lagi kalau dia pengertiannya belum dalam. Nah, itu masalahnya. Siap, siap. Ya. Ayo teman-teman di tap-tap juga ya, pelan-pelan aja tap-tapnya sambil menunggu. Tadi beliau ini di lokasi soalnya, lokasi apa? Ada pembangunan BTN di tempat beliau. Kebetulan nama beliau itu ada tertulis di direktur utamanya yang punya company perusahaan yang membangun itu Pak Depi. Jadi beliau tadi ini turun lapangan kalau nggak salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mereka sebut di bawah Jeman atau Jiman itu ya? Jimen Abdul Manaf ya, Jimen. Oh, Kenal siapa Jim? Dari Riau dia. Enggak. Mualaf juga. Enggak kenal Jim. Enggak. Ini saya perhatikan Pak Depi ya. Sudah banyak kawan-kawan Kristen itu yang tidak berani lagi naik di komal diskusi lintas agama karena banyaknya data-data valid yang ditunjukkan oleh kawan-kawan Muslim. Bahkan itu dari internal kekristenan sendiri. Mungkin juga salah satu pengaruhnya karena terlalu banyak kawan-kawan Kristen yang mu'alaf ya, yang sudah belajar pakai akal mereka. Oh ternyata Islam lah yang menurut Pak Depi itu apa itu fenomena-fenomena banyak yang mu'alaf itu Pak Depi? Ada tanggapan soal itu? Ya itu tadi masalah iman tadi, dan juga masalah pengertian ya, pemahaman tentang Alkitab itu. Gimana pemahamannya mereka? Keliru pemahamannya. Kayak mana? Ya, coba tadi kalau seperti pertanyaan Bang Handi Celebes tadi, kalau orang yang tidak mengerti firman Tuhan ya pasti kelabakan dia kan untuk menjawab itu. Iya kan? Jadi mungkin karena dia sudah sudah merasa terpojok dengan pertanyaan seperti itu, dia sehingga dia minder jadinya kan, dia jadinya. Nah, kalau alasan teman-teman Kristen mu'alaf itu Pak Depi, oh ini sudah ada banget. Agak terlambat, sorry Pak Depi ya. Ya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam. Ya, selamat malam Bang Zuma. Malam saudaraku Bang Depi, sehat selalu ya. Bang. Ya, sehat selalu. Ya, gantian kita kan. Semalam antum pakai baju kayak gini warnanya kan. Gantian kita. Iya. Oke, Bang Zuma sudah ready? Insya Allah. Siap. Temanya apa ini? Oh, Nabi palsu. Oke, saya bacakan tema dulu ya. Baik. Siapakah nabi palsu itu? Pales. Fals ya. sorry kan. Oke, teman-teman, kita kasih kesempatan untuk Pak Depi dulu menjelaskan atau Bang Zuma dulu, kita kasih timer ya. Bentar. Beliau Alena dulu, gantian kita. Baik, siap. Silakan Pak Depi, kasih kesempatan, saya buka timernya dulu. Oke, saya yang duluan ya. Ya, 3 menit ya seperti biasa ya, Pak Depi ya. Bentar, oke deh. Nah ini. Monggo silakan Pak Depi. Iya, baik. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus di mana pada malam hari ini mengizinkan kita kembali berdiskusi tentang firman Tuhan dengan tema siapa nabi palsu ya. Tentu kita percaya bahwa kesempatan waktu ini adalah bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan ya. Jadi sesuai tema yang kita bahas pada malam hari ini adalah siapakah nabi palsu. Tentu pertanyaannya dalam hal ini, bagaimana cara kita mengetahui nabi palsu itu ya. Untuk mengetahui siapakah nabi palsu, tidak boleh kita keluar dari konteks-konteks yang tertulis secara terang benerang di dalam ayat Alkitab itu sendiri. Ya, jadi pertama-tama untuk mengenal nabi palsu ini, kalau di dalam kekristenan, pertama satu,
nabi palsu ini tidak berdasarkan firman Tuhan apa yang ia ajarkan, atau beda dengan nabi-nabi yang benar, nabi-nabi yang pilihan Tuhan atau utusan Tuhan, ya. Kedua, ya, nabi palsu ini ajarannya pasti ajaran palsu, ya. Nabi palsu ini buahnya tidak baik, ya. Nabi palsu ini tujuannya pasti cari untung, makanya dia menyesatkan siapapun, ya. Dan nabi palsu ini pasti mengajarkan namanya kebencian, ya, untuk menyesatkan semua umat manusia. Dan Nabi Yesus Kristus telah memberitahukan kepada kita semua, ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu, ya, seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah binatang yang buas, ya. Jadi dari buahnya lah kita nanti mengenal siapa nabi palsu itu, dan tentu nanti dengan ayat-ayat yang sangat banyak nanti, ayat Alkitab yang kita tampilkan di sini, kita munculkan di sini, di situ kita nanti menemukan jawabannya. Sampai di situ statement dari saya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Baik, silakan. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, Tuhan pencipta alam semesta, dan juga salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini malam ini kita kembali berdiskusi dengan saudara kita dari pihak Kristen, Bang Devi, ya. Tema yang dipilih kemudian adalah nabi palsu. Ada uraian yang bentur yang disampaikan oleh beliau bahwa nabi palsu itu pasti mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, dan ucapan yang disampaikan itu tidak berlandaskan kepada firman Tuhan. Kalau di Islam ketika membahas tentang nabi palsu, di Islam itu pada zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW, orang yang pertama kemudian menganggap dirinya nabi selain Rasulullah adalah orang yang pertama kali murtad dari Islam. Beliau adalah Al-Aswad Al-Ansi. Beliau adalah nabi yang mengaku nabi, kemudian orang yang murtad, kemudian beliau mengaku mendapatkan nubuah, kenabian. Tetapi pengaruh ajarannya itu kemudian tidak masuk sampai ke ranah Islam, tidak mampu kemudian ajarannya itu mempengaruhi keadaan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketujuh itu, yang terakhir itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Jadi orang-orang Islam itu pasti tahu beliau ini adalah seorang tokoh dari satu organisasi yang mengatasnamakan dirinya adalah seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala mencirikan kemudian terkait nabi palsu, pengajaran palsu ini. Di dalam Al-Quran dikatakan surah Araf ayat 27, Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Jadi Allah mengatakan bahwasanya orang-orang seperti ini, sesungguhnya Allah menjadikan iblis itu sebagai Tuhan bagi mereka, sebagai Tuhan bagi mereka, atau pemimpin atau Rab bagi mereka. Itu disebabkan karena mereka tidak termasuk orang-orang yang beriman. Di dalam surah Ar-Raf juga keadaannya sama disampaikan oleh Allah, bahwasanya tanda-tanda pengikut nabi palsu itu adalah mereka yang tidak mengikuti ajaran Tuhan, melainkan mengikuti ajaran setan. Itu kata Allah, Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladina la yu'minun. Seperti yang saya terangkan tadi. Jadi Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30. Jelas seperti itu. Jadi kita lihat polanya, siapa yang nabi palsu, nanti kita akan jelaskan sedikit demi sedikit. Demikian. Silakan Pak Devi, mungkin lebih spesifik ya penjelasan tentang nabi palsu dalam kitabnya, dalam Bible. Silakan Pak Devi, 3 menit. Ya, pertama-tama kalau bicara nabi palsu ini, ya, di dalam Alkitab tentu dari perjanjian lama sudah, ya, diberitahukan oleh
para nabi, seperti apakah nabi palsu itu? Ya, tentu dalam hal ini kalau kita baca di di kitab Perjanjian Lama, ya, itu ada di di mana di sini, di salah satunya di kitab Yeremia, ya, pasal 14 ayat 14, ya, bahwa nabi palsu ini akan mengajarkan kebohongan, ya, dan memang inti dari nabi palsu ini adalah memuaskan hawa nafsunya, ya, memenuhi keinginannya, ya, keinginan dagingnya, ya. Jadi agar semua orang itu, ya, dibawa untuk mengikuti dia, sehingga apapun yang ia mau itu terpenuhi, ya. Jadi inilah ciri-ciri nabi palsu, dan tentu nabi palsu ini pun, ya, kalau di dalam Perjanjian Lama, nanti saya uraikan nanti ayat-ayatnya setelah ini nanti, ya, bahwa apa aja perbuatan dari nabi palsu ini yang ada di Perjanjian Lama dan juga di Perjanjian Baru. Ya, satu, ya, nabi palsu di sini adalah suka berperang, menyiksa orang, ya. Nabi palsu di sini, ya, mengajarkan kawin mawin, ya, menghalalkan yang namanya kawin mawin, ya. Bukan kawin mawin, salah, mohon maaf, salah, itu kawin cerai gitu, ya, menghalalkan kawin cerai. Itulah ciri-ciri nabi palsu di Perjanjian Lama. Dan juga nabi palsu ini, ya, mati karena racun. Itu nanti di kitab Yeremia tertulis, ya. Dan seterusnya, ya, nabi palsu ini tentu haus dengan harta duniawi, ya. Itu dari saya. Oke, silakan Bang Zuma. Langsung mungkin ajukan pertanyaan biar langsung TikTok kan ya. Kita tutup timernya biar enak diskusinya. Supaya membahas satu-satu ayat di dalam Bible. Silakan, Gurunda. Baik. Berbicara mengenai nabi palsu. Kalau di Al-Quran itu tidak ada kaidah di dalamnya yang menceritakan tentang nabi palsu. Yang diterangkan dalam Al-Quran itu adalah pengikut daripada pengajaran yang tidak benar. Mereka disebut sebagai orang kafir, mereka disebut sebagai ahli kitab yang kemudian gemar merubah-rubah firman Tuhan. Lalu Al-Quran seperti yang saya terangkan tadi dalam Al-Quran surah Al-Araf ayat 27 dan 30, bahwa mereka pengikut nabi palsu itu menjadikan iblis sebagai pemimpinnya, menjadikan iblis itu sebagai Tuhannya, iblis yang menjadi Tuhannya. Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya aku menjadikan iblis itu menjadi Tuhannya. Jadi iblis ini menjadi pemimpin bagi orang-orang yang kemudian mengikuti si nabi palsu. Jadi iblis kemudian mengutus nabi palsu, dan nabi palsu ini akan merekrut banyak orang. Nah, ada hal yang menarik ketika saudara kita membawa Yeremia 23. Kalau di Yeremia 23 nomor 14, ya mohon maaf, satu data yang Anda baca Yeremia 23 dari data 1 sampai nomor 39 itu akan membahas tentang nabi-nabi palsu yang berasal dari Yerusalem. Dan tidak sama sekali membahas tentang nabi palsu di luar daripada Yerusalem. Malah Yeremia 23 nomor 14 itu ditekankan dengan sangat jelas bahwa nabi-nabi palsu, yaitu nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem, itu kepastikannya sangat-sangat luar biasa, sehingga Tuhan itu mengatakan sangat ngeri mereka kemudian melakukan persinahan dan seterusnya, seakan-akan sama seperti Sodom dan Gomora. Berkelakuan tidak jujur, berkelakuan munafik, kemudian ketika dia bernubuat, itu nubuatannya tidak pernah benar, dan hatinya adalah hati orang-orang yang berbuat jahat.
Nah, ingin saya sampaikan dan ingin saya bertanya, data Yeremia 23 ini menceritakan tentang nabi-nabi palsu di Yerusalem. Mungkin saudara saya, Bang Depi, bisa menunjukkan nabi palsu yang dinubuatkan oleh Yeremia 23 dari Yerusalem itu siapa? Silakan. Ya, begini ya. Kalau untuk menyebut namanya, ya saya tidak mau itu menyebut namanya siapa di sini. Tapi yang saya sampaikan tadi artinya tingkah laku perbuatan dari nabi palsu yang ada di Yeremia ini memang itu. Artinya coba kita baca ya. Yang saya bacakan tadi Bang Zuma bukan Yeremia 23 ya. Pertama yang saya kutip tadi Yeremia 14 ayat 14 ya. Jadi saya coba saya baca ya. Nah, nanti kita ada di sini catatan saya Yeremia 23 ayat 25 26 ada juga di catatan saya di sini ya. Yeremia 23 ayat 30 ada juga di catatan saya di sini. Ya, tapi ini di Yeremia apa dulu? Yeremia 14 ya. Ayat 14 ya. Yeremia 14 ayat 14 ya. Oke. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong dan tipu rekaan hatinya. Jadi dalam di sini Bang Zuma di Yeremia 14 ayat 14 ini ya, nabi palsu ini suka berbohong ya, bahkan meramalkan yang tidak benar, yang selalu menipu, berdusta. Itu kerjanya nabi palsu di sini di Yeremia 14 ayat 14. Sedangkan ya kalau di Yeremia 23 ya ayat 25 dan 26 tadi yaitu menjelaskan nabi palsu di situ adalah suka bermimpi. Ya, dia mengatakan kepada pengikutnya, aku telah bermimpi, ya kan? Tuhan telah menyampaikan kepada saya sesuatu. Nah, jadi nabi palsu di sini suka mimpi-mimpi Bang Zuma. Ya kan? Dia ngaku-ngaku menerima wahyu dari Tuhan melalui mimpi. Nah, itu nabi palsu di sini di Wahyu 23 ayat 25 dan 26. Sedangkan Yeremia 23 ayat 30 ya, nabi palsu di sini adalah nabi yang suka mencuri firman Tuhan kepada temannya. Ya. Jadi nabi ini dia mengaku nabi tetapi padahal firman Tuhan yang ia sampaikan itu, yang ia ajarkan itu adalah hasil curiannya. Sehingga nabi palsu ini pun karena hasil curiannya tadi tentu dia tidak memahami, bahkan dia memutarbalikan ayat-ayat firman Tuhan itu. Nah, jadi kalau di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 4, nah di situ dijelaskan nabi palsu di sini penuh dengan hawa nafsu. Nah, jadi coba saya bacakan ya di 2 Petrus pasal ini, artinya Bang Zuma tadi mengatakan kalau di Yeremia itu tertuju kepada orang Israel, tetapi kalau di 2 Petrus di sini tidak ditentukan ya kepada siapa ini ya. 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Iya, 2 Petrus ya. Kita baca ya, 2 Petrus. 2 Petrus pasal 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ya, ini ya saya bacakan ya. Ini judul perikopnya, nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat.
Dan karena keserakahan guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi ada beberapa 4 hal di sini Bang Zuma, bahwa nabi palsu yang ada di 22 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 4 ini, pertama-tama nabi palsu ini adalah menyangkal penguasa, ya, yang menebus. Artinya penguasa di sini yaitu merujuk kepada Yesus, karena Yesus mengatakan di Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga, ya kan? Dan Yesus di sini artinya adalah penebus bagi kami orang Kristen. Artinya nabi palsu di sini menyangkal itu penguasa, yang menebus itu siapa? Yang merujuk kepada Yesus. Tentu nabi palsu di sini tidak menerima ajaran Yesus, ya. Dan juga, ya, nabi palsu di sini adalah penuh dengan hawa nafsu, ya, penuh hawa nafsu. Jadi artinya kalau udah tahu kita kan, kalau penuh hawa nafsu ini pasti dia tukang kawin, kan begitu di sini, ya, karena ini hawa nafsu ini, ya. Nah, jadi guru nabi palsu di sini, ya, adalah seperti malaikat-malaikat, ya, yang jahat, sehingga malaikat yang jahat ini pun dibuang ke dalam gua-gua. Nah, jadi makanya hati-hati, ya kan, hati-hati kalau contohnya contohnya saya mengatakan bahwa saya menerima wahyu di dalam gua, itu hati-hati, karena di ayat 2 Petrus ini ayat ke ayat ke berapa tadi ya? 4. Ayat keempat ini itu bisa saja itu dari iblis tadi, karena iblis ini kan itu sudah disimpan di dalam gua-gua itu untuk menunggu hari penghakiman. Nah, itu dari saya Bang Zuma, silakan. Oke, baik. Teman-teman sekalian, dimanapun saudara yang sedang nyimak diskusi kami ini, semua data yang dibawa oleh saudara kita Devi itu bercerita tentang orang-orang pada masa itu. Contoh misalnya, satu aja saya ambil. Ketika mengutip 2 Petrus 2, itu bercerita tentang rumah tangganya Paulus. Itu berbicara tentang rumah tangganya Kristen. Dikatakan di situ bahwasanya sama seperti nabi-nabi di tengah-tengah umat Elohim, demikian juga di antara kamu. Demikian juga di antara kamu. Itu berbicara abad pertama. Bukan berbicara di luar daripada masa itu. Jadi Paulus sudah membuka rahasia lemarinya sendiri. Di antara kamu, Petrus membuka, karena ini sebenarnya kalau kita berbicara mengenai 2 Petrus 2, itu bukan tulisan murid Yesus bernama Petrus. Itu diindikasikan tulisan Paulus itu. Di belakangan baru disebut Petrus. Jadi gini, kitab saudara itu mengatakan demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu. Ingat di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di Antioquia ada beberapa pengajar, ada beberapa guru dan beberapa nabi. Di antaranya adalah Saulus. Jadi Saulus bisa disebut sebagai guru palsu, bisa juga disebut sebagai nabi palsu. Saya terang-terangan aja. Karena tadi pertanyaan saya di Yeremia 23, sengaja saya mengutip di sana, ya di data nomor 14-nya, karena yang dituduh di sana adalah nabi-nabi dari Yerusalem. Paulus lagi. Kemudian Anda terpancing membahas Yeremia 14 nomor 14. Anda kalau lanjutkan data Anda di sana, itu bercerita juga tentang nabi-nabi di Yerusalem. Bukan bercerita di nabi-nabi yang mana. Kenapa? Karena nabi itu bernubuat. Bernubuat tentang apa? Tentang firman Elohim, Tuhannya Bani Israel.
Terima kasih Bang Afida. Anda mengambil data 14. Kalau Anda melihat data-data yang ada di dalam kitab saudara itu bercerita tentang bagaimana Tuhan di situ menerangkan nabi itu bernubuat tentang namaku, tetapi aku tidak pernah berfirman kepadanya. Setahu saya, orang Kristen tidak pernah mengakui kalau Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhannya Israel. Berarti yang bernubuat pakai namaku berarti cuman Paulus. Nabi Muhammad tidak menggunakan Tuhannya Bani Israel. Nah, sekarang ketika dikatakan pula di dalam kitab saudara, di dalam misalnya terkait dengan antikristus yang ada yang diterangkan dalam 1 Yohanes 2 nomor 18, nomor 19. Di situ dikatakan muncul di tengah-tengah kita seorang antikristus. Sekarang bangkit banyak antikristus, itulah tanda-tandanya bahwa sekarang ini adalah akhir zaman. Artinya akhir zaman itu tak ada lagi nabi yang diutus kepada Bani Israel. Memang mereka antikristus itu berasal dari tengah-tengah kita. Lagi-lagi di tengah-tengah kita itu siapa? Ya Bani Israel lagi. Maksud saya anggota Paulus lagi. Jadi enggak kemana-mana nabi palsu itu. Nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah pengikut Yesus itu sendiri yang ngaku. Nah makanya gini, supaya kita kerucutkan permasalahan, kita jadikan sandaran di dalam Matius 24, Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23 itu. Percuma kita mengutip sana sini untuk mencari celah. Karena kenapa? Kalau misalnya mengajarkan cerai dan seterusnya, di dalam kitab Matius 19 nomor 9 juga Yesus mengatakan apabila engkau menceraikan istrimu, berarti Yesus juga mengajarkan hal cerai. Nah, kemudian itu dalil Bang, Matius 19 nomor 9. Hah? Maksudnya lucu ya? Hah? Lanjut. Aku Yesus berkata kepadamu, barang siapa yang menceraikan istri, yang kan gitu, ada diceritakan dalam kitab saudara. Dalam Matius 19 nomor 9. Kemudian Matius 7 nomor 15, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Di situ Bani Israel, muridnya angkatan pertama. Lagi-lagi nabi palsu itu berada di tengah-tengah umatnya Yesus. Dari buahnya kamu dapat mengenal mereka. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Pada hari terakhir nanti aku akan berkata kepada mereka, enyah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Nah sekarang nabi palsunya itu dari buahnya kita kenal. Buah itu artinya pengikutnya, ajarannya. Memanggil Yesus Tuhan, memanggil Yesus, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu Matius 7, 1 perikop nomor 15 sampai 23. Pertanyaan saya, tadi saya bertanya awal, Nabi Yerusalem itu siapa? Sekarang, siapa yang menjadi pengikut seorang nabi palsu di mana tanda-tanda pengikutnya itu dilihat dengan cara memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Pengikut Nabi Muhammad kah atau pengikut Nabi Paulus? Silakan. Ya baik, izin sedikit tadi yang dikerucutkan dari Matius 7 15 sampai 23. Silakan Bang Depi. Gimana? Lanjut, fokusnya dasarnya tadi Matius 7 15 sampai 23. Lanjut. Ini diulang pertanyaannya Pak Depi. Ya, begini, bentar dulu ya. Nanti saya jawab itu pertanyaan Bang Zuma, ya. Saya tanggapi dulu, ya. Karena Bang Zuma tadi menyinggung Paulus, Rasul Paulus, kan begitu. Jadi ini saya tanggapi dulu, ya. Pertama-tama Bang Zuma, kalau Bang Zuma ini mengarahkan kepada Rasul Paulus, ini tidak sesuai Bang. Karena kenapa? Di 2 Petrus ya, 2 Petrus pasal 2 ayat 1 ya dan 4 ini tadi ya jelas ya, di sini ada nabi palsu ini ya menghujat penguasa atau penebus itu ya, tetapi sedangkan Rasul Paulus ya, Rasul Paulus ini ya selaras dengan ajaran Yesus dan ajaran para rasul-rasul yang lain ya. Pertama-tama ya,
Rasul Paulus ini di ajarannya ya di Roma pasal 10 ya ayat 9 ya jelas di situ ya bahwa dia mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya. Artinya ajarannya tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Ya. Dan Rasul Paulus ini ya di Kolose 1 ayat 15 mengakui bahwa Yesus ini adalah Tuhan atau pencipta. Ya, sesuai dengan ya Yohanes 1 ayat 3. Ya, bahwa Yesus itu adalah pencipta. Dan juga Rasul Paulus ini Bang Zuma ya memenuhi dia sebagai rasul karena kenapa? Ya, mujizat yang Rasul Paulus miliki itu adalah kasih karunia Tuhan kepadanya ya di Kisah Para Rasul ya pasal 20 ayat 9 sampai 12 Rasul Paulus ini bisa membangkitkan orang mati. Itu mujizat Paulus ya. Dan juga di Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 3 dan 5 ya ketika ular mematok Rasul Paulus ya bisa dari ular itu tidak mampan sama dia dan itu sesuai dengan Markus 16 ayat 16 ya karena orang percaya itu ya mereka meminum racun dan bahkan ular pun tidak mampan bagi mereka dan itu sudah terpenuhi di dalam diri Rasul Paulus. Jadi tidak sama sekali di sini tidak kena ya. Dan apalagi kalau kita singgung ya mengenai Paulus ini kalau dia ditujukan kepadanya tadi ya contohnya di Yeremia 3 ayat 1 dan 2 ya nabi palsu di situ kan mengajarkan kawin cerai ya sedangkan Rasul Paulus ini ya di 1 Korintus pasal 7 ayat 8 bahkan dia menyuruh orang agar tidak kawin pun seperti dia. Kalau orang itu bisa tahan, tapi kalau tidak masalah, artinya silakan kawin, tidak masalah. Tetapi kalau sekiranya bisa seperti dia, tidak masalah. Jadi semua yang ada di yang dinubuatkan oleh para rasul ini dan juga para nabi ini, Bang Zuma, itu tidak kena kepada Rasul Paulus. Ya, karena Rasul Paulus ini adalah Yesus itu sendiri yang memilihnya. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 7. Ya. Dan juga ya, kalau kita baca ya di 1 Korintus pasal 6 ayat 18 dan 20 ya, di situ Rasul Paulus ini melarang ya percabulan. Ya, melarang semua yang namanya dosa itu, apalagi kalau di di Galatia 5 ayat 19 ya, ke-15 buah-buah daging di sana ya. Lah Rasul Paulus melarang itu, tetapi apa yang diajarkan ya? Galatia 5 ayat 22 ada 9 buah roh ya, mulai dari kasih ya, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kerendahan hati, kemurahan hati, sampai ke penguasaan diri, itu 9. Itu diajarkan oleh Paulus. Jadi tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Jadi yang dimaksud dengan nabi palsu di sini atau Mesias palsu atau antikristus adalah yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus dan ajaran rasul-rasul yang lain. Saya jawab, Matius berapa tadi? Matius 7. Ya. Nah, yang berseru-seru kepada nama Yesus di situ adalah nabi palsu tadi. Nabi palsu ini artinya dia menggunakan nama Yesus ini ya untuk menipu orang-orang tadi. Jadi udah saya jelaskan tadi, nabi palsu ini dia menggunakan nama Yesus ini untuk menyesatkan orang, memenuhi hawa nafsunya, ya. Nah, jadi itu di 2 Petrus pasal 1 ayat 4 dijelaskan di sana. Jadi tujuan nabi palsu di sini untuk memenuhi hawa nafsunya. Nah, dia menjual nama Yesus, tetapi perbuatannya adalah jahat. Nah, kira-kira begitu Bang Zuma, silakan. Baik, satu-satunya
pemimpin agama yang mengajarkan memuaskan hawa nafsu itu cuman Paulus. Tak ada yang haram dalam ajaran Paulus itu, segala sesuatunya halal bagiku, segala sesuatunya boleh. Jadi Paulus lah yang mengajarkan orang Kristen itu makan segalanya. Andaikan bisa makan tiang listrik pun dimakan sama orang Kristen. Kemudian orang Yahudi berteriak tuh di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah orang yang menyesatkan seluruh orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh orang Kristen. Ini orang Yahudi yang teriak seperti itu dalam Kisah Para Rasul. Kemudian ketika Anda mengatakan Paulus mengajarkan kalau perlu jangan kawin, itulah yang dikatakan di dalam Matius 24 bahwa ketika pembinasa keji itu duduk di tempat yang suci, maka dia akan menentang firman Tuhan. Firman Tuhannya jelas mengatakan kepada Adam, beranak cuculah yang banyak. Paulus mengatakan jangan beranak cucu, kalau perlu ya kebiri semua biji pelernya, janganlah ada yang punya anak. Kemudian di dalam nubuatan terhadap Abraham dan keturunannya, Allah menjanjikan kepada Abraham akan menjadi bapa segala besar bangsa, segala banyak bangsa, dan juga anak cucunya akan seperti buih di lautan pasir di pantai. Paulus membantai itu lagi, jangan kau beranak cucu banyak. Ini semua bertentangan. Kemudian kalau saudara mengatakan bahwa nabi palsu itu seperti ini dan seperti itu, kenapa enggak lari langsung ke intinya? Jangan promosikan kerasulan Paulus, karena Paulus itu satu-satunya manusia di atas muka bumi ini yang menghapuskan seluruh firman Tuhan. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Setelah dia menghapuskan firman Tuhan, baru dia bikin firman sendiri. Jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan begini, jangan begitu. Dia bikin aturan sendiri. Dia mengkudeta Tuhan. Firman Tuhan di dalam Ulangan 4, jangan kau tambahi firmanku, jangan kau mengurangi. Ya, enggak, aku tidak nambah, aku tidak kurangi, tapi ku hapus semuanya. Dengan menjadikan tumbal si Kristus palsu ini di atas tiang salib, agar aku bisa berleha-leha mengajarkan sesuai dengan seleraku. Jadi Kristus palsu yang diajarkan oleh Paulus ini mengutus Paulus untuk mengajarkan ajaran si Kristus ini kepada pengikut-pengikutnya. Jadi Kristus palsu dan nabi palsu melakukan mukjizat. Dia akan melakukan banyak mukjizat. Matius 24 nomor 24. Kristus palsu artinya Yesus palsu, dan nabi palsu artinya utusan Yesus palsu akan banyak melakukan mukjizat. Jadi jangan bangga dengan mukjizat-mukjizat Paulus itu. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi memang menggunakan mukjizat ini untuk nipu orang supaya dianggap dia ini adalah orang benar. Tapi endingnya di mana? Kata Yesus kepada muridnya, Bani Israel adalah satu cakupan kelompok. Dia mengatakan, hei murid-muridku sini, kadia waspada kepada orang di luar Bani Israel yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Waspada. Lalu kemudian dia mengatakan, domba itu hanya Bani Israel punya merek. Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Maka Yesus mengatakan, waspadalah kepada non Bani Yakub yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal. Jadi Bani Israel ini ditanya, wahai Bani Israel, ya paman, dari buah si serigala yang ngaku-ngaku nabi itu, domba itu, kamu bisa lihat, yaitu orang di luar golongan Bani Yakub membawa namaku, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, tapi bukan Bani Yakub. Itulah dia buah dari nabi palsu itu. Maka pada hari terakhir, mereka yang bukan Bani Yakub yang datang kepadaku dengan bersungut-sungut minta bantuan untuk diselamatkan dari api neraka akan kuusir dengan mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian.
Jelas itu saudara. Jadi ketika di dalam kitab saudara Matius 7 nomor 15 sampai 23, di situ endingnya. Jadi percuma kita bolak-balik mau kemana perginya. Yesus memesan Bani Israel agar waspada kepada Kristen. Itu intinya. Karena di luar Bani Israel yang memanggil Yesus Tuhan hanya Kristen. Di luar Bani Israel yang memanggil dan bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus hanya Kristen. Islam kagak, Buddha kagak, Hindu kagak, ateis kagak. Berarti buah daripada nabi palsu dipandang dari sudut Yudaism hanyalah Kristen. Apa bukti? Anda mengatakan merampas. Paulus merampas hukum Taurat, lalu dibagi-bagikan kepada Roma. Apa hubungannya hukum Taurat? Apa hubungannya kita tanak kepada orang Roma? Tapi melalui tangan Paulus menjadi rasul di sana, maka ajaran yang datang untuk Bani Israel pun dirampok oleh Paulus, diberikan kepada Roma. Lahirlah kemudian agama Katolik. Pertanyaan saya, apa hubungannya kitabnya orang Yahudi yang diberikan hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda kenapa bisa ada di agama Katolik? Siapa yang membawa ke sana? Si nabi palsu. Silakan Anda jawab. Ya, oke. Dari pembahasan pernyataan dari Bang Zuma, ya artinya bahwa nabi palsu ini merujuk kepada Rasul Paulus, dan tentu ini yang harus sanggah, ya. Karena Bang Zuma sudah terang-terangan mengatakan bahwa nabi palsu di sini adalah Rasul Paulus. Oke. Jadi saya buktikan bahwa Rasul palsu ini bukanlah Paulus, ya. Pertama-tama di Matius 24 ayat 6 ini, ya, Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Ya. Jadi kedatangan nanti nabi palsu ini, ya, dia membawa perang sesuai dengan Matius 24 ayat 6. Sedangkan Rasul Paulus, ya, jangankan dia mengajak orang memerangi orang, ya kan, selama hidupnya pun lebih banyak dia di penjara, ya. Jangankan dia mengangkat pedang, mengangkat pisau dapur, tetapi Rasul Paulus ini pun mengajarkan untuk mengasihi, ya, mengajarkan kedamaian. Galatia 5 ayat 1 ayat 22. Bagaimana mungkin ini kalau ditunjukkan kepada Rasul Paulus, ya? Dan kalau kita kembali tadi, ya, ke Yeremia 3 ayat 1, ya, dan 2, ya, nabi palsu di situ adalah mengajarkan kawin cerai. Ya, kita baca agar nanti jangan saya dianggap fitnah dalam hal ini, ya. Kita baca, ya, di Yeremia pasal 3 ayat 1 dan 2, ya. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembali laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Ini, ya, artinya nabi di sini itu mengajarkan kawin cerai, berarti dihalalkan kalau sudah cerai bisa kembali lagi. Tapi di sini adalah kata Tuhan di sini itu mencemarkan negeri itu, ya. Ayat 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah, di manakah engkau tidak pernah ditiduri?
Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih, seperti seorang seperti seorang Arab di padang gurun. Ini Yeremia, ingat, catat di sana, Yeremia pasal 3 ayat 1 dan 2. Ya. Jadi kalau Nabi di sini ya mengajarkan ya kawin cerai, ya, sedangkan Paulus tadi kalau ditunjukkan kepada Paulus tidak kena, sedangkan Rasul Paulus tadi ya mengajarkan agar orang itu pun kalau bisa, kalau dia sudah, kalau contohnya suaminya atau istrinya sudah mati, sudah meninggal, kalau bisa jangan kawin lagi. Ya, jadi Rasul Paulus ini melarang keras yang namanya perceraian. Ya, melarang perceraian. Ya, jadi sesuai dengan ajaran Yesus. Makanya kalau kita baca ya, ini ya 1 Korintus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Saya coba baca ya. 1 Korintus 6. 1 Korintus pasal 6 ayat ayat 7, pasal 1 Korintus pasal 7 ayat 10, pasal 7 ayat 10. Ya, oke ya. Ya. Kepada orang-orang yang telah kawin, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ya, jadi di sini jelas ya, Paulus melarang perceraian sesuai dengan ucapan Yesus, ya. Kata-kata Yesus di Matius 19 ayat 6. Kita baca Matius 19 ayat 6. Ya, Matius 19 ayat ke-6. Ya. Nah, ini ya, Yesus di sini yang berbicara, ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi sudah jelas di sini apa yang diajarkan oleh Yesus diteruskan, dipelihara oleh Rasul Paulus. Ya, silakan Bang Zuma. Oke, satu-satunya agama yang mengajarkan kemudian tentang kesucian terkait dengan hukum laki perempuan itu hanya di Islam. Tidak ada agama, bahkan di Islam itu batasan aurat pun diatur. Ya. Jadi kalau Anda hanya menyinggung Paulus mengajarkan begini, Paulus mengajarkan begitu. Tapi jangan lupa, yang Anda kecam itu justru bertaburan dalam perjanjian lama. Dan Tuhan tidak pernah menghukum kemudian orang-orang yang melakukan pencabulan. Bahkan di dalam perjanjian lama itu perintahnya malah bersinalah, bercabullah, bersinalah. Aku tidak akan menghukum anak-anak gadismu ketika mereka melakukan persinahan. Jadi itu enggak jadikan sebagai dasar pijakan membahas tentang nabi palsu. Itu hanya Anda mencari-cari jalan untuk menuduh Nabi Muhammad, tapi tidak akan pernah sampai ke sana. Kenapa? Daud mengintip orang mandi, istrinya orang. Istrinya orang yang lagi mandi, kemudian ya seperti itulah adanya. Ngeri kalau saya baca Bible. Berbicara tentang kejadian 35, kejadian 38, 2 Samuel 13, Yeremia 2, kemudian Yehezkiel 16, Hakim-Hakim 16. Itu ngeri kali kalau bahas Bible, Bang. Jadi bukan sesuatu yang bisa jadikan rujukan seperti itu. Kalau kita baca Yehezkiel 23, aduh hancur. Bisa rungkat ini Komal. Jadi kembali kepada tema, kalau Anda membawa Yeremia 3 misalnya, justru saya bangga menjadi orang Islam. Karena data yang Anda bawa itu terkait dengan adanya Arab
Di situ dikatakan bahwasanya orang-orang yang tidak pernah melakukan persinahan, seperti diumpamakan lagi ke Arab tuh. Diumpamakan ke Arab. Tapi kalau bercerita tentang persundalan, bercerita tentang persinahan, itu wow, luar biasa dalam Bible. Coba Anda ulang nanti Yeremia 3 yang Anda baca dan Anda selami baik-baik. Apakah itu hinaan kepada orang Arab sehingga Arab dijadikan sebagai contoh? Apakah kemudian ada cerita orang Arab melakukan hal-hal seperti itu? Atau yang melakukan persundalan sampai ada cerita bapak ditidurkan kemudian anaknya gonta-ganti memperkosa bapaknya? Itu enggak ada dari bangsa Arab yang melakukan hal-hal seperti itu yang tidak senonoh. Justru kalau kita melihat di mana di dalam Bible ada persundalan, persinahan yang dilakukan oleh orang Arab, enggak ada. Justru orang Arab sebagai contoh di situ yang tidak melakukan kemaksiatan. Lalu kemudian kembali kepada tema kita terkait dengan ucapan Yesus. Jangan mengunggulkan Paulus dulu, ucapan Yesus dulu yang Anda uraikan, Anda selesaikan. Waspadalah kepada kalian, akan datangnya seorang penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu dulu. Siapa yang datang kepada murid Yesus yang awal mula? Apakah Nabi Muhammad atau beliau adalah Paulus? Kita terang-terangan aja, karena tujuan diskusi ini adalah untuk ya tentu menjatuhkan orang, menjatuhkan agama lawan diskusi. Maka enggak usah malu, sampaikan aja Nabi Muhammad begini, enggak usah malu. Saya pun akan menyangga itu. Tetapi saya pun punya hak mengatakan bahwa itu adalah Paulus. Penistaan nanti Bang, penistaan nanti. Enggak ada penistaan selama yang kita sampaikan itu adalah kebenaran. Contoh, ketika Yesus berkata, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Itu nasihat Yesus kepada Bani Israel. Nah, siapa yang datang kepada murid Yesus yang dinasihati oleh Yesus ini? Apakah Nabi Muhammad atau Paulus? Kan Paulus. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Jadi orang Yahudi murid Yesus mengenal nabi palsu itu dari buahnya. Maka semisal orang Yahudi murid-murid Yesus punya teropong, dia akan meneropong nih, siapa di antara orang-orang di luar kita nih yang kemudian memanggil Tuhan kita, guru kita sebagai Tuhan, lalu bernubuat, bermujizat pakai nama guru kita. Ditengok, oh ternyata Kristen. Dari mana Kristen ini kemudian mendapat pengajaran? Yang dari nabinya Paulus. Dari Nabi Paulus lah kalian ini mendapatkan pengajaran. Pengajaran yang mengakibatkan kalian masuk terjerat ke dalam poin tanda-tanda nabi palsu dari buah. Ingat Bang. Jangan gelisah begitu Bang Zuma. Saya nggak gelisah Bang. Jangan gelisah lah. Coba Anda baca kemudian di dalam ketawa dulu lah. Di dalam Matius 5 itu, Matius 7 itu nomor 15 sampai nomor 23 itu. Anda lihat di sana. baru. Anda lihat di situ. Oke, silakan lanjut. Dari buahnya kamu dapat melihat dia kan? Dari buahnya. Apa buahnya? Buah dari nabi palsu ini apa? Memanggil Yesus Tuhan. Bisa langsung tiktokan aja Pak Depi, Bang Zuma, silakan. Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Nah, pertanyaan saya, buah-buah nabi palsu ini ada di mana Bang? Silakan. Langsung aja. Iya, oke ya. Iya. Sudah sekian banyak tadi saya menyampaikan seperti apa buah nabi palsu ini. Ya, pertama-tama ya, nabi palsu tadi yang ada di Matius 24 ayat 6 ya. Nabi palsu ini kan mengajar perang, ya kan? Memerangi ya. Memerangi siapapun, menyiksa orang, ya. Nabi palsu di sini juga, ya. Kalau kita baca di Yeremia 23 ayat 15, saya bacakan Bang ya, Yeremia 23 ayat 15, ya. Nah, ini ya. Yeremia pasal 23 ayat 15, beginilah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai
para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Ya. Sebab daripada Nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Ya, jadi nabi palsu di sini Bang Zuma sudah dikasih tahu di sini bahwa nabi palsu di sini dikasih ipuh dan minum racun. Ya, Nabi dari Yerusalem jadi, kan? Terserah mau dari mana, pokoknya di sini yang Nabi saya dari Yerusalem itu. Ya, Jadi yang saya terserah. bacakan di sini. Iya, yang saya bacakan di Nabi-Nabi sini. Yerusalem itu, ini Bang. Ini hanya saya menyampaikan, Bang. Artinya apa yang tertulis di Yeremia pasal 23 ayat 15 ini. Ya Nah, kan? itu dia Bahwa kan di sini dari Nabi-Nabi Yerusalem itu. Oke ya. Jadi kalau abang tuduhkan ini kepada Rasul Paulus tidak pernah makan racun, makan ipuh dan minum racun, tidak pernah. Saudaraku, Bahkan kematian. saudara. Ya, Bukan bentar, bukan Bang, dari ya. situ ucapan Yesusnya, waspadalah Ya. nabi-nabi palsu. Ya. Bukan Bentar. dari buahnya kau dapat melihat mereka makan racun. Tidak ada kayak gitu. Itu Bentar dulu akal-akalan. Bang Suma ya. Ketika Rasul Paulus mati, bukan mati karena racun, tetapi dia dibunuh. Ya. Jadi dari Yeremia 23 ayat 15 ini, kalau itu ditunjukkan kepada Rasul Paulus tidak kena juga. Ya, tidak kena. Ya. Dan Karena? apalagi ya? Karena Kalau Yeremia 23 nabi-nabi Yerusalem termasuk yang mati di atas salib. iya kan abang bilang tadi kan Rasul Paulus kan dari Yerusalem juga kan begitu? Iya. Makanya saya iya. sanggah di sini. Kalau mengenai makan racun, Bang, yang disalib itu Yohanes 19 nomor 30, setelah dia diberi asam anggur mati dia. Ini bukan nubuatan, Bang, bukan nubuatan, Bang. Bukan Itu nubuatan, tapi tanda-tanda iya. dari nabi palsu Iya. itu dari Yerusalem Oke, ya. kan. Nah, kemudian Bentar, Bang. Saya belum siap. Udah lama, abang udah lama tadi dong. Gimana? oh ya udah silakan. Ya ketawa dulu lah kalau gitu. Oke. Ya, oke ya. Begini. Abang bilang tadi bahwa mujizat-mujizat kepada Rasul Paulus ini adalah tanda-tanda bahwa dia rasul palsu. Malah sebaliknya, Bang. Ya, kalau semua nabi dari Israel itu, ya, dan di luar dari Israel, mulai dari Nabi Henokh, ya, Nabi Nuh, Abraham, ya, sampai ke Yusuf, ya, Musa, ya, dan juga siapa lagi itu? Yosua, Elia dan Yesaya. Mereka punya mujizat, ya. Bisa saya bacakan di sini apa mujizat-mujizat mereka. Dan Iya, itu dan sesuai dengan Rasul Paulus ya, yang saya bacakan tadi di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 9 sampai 12. Begitu juga dengan rasul-rasul yang lain, mereka membangkitkan orang mati seperti yang dilakukan oleh Rasul murid Paulus. Yesus yang datang kepadamu, bukan yang Yeremia, Henokh itu nggak datang ke murid Yesus. Jadi bentar dulu Bang Zuma ya, soal mujizat yang saya sampaikan ini. Iya, Kalau soal mujizat ya, sama mujizat ya Rasul Paulus di sini artinya bermakna, ada maknanya bagi orang, bagi manusia. Membangkitkan orang mati itu karena harus menyesatkan. Itu adalah perkara yang besar itu adalah mujizat besar itu, sesuai dengan nabi-nabi yang lain. Justru nabi yang tidak ada, kalau nabi yang tidak ada mujizatnya di sini bisa dikatakan bahwa itu adalah bukan utusan. Karena kenapa? Karena tidak ada karunia Tuhan kepadanya. Nabi-nabi palsu. Jadi silakan nanti Bang Zuma. Silakan nanti Bang Zuma cari siapa nabi yang tidak punya mujizat. Saya tidak perlu menyebut namanya di sini. Saya takut. Tapi kalau Rasul Paulus dia punya mujizat, Bang. Ya, dia sudah menggenapi. Kita baca Markus 16 ya. Markus 24 nomor 24, berani nggak baca? Udah kita baca tadi. Tanda-tanda nabi palsunya banyak melakukan mujizat, betul nggak? Bentar, kita baca nanti itu, bentar ya. Markus 16 ya. Nah. Ya. Markus 16 nomor 16. Nah. Nomor 17 ayat 17 ya. Injil Markus pasal 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Berarti cuma Paulus yang percaya.
Bentar, Kristen mereka lain akan dah. mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Orang percaya. Jadi tergenapi ini Nah. kepada Rasul Paulus di Kisah Para Rasul pasal Iya. 28 Oke. ayat 3 dan 5. Oke. Ketika ular mematok, kita baca dulu Bang, biar jelas di sini. Ya, saya baca. Itu pakai dalil kita kan? Nah, itu kan. Kisah Para Rasul. Kenapa nggak berani Bang pada Abida, baca barakallah. Matius Bentar, 24:25? nanti kita baca itu. Itu baca siap nanti kita baca itu, gak apa-apa. Ya. Kisah Para Rasul 28 ayat 3 dan 5. Ada. Ya, Lanjut kawan. Oke. Saya Ini ya. tahan ketawa saya, Ya. Anda suruh ketawa. Dari Markus 16 ayat 17 tadi, ini tergenapi di Kisah Para Rasul 28 ayat 3 dan 5. Ketika Paulus memungut seberkas ranti-ranti dan meletakkan di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ayat 5, tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Puji nama Tuhan, mujizat yang luar biasa sama Paulus ini. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi kalau kita melihat dari Markus 16 itu Bang, Markus 16 itu hanya berakhir di data nomor 8. Itu ada sisipan kemudian. Anda harus tahu bahwa Markus ini adalah murid Paulus, ya, asisten Paulus. Jadi wajar kalau dia cocok-cocokan untuk gurunya. Tapi kalau ini Anda jadikan sebagai sandaran, orang percaya akan menyertai tanda-tanda tersebut. Berarti cuma satu orang percaya, cuma Paulus aja. Karena orang Kristen suruh kok minum racun mati semua. Aduh, parah. Jadi begini kawan, ketika Anda berbicara mengenai Matius 24 nomor 6, Anda mengatakan di situ ada Bang, perang. permisi dulu Bang, saya mau buang air dulu. Bentar ya. Iya, Izin ya. Silakan. Iya, di mute aja Pak Depi, nggak apa-apa, di mute aja. Simpan Iya. aja. Sambil kita isi siapakah? Mati bang. Kok cepat kali pipisnya? Bentar dulu Bang Zuma. Pipis di Saya tutup celana, kamera Bang, ini. ini. Saya tutup kamera ini. Bentar dulu. Aduh, saudara Devi. Aku takut loh, karena Bang Zuma tadi narasi Pak Depi melakukan mujizat. Banyak mujizatnya. Ih, kayak kena kali. Aduh, saudara Devi ini lah. Masya Allah. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ya, dikatakan begini. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan seorang nabi akan diutus yang sama seperti Musa? Barang siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibunuh, akan dilenyapkan dari umat kita. Jadi nabi yang sama seperti Musa itu memang dinubuatkan jago perang. Kemudian terkait dengan nabi yang sama seperti Musa juga diuraikan di dalam Ulangan 18 nomor 18. Jadi nggak lari ke situ. Malah kalau jago perang itu ya harus Yesaya 33 nomor 2 itu harus tergenapi. Hukum Tuhan yang menyala-nyala itu harus menghanguskan semua hukum jahiliyah yang ada di atas muka bumi. Maka sang pembawanya harus satria, bukan yang letoi, bukan yang dibunuh. Seorang nabi yang datang sama seperti Musa itu harus tangan kanannya menghapuskan semua hukum-hukum jahiliyah di depannya. Maka dia harus kuat, dia harus sakti, bukan yang malah dibunuh, ditombak di atas salib sama tentara Romawi. Allahu Akbar. Bang Zuma Masya Allah. jangan lupa ya, Matius 24 tadi itu keren itu. Aduh, ngeri. Iya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat
Sekiranya mungkin bisa menyesatkan orang pilihan juga. Jadi mukjizatnya membuat kemudian biji sakar pindah ke dagu, menggantung. Kuping pindah, ya, kemudian di jidat. Justru semakin banyak mukjizat, semakin mendekati tanda-tanda nabi palsu itu. Tapi biarlah teman saudara Depi ini, biarlah sampai buang air dia kan. Kasihan beliau ini. Jangan gitulah, jangan framing begitu semua. Ada framing terus ini, gimana sih? Bercanda bang, bercanda. Saya udah tahu kalau Iya. abang ada di situ. Enggak apa-apa, enggak Iya. apa-apa. Oke. Ya Silakan, karena Bang. kan tidak mungkin pipisnya 3 liter kan. Iya, jadi gitu. Kembali kita membahas tentang nabi palsu. Iya. Tanda nabi palsu itu dari buahnya bang. Kita lihat. Saya sih, kenapa saya terjun di dunia apologet bang? Harusnya saya konsentrasi aja jadi bintang film, ngajar kungfu. Tapi karena saya melihat saudara-saudara Kristen ini butuh bantuan untuk dicerahkan. Karena kalau kita mengharapkan pastor pendeta untuk mencerahkan jemaat, itu sama halnya dia memiskinkan diri gitu loh bang. Iya, di situ dikatakan bahwa tanda-tanda dari buahnya. Buah itu kan adalah pengajaran. Dari buahnya kau dapat mengenal dia. Nah, terkait dengan yang Anda sebutkan tadi, Matius 24 nomor 6, akan terjadi perang, kemudian nabi palsu memerangi dan menyiksa. Anda bisa baca di dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa yang datang kepada murid Yesus dengan memakai nama Yesus, dia akan menyesatkan orang. Janganlah kamu percaya. Tapi di data nomor 12 dikatakan, namun sebelum penyesat itu bereaksi, dia terlebih dahulu menangkap kamu, menyiksa kamu, menyesa kamu, memasukkan kamu di rumah-rumah ibadat, dan kemudian memenjarakan kamu dan menghadapkan kamu kepada raja-raja. Nah, siapa pelaku penyiksaan terhadap murid-murid Yesus? Itulah penyesatnya, itulah nabi palsunya. Baca Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12 bang. Dan kalau Anda mengatakan ada peperangan, memang betul. Masa itu ada peperangan? Bagaimana ketika ajaran Paulus itu terjadi, diterima oleh orang-orang Roma, terjadi penindasan. Orang Roma datang menghancurkan kemudian bait suci, menghancurkan kemudian orang-orang Yahudi. Anda baca di buku 2 MKB. Anda lihat di situ buku Katolik, bagaimana mereka membunuh orang-orang yang membaca Taurat. Siapapun yang ditemukan membaca Taurat itu dibunuh oleh mereka. Siapa pelakunya? Imperium Romawi bang. Setelah itu dilantiklah si rasul ini menjadi rasul. Dilantiklah Kristus yang datang kepada Paulus ini, dia Tuhan. Jadi memang sebelum kata Yesus terjadi peperangan dulu. Baru kemudian nabi palsu itu dilantik. Sebelumnya belum. Nah, nabi palsu ini dari buahnya kata Yesus kamu dapat lihat dia. Memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan dan bermukjizat. Nah, pertanyaan saya yang kedua kalinya, siapa yang mendapatkan tanda buah ini? Apakah umatnya Nabi Muhammad atau umatnya Paulus? Itu loh bang pertanyaan saya. Oke. Ini pertanyaan Bang Zuma ini jelas itu di Matius 24 ya. Matius 7. Oh, Matius 7. Iya. Tapi Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Coba abang. tapi udah aku jawab tadi itu, Bang. Coba Anda ulang lagi Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Oke. Nah, dibaca. Iya. Matius 7 ayat berapa? 15 sampai 23. Oke, 15 ya. Ayat 15. Ya, perikopnya itu hal pengajaran sesat Pak Depi kalau nggak salah ya. Iya, oke ya. Bentar ya.
aku cinta. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ya, pertanyaan Bang Zuma tadi ini berarti mengarah kepada siapa? Iya. Iya kan? Dibaca Iya. sampai 23, Bang. Iya. 23 sampai 23. Oke. Iya. Ya. Dan setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya. Pertanyaan Bang Zuma di sini berarti ini mengarah kepada siapa? Dari buahnya nabi palsu itu kamu mengenal dia. Iya, kata buahnya Yesus. di sini. Ya, buahnya di sini adalah tentu kita baca di sini ya. Memanggil aku Tuhan, Iya, memanggil aku, bentar ya. bernubuat, bermujizat, mengusir setan. Iya, bentar. Nah, Di itu sini siapa itu, Bang? Iya, ini ya. Jawabannya di sini adalah di ayat 21 ya. Bukan Iya. setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, apa kehendak Bapa di surga, Bang? Ya, kehendak Bapa di surga itu ya adalah satu. Ya. Percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Iya. Itulah kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu. Itulah kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu perjanjian lama. Bentar, Bang. Bentar, Bang. Dari buahnya. Iya, bentar, Bang. Pada hari terakhir Iya, banyak memanggil aku Tuhan, Iya, bernubuat, bentar. mengusir Ya. setan, bermujizat. Apakah Rasul Paulus telah melakukan kehendak Bapa? Jelas sudah melakukan kehendak Bapa di sini. Dari Apa buahnya apa Ya, kehendak bentar, Bapa? Bang. Ya. Bentar, Bang. Ya. Nanti saya Apa bertanya kehendak? nanti. Soalnya udah berapa jam kita mulai belum saya bertanya. Oke ya? Oke ya? Iya. Iya ya. Jadi ini dari buahnya. Oke. Karena Bang Zuma mengarahkan kepada Rasul Paulus ini, tentu kalau dari buah Rasul Paulus tidak ada sama sekali yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Memanggil Yesus Tuhan. Iya, dia memang memanggil, tetapi di Berarti- sini adalah yang apa Apa ya? maksudnya maksud dari ayat ini adalah ya, Adalah? orang yang memanggil nama Tuhan Yesus tetapi tidak melakukan perintahnya. Tetapi Rasul Paulus ya, dia memang memanggil nama Tuhan Yesus tapi dia melakukan. Ya, dia melakukan perintah Tuhan Yesus. Dia percaya ya bahwa ya Yesus ya, yang Mesias itu, yang anak Allah itu benar-benar sudah disalibkan, sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Saudara. Ya, itulah kehendak Bapa itu ya, agar semua orang yang percaya dalam nama Yesus ya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu di Yohanes 3 ayat 16. Bagaimana Ya, itulah kehendak Bapa itu ya. Dan setelah artinya setelah percaya kepada dia yang Mesias, yang anak Allah ini, yaitu Yesus Kristus, berarti harus kita itu berbuat baik, harus ada buah-buah kasih tadi seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di Galatia 5 ayat 22. Lalu Jadi tidak ada di sini yang bertentangan ya dengan pengikut ajaran siapa, Paulus. Bang? Tidak ada, Bang Zuma. Iya, oke. Ya. Lalu yang menggenapi
pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat itu yang mana? Siapa kalau bukan Paulus? Ini belum terjadi, Bang Zuma. Ya. Ini belum terjadi, ya. Ini belum terjadi, ya. Makanya di Yohanes Matius 24 itu, ya, itu kan menubuatkan ya tanda-tanda kedatangan Mesias palsu. Jadi bukan begitu. Oke, berarti saudara, Yesus berpesan kepada orang yang ada di depannya nih. Ini saya berbicara dengan saudara Devi. Saudara Devi, waspada kepada bom-bom karena dia bisa menelan manusia. Artinya dia akan datang. Ketika saya kata Bang Devi, kenapa sama Bang Bom? Kenapa sama Bapak Bom? dia akan datang kepadamu. Menurut saudara, Pak Bom Bom itu datang kepada siapa? Ketika saya mengatakan kepada saudara, Bom Bom akan datang kepadamu, itu datang kepada siapa Bom Bomnya? Bentar Bang, saya nggak. Kenapa layar saya? Oh, hilang semua apanya? Apa itu? Apa namanya? Penonton sih di sini nggak ada lagi, hilang semua. Jaringan kali. Dari penonton kita. Enggak, apa namanya? Takut diusir. Bukan gitu. Kenapa bisa ini ya? Bentar dulu. Ya silakan terus sama. Lanjut. Ketika saya mengatakan saudara waspadalah, akan datang Pak Bom Bom kepadamu dengan mengaku sebagai perempuan, padahal dia adalah seorang laki-laki yang buas. Menurut pemahaman saudara Depi, Pak Bom Bom ini datang kepada siapa? Ya, datang kepada saya. Ya, berarti Nabi palsu tadi ketika Yesus berbicara datang kepadamu, datang kepada siapa? Bukan datang ini, Bang. Loh. Menyebut di sini ya, menyebut atau memanggil namaku, berseru-seru, berseru-seru kepadaku. Nomor 15-nya ya kan? Coba. Mana? Nomor 15-nya. Nomor 15 ya. Iya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ya, silakan Bang. Saya jawab ya. Jadi datang kepada siapa, Bang? Oke, saya jawab ya. Nabi palsunya datang kepada siapa? Oke, saya jawab ya. Iya. Nabi ya, palsunya memang datang kepada orang Kristen ya. Iya. Oke. Iya. Iya, saya jawab ya. Oh, jangan gitu dong. Masa datang? dengarkan jawaban saya kan begitu. Biar Oke, udah ya. Oke, saya jawab. Ya, saya jawab ya. Oke, saya jawab ya. Iya, Gini silakan. ya. Iya. Rasul Paulus memang dia yang paling terdepan untuk memberitakan kebenaran Injil ini atau kabar baik ini. Ya. Tetapi inilah kehendak Bapa itu. Itulah kehendak Bapa agar semua manusia yang percaya dalam nama Tuhan Yesus ini peroleh keselamatan. Nah, tapi Rasul Paulus sudah melakukan itu, jadi tidak kena kepada Rasul Paulus kalau Bang Zuma mengarahkan ke Rasul Paulus ayat ini. Karena kenapa? Ya, seperti yang Abang Zuma sampaikan tadi, ya Bang Zuma singgung soal peperangan, ya. Iya. Memang kalau di sejarah telah terjadi peperangan pada saat itu, tetapi ya apakah Rasul Paulus sudah ikut pada peperangan itu? Tentu tidak. Ya, apakah Rasul Paulus setelah pertobatannya dia mau menyiksa orang? Tidak mungkin, tidak. Apakah Rasul Paulus setelah dia bertobat dia haus dengan harta? Tidak. Tetapi nabi palsu yang tertulis di sini adalah haus dengan harta. Tidak ada. Ya, itu tidak ya, ada di situ. Itu di mana? Di mana? Di 2 Petrus itu. 2 Petrus. Kita sedang membahas ucapan Yesus, Bang. Ya? Di Petrus itu bukan ucapan Yesus. Ini Yesusnya yang mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dengan nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Itu kalau Bang Zuma arahkan kepada Rasul Paulus tidak kena. Karena kenapa? Ya, semua ajaran Rasul Paulus tadi sesuai dengan ajaran Yesus dan juga ajaran rasul-rasul yang lain. Ya. Aduh, saudaraku inilah. Ya. Yang datang kepada murid Yesus kan di dalam Lukas 21 nomor 8.
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nomor 12-nya, namun sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu dianiaya, ditangkap, dipenjara, disesa, dimasukkan ke rumah-rumah ibadah, dihadapkan kepada raja-raja. Nah, pelakunya itu siapa? Yang melakukan itu kepada murid Yesus siapa? Siapa, Bang? Nggak ada di situ yang melakukan. Iya. Siapa yang menganiaya murid Yesus? Kalau Bang Zuma mengarahkan kepada Rasul Paulus, ya memang saya akui sebelum Rasul Paulus bertobat, ya memang itulah, makanya kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 9 itu, ya kita baca ya biar jelas di sana ya. Iya. Kita baca Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9. Iya, dari ayat 1. Iya. Kena lagi nih. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya, dengarkan Bang, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam satu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang-orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Ya, di ayat ini Bang, ya memang jelas ya, sebelum Yesus ya bertobat, ya memang tujuannya ke Damsyik itu untuk menangkap semua pengikut-pengikut Yesus pada saat itu. Tetapi kan di tengah perjalanan itu kan Tuhan Yesus berfirman kepadanya, ya, berbicara kepadanya, kenapa engkau menganiaya aku? Dan di situ dia menjadi pilihan. Ya, makanya Rasul Paulus ini ya lebih banyak dia memberitakan ya kepada bangsa-bangsa ini ya kabar baik, kabar keselamatan itu daripada rasul yang lain, ya. Makanya semua rasul dia yang lebih banyak memberitakan kebenaran firman Tuhan itu atau kabar baik itu. Ya. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi tergenapi berarti kalau Anda baca Kisah Para Rasul 22 nomor 4, di situ diceritakan bahwa aku telah menganiaya murid pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan. Kisah Para Rasul 22 nomor 4. Sementara Yesus menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, akulah dia. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nomor 12-nya,
Sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, kamu diniaya, kamu disesak, kamu dibunuh, dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, siapa pelakunya? Kisah Para Rasul 22 nomor 4 dan Kisah Para Rasul 9 yang Anda baca, pelakunya adalah Paulus. Intinya penyesat itu terlebih dahulu menganiaya murid Yesus. Siapa pelakunya? Ya Paulus. Setelah dia menganiaya, menggenapi Matius 12. Nomor 43 sampai nomor 45. Di data Matius 12 nomor 45 di situ ada orang Farisi yang disebut angkatan jahat, Bang. Dia kemudian bertobat. Habis dia bertobat, iblisnya keluar. Setelah iblis itu keluar, Bang, iblis itu mengajak 7 iblis lain untuk masuk ke orang Farisi yang bertobat tadi. Sehingga kelakuannya sebelum dia bertobat dan setelah dia bertobat malah jauh lebih jahat daripada sebelum dia bertobat. Dan itu terjadi kepada angkatan jahat yang adalah seangkatan Yesus. Angkatan jahat diberikan tanda, yaitu bangkit pada hari ketiga. Nah, si jahat yang sudah kerasukan 8 iblis dalam tubuhnya ini, itu kemudian mengaku angkatan jahat dan mengaku orang Farisi. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang dinubuatkan Yesus di dalam Matius 43 sampai 45 tersebut? Matius 12 nomor 43 sampai 45. 12 nomor. Ketawa dulu dong. Oke, ya. Hai. Oke ya. Iya. Iya. Bentar ya. Iya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Oke ya. Pertanyaan saya, siapa orang Farisi, angkatan jahat sesama Yesus yang pernah bertaubat, tapi setelahnya jauh lebih jahat daripada itu, dan dalam dirinya ada iblis? Tidak ada di sini. Tidak ada disebutkan. Ini adalah Iya. Ini Bang, ini perumpamaan. Bukan perumpamaan. Ini perumpamaan, Bang. Ya, makanya Itu baca orang bertobat, orang bertobat tadi. Ya, kemudian makanya baca semua di sini, Bang. Artinya satu pasal ini ya satu pasal ini pertama-tama ya, perikop pertama, murid-murid memetik ganu pada hari Sabat. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya. Perikop ketiga, Yesus hamba Tuhan. Ya. Perikop keempat, Yesus dan Beelzebul. Yang kelima, Yang kelima, tanda Yunus. Keenam, Ya. Keenam ini ya, kembalinya roh jahat. Ya, jadi begini ya, Yesus ini yang memberitahukan ya, artinya bagaimana orang ini ya, ini diarahkan kepada orang Farisi ini sebenarnya. Angkatan jahat. Kepada Paulus orang Farisi, Bang. Ya? Paulus orang kepada Farisi. orang Farisi. Paulus orang Farisi. Kalau Paulus, iya orang Farisi Paulus. Bagus. Kemudian Yesus mengatakan, Yesus dulu. Gantian kita bertanya sekarang, Bang. Udah sedikit lagi. Silakan. Oke. Di dalam Matius 12 itu jelas sekali bahwasanya orang itu bertobat, lalu iblis keluar, lalu iblis tersebut mengajak iblis yang lain masuk ke dalam tubuhnya. Ini oknum kan? Iya. Nah, bukan ke dalam tubuh, ke dalam rumah ini, Bang Zuma. Rumah itu badannya, tubuhnya.
Coba Anda baca baik-baik itu Bang Iya, Zuma. silakan. Ulang lagi baca. Ya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Nah, iblisnya berkata. Ayat Iblisnya kan? 44 ya. Iblis ini berkata, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapat rumah itu kosong, bersih dan tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Ya, di rumah itu mereka berdiam, bukan di dalam manusia, di rumah. Rumah itu maksudnya itu orang yang bertobat makanya akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Artinya orang ini lebih kacau mereka di dalam keluarga itu. Oh, bukan begitu maksudnya. Oh, ini kalau rumah itu bukan hanya kepada satu orang ini, Bang. Jasadnya orang itu, seisi rumah itu yang dikatakan di sini adalah yang lebih buruk lagi. Seisi rumah, bukan hanya satu orang ini. Kalau kata rumah ini itu seisi rumah. Oke, sekarang orang dalam rumah itu bisa nggak kacau kalau tidak dirasuki setan? Gimana? Kalau nggak dirasuki setan, tidak dipengaruhi setan, bisa nggak kacau? Tidak bisa. Orang itu harus dirasuki sama setan kan? Iya. Nah, coba Anda baca 2 Korintus 12 nomor 7. Jangan dulu lah, ganti kita bertanya. Masa bertanya terus? Masalahnya di situ Paulus mengaku bahwa ada iblis di dalam dirinya. Nanti saya bertanya dulu. Dari tadi Paulus mengaku bahwasanya dalam dirinya itu ada iblis. Enggak, saya mau bertanya dulu. Bentar ya, kita gantian. Ya, silakan. Ya. Oke ya. Yeremia 23 ya. Yeremia pasal 23 ayat 15 ini tentang nabi yang diberi yang makan ipu dan minum racun, Bang. Ya. Menurut Bang Zuma, siapa nabi ini? Itu nabi-nabi Yerusalem. Baca nomor 14-nya. Siapa Enggak disebutkan, namanya nubuat. Nah, salah satunya mungkin. Apakah ada nabi-nabi di luar dari Israel yang pernah minum racun? Ini jangan lari ke sana, jangan keluar karena ini Yerusalem, Nabi Yerusalem. Kenapa lari keluar? Ya, saya bertanya, Bang, apakah menurut Bang Zuma ya, artinya baik di dalam kalangan orang Israel atau di luar Israel, Anda mau memframing itu, Anda mau memframing. Adakah nabi yang minum racun seperti ini, Bang? Enggak. Kalau Nabi Muhammad pernah diracun, tapi yang meracunnya bukan Tuhannya Yahudi, yang meracunnya adalah seorang wanita bernama Zainab. Tetapi Tuhan saya, Nabi saya kemudian justru memperlihatkan mukjizatnya. Daging yang sudah dimasak tersebut berbicara kepadanya, jangan kamu makan, karena aku telah dibumbui racun. Sehingga Nabi Muhammad tidak memakan itu daging itu, nggak dimakannya. Iya, terima kasih Bang Zuma jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya, karena biar seimbang kita Bang Zuma ya. Ada nggak dalilnya di dalam kitab Yeremia itu untuk Nabi di luar Yerusalem? Ada nggak? Di sini nggak ada, Bang, nggak ada. Iya, kenapa harus cari di luar? Apa-apa. Karena nggak nyambung itu, Bang. Oke ya. Kalau Anda mau melihat Nabi di Yerusalem yang kena racun, itulah yang Anda sembah. Ya, oke. Anda baca Yohanes 19 nomor 29 nomor 30. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Terima kasih Abang sudah jujur ya untuk menjawab ya. Yeremia 3 ayat 1 dan 2. Iya. Ya, oke ya. Saya baca ya, Bang ya. Yeremia 3. Ya, terus. Bentar, Bang ya. Yeremia. Semangat ya, Pak Dev. Semangat ya, Pak Dev. Semangat. Ya, semangat. Firman-Nya, jika seorang menceraikan istrinya lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Pertanyaan saya di sini, Bang. Ya kan? Jelas kalau di orang Israel itu kan dilarang, itu artinya
kawin cerai itu artinya kalau orang sudah kawin lalu perempuan ini meninggalkan suaminya, dan kalau mereka kembali bersatu dengan suaminya, itu artinya berzina namanya, artinya cemar negeri itu sesuai ayat di Yeremia ini. Ada Yeremia berapa? Yeremia pasal 3 Data? ayat 1 ayat 1. Nggak ada ceritanya di ayat 1 kayak begitu, jangan dikarang-karang bang. Ini bang, besarkan apa? Besarkan layar Iya saya. Host. silakan Anda tunjukkan. Nggak ada yang kayak gitu bang. Besarkan layar saya, host. Oke. Silakan Anda tunjukkan. Ini ya. Iya. Ya, ini ya. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi Yeremia istri 3 kan? Iya. Hah? Ini. Enggak. Ini Bang. Yeremia 3. Iya, Yeremia Oke. pasal 3. Oke, silakan. Nah, ini ya. Jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, ya, akan kembali laki-laki yang pertama kepada perempuan itu. Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Demikian firman Tuhan. Ya, pertanyaan saya, Bang. Ya, adakah ya yang mengajarkan ya baik dalam kalangan Israel dan di luar Israel menghalalkan ya artinya kawin cerai ini, Bang Zuma? Kalau di Islam tidak ada dihalalkan itu menceraikan istri lalu kemudian untuk mencari suami habis itu balik lagi ke kita, itu nggak ada kaidah itu seperti itu, nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Kaidah di Islam itu nggak ada. Artinya yang Anda baca di Yeremia 3 ini itu bukan berbicara mengenai tanda nabi palsu. Anda hanya mengada-ngada di situ. Itu bukan tanda nabi palsu, itu pengajaran tentang memudahkannya kemudian zina. Dan itu berbicara mengenai persinahan. Kalau di Islam, Bang, orang menikah itu bukan zina. Yang disebut zina itu adalah mereka tidak menikah. Kalau selama orang itu menikah, maka tidak disebut berzina. Ya, kalau contohnya ini kan kejadiannya kan seperti ini kan, ada seorang suami istri kan gini, kan itu cerita yang di sini. Seorang suami istri lalu ya mereka ini sudah sah untuk suami istri kan begitu. Lalu perempuan ini pergi daripada laki-laki ini ya dan menjadi istri orang lain. Ya, lalu kembali lagi dia kepada laki-laki ini, ya kan? Nah, jadi terus di sini dijelaskan, bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzina dengan banyak kekasih dan mau kembali kepadaku. Iya, maksudnya bukan karena jadi di sini, karena dia kembali, bukan karena dia kembali, justru dia bertanya, negeri itu sudah tercemar. Kenapa kau ingin kembali kepadaku? Bukan dia gara-gara menikahinya kembali lantas dikatakan tercemar, enggak. Oke, kita baca baik-baik, Bang ya. Iya, silakan Anda baca baik-baik. Silakan. Ya. Ulangi ya. Ya. Jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Itu tanda tanya. Nah, bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Itu, Bang. Iya, orang jadi pengertiannya begini. Kalau seorang perempuan ini kembali kepada laki-lakinya tadi atau istrinya kembali kepada suaminya tadi, itu tidak boleh di sini. Berzina. Ya memang nggak boleh, itu berzina namanya. Oh iya ya. Anda punya istri, Anda ceraikan, lalu dia kawin sama orang lain, lalu pulang ke Anda, itu nggak boleh, itu berzina namanya. Nggak bisa. Oke, Itu haram.
Bang Zuma, coba kita kembali ke tema ya, karena ini sudah melebar ini ya. Karena Iya, itu bukan berbicara mengenai nabi palsu, Bang. Iya, Anda hanya ingin kita mencari, itu bukan iya. berbicara untuk luar, nabi di luar, karena ada penjelasannya juga dalam Bible. Itu hanya untuk di dalam Yerusalem, Pak Pendeta. Ya, Pendeta itu belajar berbicara lagi. mengenai zaman Yosia, Nabi Yosia. Saya tahu itu, saya paham itu, udah pernah saya bahas sampai di akar-akarnya itu, Bang. Ya, kembali lagi, silakan Bang Zuma lagi. Kembali lagi ke topik yang tadi belum Ya itu terjawab. tadi tanda-tanda nabi palsu itu, dia menyamar seperti domba, pada dia adalah serigala. Saya ingin membaca sebuah data kepada saudara. Di dalam kitab saudara, di dalam 1 Korintus 9 nomor 19 nomor 19 20 21. Di situ dikatakan begini. 20-nya begini. Demikianlah kepada orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi. Ya. Kemudian supaya aku memenangkan orang Yahudi. Bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku hidup seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Meskipun saya tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku banyak memenangkan orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun tidak hidup di bawah hukum Taurat, karena dalam hidupku di bawah hukum Taurat Kristus. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau ada orang yang mengaku kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada penganut Taurat mengaku Taurat meskipun dia tidak menganut Taurat, kepada orang yang tidak mengaku Taurat dia ikut-ikutan menjadi pengaku tidak ikut Taurat, itu menyamar atau tidak? Menyamar. Jadi siapa yang masuk kepada orang-orang Yahudi nyamar-nyamar seperti orang penganut Taurat, padahal dia mengaku, padahal sesungguhnya aku tidak taat kepada hukum Taurat. Itu siapa itu, Bang? Yang menulis 1 Korintus 9 itu siapa? 1 Korintus berapa? 1 Korintus 9 Ayat? 20 dan 21. Oke, kita baca ya. Iya. 1 Korintus 9. pasal 9 ayat 20 dan 21. Berat, Paman, berat. ya. Baca, berfirman dalam hati dulu, Bang. Habis Bentar itu ya. baru. Iya. Kita Habis itu. Iya. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka dan mereka. Saya ulangi, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah Hukum Taurat. Nomor Apa 21. pertanyaannya situ, Bang? Nomor 21. 21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Ya, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Pertanyaan saya, tipikal seperti ini, nyamar-nyamar seperti itu ketika dia menyamar seperti orang Yahudi dan menyamar sebagai orang yang taat kepada hukum Taurat, padahal dia tidak taat kepada hukum Taurat. Menurut saudara,
itu apa namanya? Serigala nyamar domba atau bukan? Begini Bang, saya jelaskan ya. Silakan. Iya, seru ini, seru ini. Iya. Kenapa Rasul Paulus melakukan nyamar hal seperti ini? domba? Ya, sudah jelas tadi tujuannya diakui dulu. agar dia memenangkan jiwa-jiwa orang itu Iya. untuk memperoleh keselamatan mahkota. Jadi dia kehidupan nyamar itu. seperti domba kan? Ya, itu tujuannya. Jadi begini Bang. Tahu. Saya jelaskan tujuannya. ya. Contoh, ya kan. Iya. Contoh, ya kan setiap suku, setiap daerah itu kan beda-beda budayanya beda-beda. Hukum adat, ya kan. Jadi kalau Rasul Paulus ya tidak menyesuaikan diri di sana, ya dengan budaya, dengan hukum-hukum daerah tersebut atau suku tersebut, tentu orang itu menolak dia. Jadi supaya orang ini menerima dia, tentu dia harus menyesuaikan diri dulu di sana. Itulah pengertian dari ayat ini, agar Jadi dia dia memenangkan nanti orang-orang itu. Iya. Jadi dia nyamar seperti domba kan? Iya. Nubuat Yesus apa tadi? Oh, jangan disamakan di situ, Bang. Iya. Oke, gantian kita bertanya ya. Oke ya. Iya. Gantian kita bertanya ya. Aduh, parah ini. Bentar Bang Zuma, gantian kita bertanya ya. Parah. Oke. Gantian bertanya lah. Silakan. Ya, saya bacakan ya, izin ya satu dalil ini tadi. Padalah. Lanjut. Iya. Silakan Bang pertanyaannya. Yang paling saya baca di sini ya. Iya, silakan. Ini di 2 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Iya, silakan. Ya, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajar-pengajar sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Pertanyaan saya di sini, Bang, ya kan? Adakah ya Iya. onde jangan gitulah. Janganlah ya. Ini ya. Adakah nabi yang menolak kematian, kebangkitan Yesus itu? Sini. Ada enggak, Bang? Saudara, izinkan saya tertawa sejenak. Iya. Allahu Akbar. Inilah bahayanya kalau minim ilmu. Silakan Bang Zuma, silakan jawab. Iya, baik. Karena ini judulnya nabi dan guru-guru palsu. Iya, baik. Iya. Ada beberapa item yang Anda harus pahami dari 2 Petrus 2 ini. Karena ini juga pernah saya ajarkan beberapa calon mu'alaf dan alhamdulillah berhasil. Yang pertama di 2 Petrus 2 ini, Abang, itu bercerita tentang orang-orang yang disurati oleh Petrus. Demikian juga di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kamu di situ siapa? Jauh aja Bang Zuma. Kamu di situ siapa? Ya, siapa nabi palsu di sini? Siapa nabi palsu ini? Kita harus tentukan dulu kamu itu siapa? Siapa nabi palsu yang menyangkal Yesus itu sebagai penguasa dan juga sebagai penebus? Bukan begitu. Ini saya bacakan ya. Nanti bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Iya. Ya? Oke, sudah. Bahkan mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Oke, udah ya. Nah, kata kamu di situ siapa, Bang? Itu dulu. Demikian juga di tengah-tengah kamu akan ada guru-guru palsu. Kamu di situ siapa? Ya, orang Kristen. Berarti di tengah-tengah orang Kristen ada guru-guru palsu. Ya, masuklah guru-guru palsu ini, nabi palsu ini masuk untuk menyangkal penguasa yang menebus itu. Memasukkan pengajaran-pengajaran sesat? Iya, memasukkan pengajaran sesat, iya. Berarti dia adalah guru di tengah-tengah Kristen.
Nabi palsu bukan hanya guru. Iya, iya, berarti nabi ini mengajarkan pengajaran sesat, memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Iya. Betul? Oke. Berarti di tengah-tengah Kristen ya, Iya. yang hidup pada zaman itu ya. Bukan hanya pada zaman itu, Kamu- ini sampai kapan ini terjadi ini Bang Zuma? Ini kamu jangan Ya. membias kemana-mana. Oke, Enggak. sekarang Enggak. saya jawab. Ini kan Sekarang judul jawab. perikopnya udah jelas Iya. nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Iya, betul. 2 Petrus ini dia mengunci dirinya sendiri. Sekarang Tinggal begini. jawab aja Bang Zuma, jawab aja. Siapakah Saya sudah kira-kira? menjawab. Saya akan menjawab. Siapakah nabi? Iya, nabi iya. yang menyangkal ya Yesus Oke. sebagai penguasa dan juga penebus? Oke, baik. Hmm. Saya akan menjawab setelah saya mendapatkan data dari saudara. Yang pertama, kamu di situ Anda mengatakan orang Kristen. Di tengah-tengah orang Kristen itu akan muncul pengajar-pengajar palsu di mana orang itu mengajarkan, memasukkan ajaran-ajaran sesat di tengah-tengah orang Kristen itu. Oke? Bukan di luar Kristen, dan itu di zaman itu juga. Nah, endingnya di mana? Ketika Anda mencoba untuk melakukan penipuan dengan mengatakan menyangkal Yesus, padahal di situ tidak ada kata Yesus. Dia hanya mengatakan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa penebus itu? Penguasa orang Kristen siapa Bang Zuma? Penguasa, menyangkal penguasa Tuhan. Penguasa ya Tuhan Tuhan. orang Kristen siapa? Tuhan. Tuhan orang Kristen siapa? Oke, Anda mengatakan Yesus. Oke. Yang Saya menebus orang mengata- yang menebus orang Kristen siapa? Anda mengatakan Yesus. Tapi Anda keliru. Silakan sekarang Anda buka Yesaya 63 nomor 9. Jangan lari ke situ. Ini Jangan lari surat ke situ. Petrus. Ini Yang surat kita bahas Petrus. ini yang kita Sabar. bahas ini adalah Sabar. surat Petrus. Anda memberikan surat Petrus insight. bukan Iya, Petrus bukan- orang Yahudi. bukan kepada Yesaya. Petrus orang Yahudi. Ya Yahudi. Oke, berarti harus merujuk kepada kitabnya Petrus. Sekarang kalau Anda membaca Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan. Yesus duta enggak? Gimana? Yesus utusan enggak? Ya dia utusan. Bukan utusan, tetapi aku sendirilah yang menyelamatkan mereka. Aku sendirilah yang menebus mereka. Aku, bukan Yesus. Jadi saudara, ketika Anda membaca Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Israel Gedein. harus dengar. Terus gedein sedikit lah layar ini biar agak besar kita semua. Dengar. Lanjut. Anda baca di dalam Lukas Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana? Orang Israel harus tahu yang kumaksud adalah Yesus Kristus yang telah ditentukan untuk menjadi seorang perantara. Kenapa melebar kemana-mana Bang Zuma? Tunggu sabar dulu. Pertanyaan Supaya saya tadi saya meluruskan. pertanyaan saya ya Saya meluruskan, saudara. siapa Saya nabi yang meluruskan. menyangkal penguasa dan penebus? Siapa nabi itu? Paulus, yang dimaksud di situ Paulus. Oh, nggak ada Paulus bahkan Paulus Makanya mengajarkan. izinkan saya berbicara. Hmm. Kan Anda bertanya, berarti sesi saya menjawab kan? Iya, Nanti Anda sanggah. Oke. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 63 nomor 9 jelas dikatakan, bukan duta, bukan utusan. Anda sudah salah di situ dengan mengatakan penebus itu Yesus. Tetapi aku sendirilah, dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia sendirilah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Dia itu siapa? Elohim, Tuhannya Yahudi. Apa buktinya? Apa buktinya? Ucapan Yesaya 63 nomor 9 ini. Saya buktikan. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Dengarkan baik-baik. Orang Israel harus tahu. Anda bukan orang Israel kan? Orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus Kristus. Yang adalah orang yang terpilih oleh Tuhan. Yang ditentukan oleh Tuhan. Untuk melakukan mukjizat. Tanda-tanda. Kekuatan. Yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Seperti yang engkau tahu. Jadi yang penebus di dalam 2 Petrus 2 itu bukan Yesus, tapi Elohim.
Contoh, Bang ya, contoh. Saya kasih contoh. Keluaran 20. Matius 26 ayat 27 ya. Yohanes 1 ayat 18 Bang Zuma, Yohanes 1 ayat 29 ya. Yohanes 3 ayat 16. Di situ Yesus yang menjadi penebus. Oke. Ya. Oke, silakan. Tapi izinkan saya bertanya, boleh? Oh, janganlah, jawab dulu pertanyaan saya. Belum. Oke, saya akan menjawab, itu. tapi saya minta data dari Anda supaya saya jelaskan. Ya. Keluaran 29. Silakan jawab dulu. Siapakah Iya, saya jawab. nabi? Saya jawab. Siapa nabi Saya yang jawab. Menyangkal penguasa Satu-satunya nabi yang bernama Yesus dan satu-satunya nabi. penebus? Enggak, Anda menipu, Anda menipu. Anda sudah enggak sehat diskusi. Sekarang begini. Keluaran 29 nomor 14. Ambillah sapi itu, dagingnya, kulitnya, taiknya, bakarlah di luar kemah. Itulah korban penebus. Gak ada kaitannya di situ, Bang Zuma. Jangan menjawab pertanyaan saya. Jangan melebar kemana-mana. Sabar dulu. Itulah korban penebus salah. Yang menebus orang Yahudi di situ siapa? Kutanya dulu. Kenapa melebar kemana-mana ini? Yang menebus orang Gimana Yahudi. ini, Os? Saudara, Ya biar diselesaikan dulu. jangan tegang Pak dulu, Depi. jangan tegang dulu, jangan tegang Nanti takut. ditanggapi Pak Depi. Keluaran 29 nomor 14, ambillah tai sapi itu, bakarlah, itulah korban penebus dosamu. Pertanyaan saya, di dalam Keluaran 29 nomor 14 itu siapa penebus dosa di situ? Elohim, biar cepat. Elohim. Yang sabar. kita bahas di sini, Bang Zuma, surat Petrus, Iya, saya tahu, bukan perjanjian lama. Saya ingin meluruskan perjanjian mindset, lama. cara berpikir Anda dengan mengatakan Yesus sebagai penebus. Ya, saya buktikan nanti ayatnya, saya buktikan Yesus sebagai penebus. Saya juga buktikan bahwa Yesus bukan penebus. Keluaran 29 nomor 14, ambillah tai sapi itu, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Kok lari kemana-mana ini? Ya sudah, kalau gitu kita berhenti diskusinya. Iya. Berarti nggak bisa menjawab kan? Bukan nggak bisa menjawab, bukan nggak bisa menjawab, kawan. Saya bertanya sama saudara. Iya, Keluaran 29 nomor 14, tai sapi di situ penebus dosa. Pertanyaan saya, Ya, apakah tai sapi yang menebus dosa? Enggak. Enggak ada itu. Di situ dikatakan ambillah sapi itu, lembu Yang saya itu. tanyakan ini iman kami orang Kristen, bukan orang Yahudi, Bang Zuma. Sabar. Ini kan yang kita bahas 2 Petrus ini, 2 Petrus Saya pasal 2, ingin bukan mengatakan kepada perjanjian saudara, lama. kalau Anda mengambil Yesus sebagai penebus, maka saya juga mengatakan Yesus dan tai sapi satu level. Kenapa takut menjawab ini? Kenapa takut? Saya sudah menjawab loh. Anda ingin menipu menjawab saya. itu. Anda ingin menipu saya dengan mengatakan penebus itu Yesus. Oke, saya bacakan ya. Dan Saya bacakan ya. sabar dulu. Oke. Saya ingin tahu Silakan. dari Anda dulu. Di dalam Keluaran 29 nomor 14, di situ dikatakan ambillah tai sapi itu, bakarlah, itulah korban penebus dosa. Ya sudah, Anda turun kalau gitu. Anda turun. Karena udah keluar dari tema. Anda menipu, Anda penipu. Anda turun. Sip, babami. Setan Anda itu. Penipu Anda itu. Karena saya sudah permalukan. Kalau Anda mengatakan 2 Petrus 2 di situ Yesus sebagai penebus, berarti Anda juga harus mengakui tai sapi juga adalah penebus. Karena dalilnya jelas di dalam Keluaran 29 nomor 14. Ambillah sapi itu, bakarlah taiknya, bakarlah kulitnya, bakarlah dagingnya di luar kemah. Itulah korban penebus dosa. Pertanyaan saya kepada si tolol tadi itu, si bodoh, apakah sapi di sana, tai sapi di sana penebus dosa? Bukan katanya. Loh, jelas-jelas dikatakan itulah korban penebus dosa. Siapa yang menebus dosa di situ? Tai sapi kah? Bukan tai sapi. Bukan tai sapi yang menebus dosa. Demikian juga Yesus bukan penebus dosa. Sesuai dengan Kisah Para Rasul 2 nomor 22, Tuhan yang melakukan itu semua melalui perantaraan Yesus. Seibarat Tuhan melakukan penebusan itu semua melalui tai sapi. Goblok, tuyul. Kukira kamu itu bisa diajak sebagai teman diskusi yang jujur.
Ternyata kamu sama aja dengan pengikut-pengikut setan yang lain. Kupikir Hati-hati, kamu Bang itu Umar. orang yang jujur. Saya pikir kamu itu orang yang meskipun sehat, tetapi ternyata kamu sama aja sama orang gila yang lain. Kalau Yesus itu sebagai penebus, berarti kau juga harus jujur mengakui tai sapi juga itu penebus. Jangan tai sapi kau tolak, Yesus kau bilang penebus. Sementara Yesaya 63 nomor 9, bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan? Yesus utusan. Berarti bukan dia, koplak. Bukan utusan, Yesus utusan. Yesus utusan. Berarti bukan dia. Aku sendiri. Bukan dia sang utusan, tapi aku sendirilah yang menebus. Buktinya, Yesus, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Jangan kau nipu di sini. Jangan kau nipu. Saya nggak suka. Kupikir kamu itu orang baik. Ternyata dalam senyummu itu, ya, menyiratkan sama yang diterangkan dalam 1 Korintus 9 tadi. Kepada orang ini aku nyamar ini, kepada orang ini aku nyamar ini. Gitu kawan ya. Saya tidak suka kepada pembohong, penipu. Saya paling anti diskusi, tapi cobalah Anda jujur mengaku itu. Oke? Iya kan Bang Zuma nggak disebutkan kan tadi nama Yesus di situ penguasa dan penebus? Enggak disebutkan. Enggak. Apa buktinya? Apa buktinya bahwa yang disebut di 2 Petrus 1, 2 dan 4 itu adalah Paulus? Apa buktinya? Dia menyangkal Yesus, satu, dan juga menyangkal Tuhannya Yesus. Ketika Tuhannya Yesus mengatakan, Kena Bang Zuma. Waduh. Iya karena ini banyak kata-kata yang ini tadi agak marah Bang Zuma tadi. Memang Yang jelas silakan Bang. dari awal itu juga saya sudah skakmat dia. Dari awal saya udah skakmat dia itu tadi. Ternyata dia masih ingat gua gitu loh. Iya jadi nyata ya. Adalah nabi palsu itu, lihat buahnya. Nabi palsu itu menurut Matius 7:15 ke bawah itu adanya di Bible, bukan di tempat lain. Ya, jadi nabi palsu itu ada di Bible. Pasti Banyuma setuju. Apa ciri-ciri nabi palsu itu? Ya lihat buahnya, lihat pengajarannya, apa yang diajarkan gitu ya, Banyuma ya. betul. Itu maksudnya. Betul, benar. Tapi si penipu tadi ini mencoba untuk mencari satu sama. Dia mau mengarahkan kemudian kepada Nabi Muhammad, tapi nggak bisa, nggak ada jalannya. Si tulul ini nggak ada jalan, si idiot yang tadi itu. Saya cuman karena kurangnya oten sampai saya melayani si idiot. Saya tahu kok dia idiot. Idiot, setiap ada saya katakan data, dia baru baca di Bible-nya. Memang idiot, tapi pintar menipu, ahli dalam nipu, ahli dalam menyesatkan. Gitu, nggak bisa kamu mau membodoh-bodoh saya. Saya paling anti sama orang yang bahlul. Asal Anda tahu, apalagi yang pura-pura bahlul. Enggak Bang Zuma. Iya. Tadi Yeremia yang dia bacakan itu kan semua itu berbicara tentang Yerusalem. Itu aku baca Iya. juga itu Bang Zuma. Sudah aku katakan itu berbicara Yerusalem. Saya bukan orang awam dalam Bible. Aku bilang jangan ragukan pengetahuan saya tentang kitabnya orang Kristen. Saya nggak turun menginfakkan nyawa saya kalau saya sudah tidak menguasai Bible dulu baru saya turun. Saya tanggalkan semuanya, mempelajari Bible berpuluh tahun supaya kalian tercerahkan. Coba Anda nilai keadaan yang tadi itu. 2 Petrus 2 itu tidak bercerita tentang Yesus, tapi Anda memahaminya Yesus. Kenapa? Karena Anda ingin Yesus itu menjadi Tuhan saudara. Padahal kaidah pengajaran Yesus tidak bisa lepas dari pengajaran perjanjian lama. Itulah kenapa ada kitabnya orang Yahudi kalian ambil. Hanya kalau nubuat ambil. Kalau giliran penebus tidak mau ambil. Tidak ada hubungannya dengan kitab Yesaya. Kalau Yeremia ngambil gitu. Yesaya untuk Yesus mati di salib ambil. Tapi kalau giliran penebus tidak mau. Padahal dalilnya dikatakan Yesaya 63.
di dalam segala kesesakannya bukan seorang utusan. Berarti bukan Yesus. Tetapi dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dia sendirilah yang menebus mereka dengan kasih-Nya. Dia siapa? Yesus. Nenekmu kiper. Yesus utusan, bukan seorang utusan. Bukan Yesus dong. Tetapi kok dia korban? Oh, Yesus bukan korban. Tapi Yesus menebus. Yesus tidak pernah menebus. Tadi malam sudah dibahas itu, Bahlul. Sudah dibahas semalam itu. Bahwa yang kau sembah, yang kau anggap Kristus itu adalah Sibilisisis yang keluar dari kubur. Semalam itu sudah gugur. Artinya malam ini juga harus gugur. Jangan kau kembalikan lagi bahwa yang menjadi penebus itu adalah si kucluk yang kau katakan mati terkutuk itu. Jangan. Kupikir berjenjang diskusi kita ini supaya kau berilmu. Tapi cuman kayak begini percuma. Untuk apa kau hadapi saya, orang yang paling ditakuti Edis? Tapi caramu begitu berdiskusi. Tidak begitu caranya orang memberikan edukasi, itu harus jujur, saudara. Di situ di Yesaya 63 Yesaya 63:9. Dalam segala kesesakan Bani Israel, bukan duta, bukan utusan. Dengan kata lain, bukan Yesus. Tetapi dia sendirilah Sang Elohim yang telah menyelamatkan mereka, yang telah menebus mereka dengan kasih dan belas kasih-Nya. Nah, bagaimana kedudukan Yesus terkait dalil ini? Aku, Yesus, tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Memang yang bisa berbuat itu cuman Dia, Sang Penebus. Dialah yang menebus. Apa pembuktiannya? Saya ambil Keluaran 29 nomor 14. Firman Tuhan datang kepadanya, ambillah sapi itu, lembu itu, dagingnya, kulitnya, eeknya bakar di luar kemah. Itulah korban penebus dosamu. Pertanyaannya, apakah sapi yang nebus dosa? Tadi dia menjawab, si idiot itu, Tidak, bukan. katanya. Loh, disebut sebagai korban penebus dosa. Kenapa bukan dia? Berarti benar Yesaya 63:9. Bukan duta, bukan sapi, bukan utusan, bukan Yesus. Tapi aku sendirilah. Itu satu. Yang kedua, Yesus tidak pernah menjadi tumbal. Yesus tidak pernah menjadi korban. Apa buktinya? Tadi sore saya sudah membuktikan itu. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Jadi tidak ada koma di situ ya, jangan mau ditipu. Kristus koma Tuhan, nggak ada koma dalam bahasa Yunani. Kristus itu manusia yang diurapi Tuhan. Jadi terjemahannya sebenarnya, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kalau mau disingkat, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Kristusnya Tuhan maksudnya. Kristusnya Tuhan di kota Daud. Hari itu juga dia lahir, hari itu juga dia Kristus. Bukti bahwa yang mereka sembah itu bukan anak Maria. Di mana? Di mana? Ada yang tahu? Kisah 2:36. Kisah 2:36 dan Roma 14:9. Subhanallah, menghandi guru saya yang pintar. Untuk itulah Yesus yang kau salibkan itu mati, agar ia dibangkitkan oleh Tuhan, agar dia menjadi Kristus. Bagaimana bunyinya Kisah Para Rasul 2, Bang Handi, nomor 36? Elohim membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Kristus. Ya. Jadi yang mereka salib ini baru jadi Kristus. Kenapa? Karena marah, murka sudah Tuhan. Wa qaulihim, karena ucapan mereka, maka dia dihukum mereka. Karena mengatakan yang mereka salib itu adalah Nabi Isa, maka dihukum ucapan itu. Dihukum mereka ini. Maka apa? Benarlah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim kemudian di dalam surah Al-Araf ayat 27 dan ayat 30.
Bagaimana di situ diterangkan bahwa Tuhan menjadikan iblis sebagai sembahan bagi mereka. Sama. Tuhan mengangkat yang mereka salib untuk menjadi Tuhan bagi mereka. Sama dengan Al-Quran. Begitu saudara ya. Jadi tolonglah diskusi itu yang jujur. Jangan cakupannya nipu, nyesat. Sama seperti yang ada di 1 Korintus 9 itu. Jangan kayak gitu. Nggak suka. Karena kita ini tujuannya bukan kalah menang. Tujuan kita ini, kalau kita sudah diundang seperti ini, berarti kita hargai undangan itu. Artinya tujuan kita adalah memberikan edukasi kepada anak bangsa. Bukan untuk kalah menang. Begitu saudara ya. Jadi maafkan saya, saudara siapa namanya? Levi, saya katakan Anda idiot. Anda belum layak untuk berdiskusi dengan saya. Panggil Estra Soru atau pendeta yang ada telalatnya, siapa namanya itu? Yang ada telalat di burungnya tuh, siapa namanya? Joshua Tewu. Panggil Joshua Tewu dengan Estra Soru. Dua langsung hadapi saya kalau berani. Kalau mereka berani. Tapi bawa akal. Jangan seperti pengakuan si Joshua Tewu itu gini. Pokoknya memang bodoh. Pokoknya Tritunggal itu apapun katakan saja, yang penting Tritunggal itu benar. Anggap saja apapun kau katakan, yang penting Tritunggal itu benar. Nah, itu orang sinting namanya itu. Orang gila itu. Sudah gila itu yang kayak gitu-gitu ya. Izin, Jangan Bang Zuma. Iya, silakan. Dikit, karena tadi ada yang lucu nih. Iya. Mau menyerang tapi tidak kesampaian. Tidak sampai tadi. Lanjut Bang Zuma. Yang jelas Iya, ini memang- Bang Yoma, kalau Iya, saya silakan. sebagai pendengar yang baik sesuai topik, dia tidak berani menyebut siapa nabi palsu yang ada di Bible. Mestinya dia jawab itu. Jangan nyebrang di luar Bible. Karena di Iya. situ waspadalah terhadap nabi palsu yang datang Kepadamu. Nah, 2 Petrus juga begitu, Bang Andi. Iya. Makanya tadi dia terjebak. Siapa kamu di situ? Kristen. Berarti di tengah-tengah Kristen itu ada pengajar palsu yang memasukkan ajaran palsu. Siapa itu? Itulah yang diterangkan di dalam 1 Yohanes 2 nomor 18, nomor 19. Di tengah-tengah kita berasal antikristus. Memang dia sungguh benar-benar dari kita, tetapi dia tidak sungguh-sungguh berasal dari kita. Kemudian 2 Yohanes 1 nomor 7. Apa yang dikatakan di sana? Siapakah penyesat itu? Siapakah nabi palsu itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus adalah manusia? Nah, Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 1, Yesus bukan manusia. Berarti tergenapi kan? Begitu saudara. Sayangnya kalian tidak mau jujur. Oke, sekarang kalau ada yang mau jujur, siapakah nabi palsu itu yang ada di Matius 7:15 sampai ke bawah yang datang kepadamu? Paulus. Ini ada Karena- Kristen di sini nih, ada yang murtad kayaknya Iya, nih katanya. selamat malam, yuk kita bahas dulu. Saya bisa buktikan Muhammad nabi palsu dari Al-Quran di dalam surah Al. Wah, ya haleluya, ini mah dibisuka. Gak ada ilmu, dibisuka. Turunin ini babi ngepet, aku gak pernah satu Tidak ada diterangkan nabi palsu di Al-Quran, Dek. Enggak ada, Dek. Nggak ada. Enggak ada Kalau nabi gini palsu loh. diterangkan di Al-Quran, Dek. Kalau Nabi Muhammad Anda katakan nabi palsu, ya pendiri republik ini yang mengutip dari Al-Quran palsu semua dong. Indonesia merdeka dengan kepalsuan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga berkat rahmat Allah palsu dong. Jadi Indonesia merdeka palsu dong. Berani lo bilang palsu begitu? Keluar dari Indonesia kau. Masih mau kau datang besok? Oke, Iya, kita sapa. jadi tidak ada di dalam Jadi tidak ada di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran Wah, kena lagi akun coy. Kena. Teman-teman, kita pindah di Apis Ultra ya. Ini akses multigastnya kena. Kita coba pindah di Apologet Islam Indonesia Sulawesi Tenggara. Apis Ultra, teman-teman. Kalau ini
hanya ngomong-ngomong doang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jika yang ngomong-ngomong doang sama ayah dan ibunya diterjemahkan oleh yang mengutuki, itu pas ngomong-ngomong yang buruk maksudnya, itu pasti dihukum mati. Ya. Dihukum mati itu pembunuhan atau bukan pembunuhan? Pembunuhan. Tuh. Yesus membantah sendiri. Dua. Jangan mencuri dulu. Jangan berzina, agak berat juga nih. Jangan mencuri. Buka Matius 21 nomor 1 sampai nomor. Dan nanti dulu Bang Kang Chan, itu maksudnya membunuh, maksudnya gimana? Artinya Yesus itu melanggar ajarannya dia sendiri membawa gitu, hukum Taurat. Dia membawa hukum Taurat. Nah, dia bawa ucapkan ulang sebagai perintah. Yesus takluk tunduk kepada hukum Taurat. Kata Yesus dalam Matius 5, siapa yang melakukan hukum Taurat dan mengajarkannya akan mendapatkan kehidupan yang paling tinggi, kerajaan paling tinggi di kerajaan langit, kata Yesus. Oke? Ya, ajarannya gimana tuh? Nah, Yesus sedang mengajarkan kepada mereka, itu perikopnya perihal dengan antara perihal adat istiadat dan perintah Tuhan. Yesus sedang mengajarkan kalau kamu itu, anak murid-murid Yesus, kamu tidak mencuci tangan sebelum makan. Kenapa kalian juga tidak melakukan perintah Tuhan? Yesus sedang mengajari di situ. Apa ajaran Yesus? Hormatilah ayahmu, ibumu. Siapa yang ngomong-ngomong buruk, diterjemahkan oleh LAI adalah mengutuk. Siapa yang ngomong-ngomong buruk kepada orang tuanya, lihat, bukan menempeleng, bukan menonjok, bukan fisik, bukan menyiksa dan seterusnya, hanya ngomong-ngomong doang. Siapa yang ngomong-ngomong doang dengan buruk kepada ayah dan ibunya, pastilah dihukum mati, pastilah dibunuh. Betul. Nah, berarti Yesus sudah memerintahkan. Sorry. Panas nih, panas. Nggak ada kopi nih. Oh, ada kopi. Aduh, cover nikmat juga kita. Baru lihat saya. Jadi Yesus katakan jangan membunuh di Matius pasal 19. Di Matius 21 dia memerintahkan membunuh. Batal. Gimana memerintahkannya? Jangan, barusan pastilah dihukum mati. Itu artinya kalau dia melanggar perintah Tuhan. Yes, betul. Perintah Tuhan sudah dinyatakan di dalam YSK 18:20. Baik, apa salah anak itu berbuat masuk? dosa, itu yang dihukum mati. Masuki. Apa salah anak itu sehingga harus dihukum mati? Ya melanggar kan? Apa? Mengutuk bapaknya, tidak menghormati bapaknya. Yes, kan bersalah. mengutuk bapaknya. Berdosa. Baik. Tentu dihukum mati. Baik. Apakah Yesus menyuruh dia untuk memperbaiki diri dan bertobat, ataukah Yesus menyuruh untuk menghukum mati dia? Kan yang melanggar, Bang. Artinya ketegasan kalau orang melanggar. Iya, melanggar, tahu. Iya, dia tahu subjeknya itu melanggar. Kalau dia melanggar jadi. Nah, pelanggar itu dihukum mati atau tidak dihukum mati? Melanggar dibunuh mati, atau Bang? Tidak dibunuh? Dibunuh atau tidak dibunuh? Dibunuh. Kata Yesus di Matius 9, jangan membunuh atau harus membunuh? Jangan membunuh, begini Bang. Jangan santai dulu. Jangan membunuhnya kondisional atau tidak kondisional? Matius 19. Kan? Ya kan? Mancing kan. Di Matius 19, jangan membunuh, kondisional atau tidak kondisional? Pasuki. Alfi pingsan, Alfi. Hai. Udah aku share tadi. Mungkin lihat dong apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Mayoritas Islam di Indonesia kok mengusir penjajah? Yang ada itu tidak sesuai ajaran Yesus, ya itu palsu itu. Mana ada Nabi mengutus Nabi? Yesus itu Nabi. Terus Paulus mengaku diutus. Mana ada Nabi mengutus Nabi? Diberi gelar Rasul lagi. Mana ada Nabi mengutus Rasul? Ya ilah, benar-benar ya teman-teman ya. Nabi mengutus Rasul.
Siapa yang minta naik nih bentar ya? Oh ini Bang Juma di bawah nih, Masya Allah. Aku buka sendiri Bang Juma. Iya Bang Hadi, Masya Allah. Bisa nggak Nabi mengutus Nabi Bang Juma? Enggak bisa lah. Nah, tapi kan Paulus mengaku diutus oleh Yesus. Nah itu dia. Dengan kunciannya di situ. Malah Nabi ini diutus menjadi rasul dia. Wish, Nabi mengutus rasul. Lebih parah lagi. Lebih parah itu. Ayo teman-teman kalau mau naik diskusi, siapa sih Nabi palsu itu? Kalau di Iya. Al-Quran nggak ada tuh Nabi palsu yang disampaikan begitu. Nggak ada. Aku mau pindahin dulu YouTube saya ke sini ya Bang Jemaah, kita kajian-kajian aja sebentar ya. Iya, Teman-teman aku pindahin dulu Iya, Bang. YouTube saya di sini. Tunggu ya. Kasihan itu. Dah. Mas Pandi akunnya kena. Kata si Pandi atu-atunya gitu, kena pula lagi. Kalau saya persiapan sih banyak. Emang susah terkalahkan sebenih. Mau di darat juga ayo aja sih, latihan coba kita. Iya. Keluaran 29:14, tai sapi, ditanya baik-baik apa yang menebus dosa di Keluaran 29:14, nggak bisa jawab. Apakah tai sapi menebus dosa? Katanya tidak. Ini pendeta ini Bang Juma yang ngajarin Bible loh. Di mana sih tertulis itu? Bang Juma ngasih Matius 7:15. Siapakah nabi palsu yang datang kepadamu? Mu itu siapa? Ya kepada orang yang sejaman dengan Yesus waktu itu. Betul ya Bang Juma ya? Iya. Betul. Jadi murid-murid Yesus itu diwanti-wanti waspada terhadap serigala berbulu domba, memalsukan namaku, menjual namaku, gitu loh. Ketemu aku di sana, ketemu aku di sini, waspada. Justru wanti-wanti Yesus kewaspadaan ini muncul sebagai tokoh yang dipercaya. Makanya Bang Juma menekankan, lihat buahnya. Apakah pengajaran Yesus waktu hidup sama dengan pengajaran yang dimaksud? Ya tentu beda. Yesus mengajarkan sebagaimana hukum Taurat, tidak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Gitu ya. Dosa ditanggung masing-masing. Kagak ada tumbal manusia. Itu ajaran para nabi, termasuk ajaran Yesus. Datang nabi palsu ini, gitu ya, menjual nama Yesus, mengutuknya, menghidupkan kembali menjadi Kristus. Itulah yang mereka tuhankan. Sebenarnya mudah ya Bang Juma ya kalau mau jujur ya, mudah banget kalau jujur tapi. Iya. Gampang. Sangat mudah gitu loh. Sangat mudah. Tapi mereka persulit. Kenapa? Melawan arah. Pertama, melawannya nih. Kita telusuri 2 kali ini pertemuan. Pak Pendeta boleh nggak bikin metong orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Yesus bersalah nggak? Tidak. Berarti Yesus tidak boleh dibikin metong dong. Boleh ya, itu kan gimana coba dilawan kayak gitu. Dari awal tidak boleh, giliran untuk penebusan dosa boleh gitu loh. Ya itu dia ya. betul. Kita sambut ini serpihan rambut dan silakan. Selamat malam, Bang, Muslim Kristen Bang. Halo, assalamualaikum Bang Juma, saya Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan di kitabnya juga ada Gurunda, mereka itu idiotai. Betul itu Gurunda tadi bilang. Ada datanya itu, idiotai mereka itu. Tapi pada dasarnya sih Paulus juga mengakui ya,
dirinya itu agak idiotai karena Kristus. 1 Korintus 4 nomor 10. Jadi yang memperbodoh dia itu bukan Yesus asli, tapi yang keluar dari kubur yang memperbodoh dia. Makanya diakui di situ ya Bang Juma ya. Iya betul, makanya di dalam 2 Korintus 2 nomor 21 itu Bang Andi. Iya kan? Dikatakan bahwa bagi orang Yahudi salib itu adalah ini batu sandungan. Tapi bagi orang non Yahudi itu adalah satu kebodohan. Yang baru naik silakan nanya ke nyantai dulu. Ntar dulu Kang, gua kasih moderator Kang. Sambut dulu Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Andi, Bang Juma, sehat selalu semua. Iya. Alhamdulillah. Noten ku tengok Bang, kalau udah gila baru waras Bang, baru jujur. Kalau belum gila dia nggak ada jujurnya Bang. Gitu ya. Iya, udah gila nanti udah hancur lebur ekonomi apa baru bisa jujur gak Bang? Ya itu aja ya Bang ya, saya selalu Bang Juma. Sama-sama Bang. Ya Bang, makasih ya Bang ya. Iya Bang Andi. Ya teman-teman yang minta naik yang Kristen dulu ya, biar ada diskusi di sininya ya. Iya, Karena Bang. ini di-live-kan di YouTube juga ya teman-teman, mohon maaf ya. Nah ini bagi teman-teman yang ingin pesan kaos Bang Juma, silakan WA ke saya ya guys. Ini tinggal sisa sekitar 30 piece lagi kalau nggak salah ya. Silahkan order ke saya di nomor 081 tambah 21 474 tambah 9002 081 21 474 9002. Silahkan di order ke saya ya. Terbatas nih, tinggal sedikit lagi guys. Oke, di Desno Putra, Muslim apa Kristen Desno? Alhamdulillah Muslim Bang. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ini sedikit ya. Alhamdulillah dengan adanya debat lintas agama ini sangat membantu saudara-saudara kita Muslim yang awam gitu loh. Dari penyesat-penyesat itu. Kemarin saya pernah juga punya teman tuh kan, katanya dapat dakwanya Mikana itu katanya Yesus itu hebat katanya kan, bisa menghidupkan orang mati. Terus dia mau masuk Kristen dia. Terus saya sadarkan alhamdulillah. Nah, setelah saya sadarkan, tidak jadi dia mau masuk Kristen. Jadi sangat membantulah debat-debat seperti ini untuk orang Muslim itu sendiri agar iman mereka semakin kuat itu loh. Itu aja. Iya, Masya Allah. Oke, siap. Makasih ya Bang ya. Ya sama-sama. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Ya. Waalaikumsalam. Ini nih seperti nggak bosan-bosan aja nih saya nih nyampaikan nih. Itu si Umar lagi live lagi tuh. Itu yang diperdengarkan tuh percakapan Bang Zuma aja terus tuh. Lalu apa namanya di framingnya kan kemana-mana. Aduh ngeri banget tuh anak tuh lihat. Baru 2 tahun mualaf kok udah bisa kayak gitu nih. Itu apa ini ya orangnya. Biarin aja Bang, ntar aku datang gue ketok kepalanya Bang. Hah? Ntar aku yang samperin gue ketok kepalanya. Aku kan ngajak dia sparring, gak mau dia. Aku kan ngajak dia sparring ketemu sama gue, gak mau dia. Takut, maunya ngomong doang begitu. Makanya Muslim jangan ditonton dia. Ini live di YouTube. Sakit hati. Sakit hati. Iri hati. Karena ketahuan kalau dia itu terindikasi misionaris. Dan sakit hati kalau dulu ada yang bocorkan kalau dia pernah ngemis ke Bang Zuma. Mau disunat aja pakai saya yang biayain sunat. Aduh Bang Juma, sakit kayaknya besok mau mati saya Bang Juma. Kirim dulu dong 4,5 juta. Ya dikirim 4,5 juta langsung. Weh, bisa ngerokok, bisa ngopi, dasar kampret. Iya. Sorry kawan-kawan. 1 Korintus 1 nomor 23 maksudku ya, bahwa penyaliban itu adalah sebuah kebodohan. Bagi non Yahudi 1 Korintus 1 nomor 23
Itu salib itu adalah sebuah kebodohan. Sorry bang, kepencet naik Muslim. Iya. Jadi Iya, nggak apa-apa, pemberitaan salib Bang itu satu Fikis. kebodohan. Bang Juma ya, betul ya. Iya, betul. Memang apa manfaatnya sih? Situ nggak ada. Tapi dimanfaatkan mereka sebagai penebus salah, penebus dosa. Ya silakan saja. Tapi lu jangan coba-coba bilang karena ini intern Bible-mu ada waspada kepadamu datang nabi palsu. Internmu dong. Jadi kalian yang ungkap lah, rapatkan barisan sesama pendeta dan jemaat. Siapa nabi palsu yang dimaksud di situ di Bible gitu loh. Jangan nyebrang dong. Kalau nyebrang lu nyari perkara namanya. Lu nyebrang ya nyari perkara. Iya gak Banyu? Betul sekali, betul. Ini hotelnya pada kemana bang? Pada kabur. Nah kalau mau diajarin ya lihat buahnya. Tadi pertanyaan Bang Juma lucu ngakak gitu loh. Di 21-nya. Iya. Kehendak Bapa supaya masuk surga itu Yesus sebagai apa? Kehendak Bapa katanya Yesus sebagai Tuhan. Ya ilah ngakak gue di situ aja. Masih ingat nggak itu? Iya, ingat Bang Adi. Ku bilang idiot dia dalam hal menjawab, dia idiot dalam hal bertanya, dia sedikit licik. Licik dia. Ya kehendak Bapa itu ya Yesus utusan. Lihat dong pengajarannya Yesus. Inilah hidup yang kekal itu. Artinya kalau hidup kekal itu kan di surga nih. Mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Mengenal Yesus yang telah engkau utus. Jadi kehendak Bapa itu Yesus utusan. Dibalik kehendak Bapa Yesus Tuhan. Berarti ada dua Tuhan dong. Bapa membuat Yesus Tuhan. Yang membuat Yesus itu Tuhan bukan anak Maria, adalah Paulus. Yang keluar dari kubur itu teman-teman. Roma 14 nomor 9. Dilantik menjadi Tuhan. Kemudian disahkan di Roma. Sebagaimana hasil Imam Konsili 325. Yesus Tuhan di sana gitu loh. Jelas kok itu sebenarnya kalau mau jujur teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman itu beli baju itu nanti kita kopi darat langsung ya sama Bang Juma insya Allah di bulan Juni lah ya. Iya Bang Andi. Ya di bulan Juni insya Allah. Ya, kopi darat di Jakarta kalau nggak pakai kaos ini nggak bisa masuk guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Itu cepat namanya- di order kaos ini tinggal 30 lagi. Siap. Maksa juga disiakan gini. Ordernya lewat mana Nggak, ini, saya Bang? nggak maksa emang harus pakai kaos ini masuk ke ruangan ini ya pertemuannya nanti. Ini suara siapa sih yang double-double? Bang Andi mau Haji Agus. izin. Ya, Bang Andi mangga. mau izin belinya di mana itu Bang? Nanti biar aku DM. Di saya bang. Oh Bang Akang, iya siap. Di WA aja ke saya 081 21 474 9002 itu nomor HP-nya. Silakan teman-teman diketik di bawah di spam. Oke bang, oke. Kalau nanti ketemu Gurunda ya pertemuan kopi darat nggak pakai kaos ini nggak diterima guys, disangkanya oten nanti. Khusus yang pakai kaos ini boleh ketemu sama Gurunda. Oke siap. Pertemuannya di daerah mana bang? Di Jakarta bang nanti bang bulan Juni. Oh, Jakarta mana? 6. Oh, Jakarta mana? Pusat Bang. Jakarta Pusat, Barat, Selatan, Timur bang. Iya, iya. Jakarta Pusat, Barat, Selatan, Timur bang. Alhamdulillah ini nomornya, Bang. Alhamdulillah Bang, hari ini tadi saya memualafkan salah satu anak pendeta. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah itu bisa lihat di di VT saya yang barusan aku upload. Lihat di di VT saya yang barusan aku upload. Lihat di VT saya yang barusan aku upload. Masya Allah. Kenapa mualaf lagi ya Bang ya? Alhamdulillah Bang. Jadi anak dari Bapak Pendeta Petrus ini memang secara diam-diam sering konsultasi dan alhamdulillah saya kuatkan. Akhirnya secara diam-diam beliaunya
ini apa namanya minta dipersahadatkan, dan saya mohon izin tadi apabila ini saya upload di TikTok boleh nggak apa-apa, biar nanti dia tahu beliaunya tahu dengan sendirinya katanya dari bundanya itu. Terima kasih. Ya kalau bisa next dia aja publikasi nggak apa-apa. Sudah Bang Handi, ini kan tadi sore itu kan aku ini kan ajak salah satu kiai dan bapak dari Kemenak setempat, aku undang dan disaksikan beberapa saksi yang akhirnya langsung kita mintai surat pernyataan dan surat yang menyatakan sudah bersahadat, dan insya Allah hari Senin diproses pergantian status dari Katolik menjadi Islam, Bang. Yang penting diurus administrasi itu sertifikat, itu yang penting. Iya itu Senin Bang, kan hari besok itu kan libur kantor Kemenaknya. Baik Bang, makasih. Ini Romi tadi minta naik lagi, ada yang mau disampaikan Bang? Enggak Bang, mau ngobrol-ngobrol aja. Coba silakan, apa yang penting Bang? Kan ya kalau enggak dibawa aja dulu ya Bang ya, soalnya nanti penuhin kuota gitu. Kita nunggu teman Kristen yang mau diskusi gitu ya. Iya. Oke Bang. Ibu Risna, Gurunda Yuma kapan ke Surabayanya? Ditunggu teman-teman yang baru bermualaf ini. Mohon izin bertanya kepada Gurunda Yuma. Kapan ya? Kapan kira-kira ya? nanti insya Allah dijadwal lah bulan 6 kalau ada kesempatan kita atur ke Jawa Timur banyak. Kalau ada waktu nanti bulan 6 ya. Boleh. Ya itu. Siap. Alhamdulillah. Saya tunggu Abang dah. Siap. Masya Allah. Makasih. Bang Andi, saya stay dulu ya. Banyak yang WA Bang Andi. Iya. Dilancarkan dulu itu. Ibu Risna sama Bang Her. Silakan Ibu Risna, Bang Her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih Bang Andi sudah menaikkan ke Komal Bang Andi ini. Sudah lama saya mau naik Bang, tak pernah dinaik-naikkan. Bang Zuma, saya Siap. Bang Zuma. Kalau Sama-sama, mau cari Bang Bang. Zuma, tengoklah Bang Andi. Tengok di YouTube Bang Andi itu. Terima kasih Bang, itu aja Bang. Iya, sama-sama Bang. Makasih ya Bang ya. Siap Bang Her. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Risna. Ada yang mau disampaikan Bu? Ya. Keren. Hah? Bentar. Itu si Melvin buka lab Gurunda kalah katanya, dibubukin sama dia. Weh, ngadi-ngadi. Nyenengin jemaatnya kali ya. Aduh, Melvin. Parah kok Melvin. Gak ada ilmu kayak gitu. Mau membahagiakan diri sendiri ya Melvin. Ya, enggak apa-apa, biarin aja. Menghibur diri dia. Mana ada si Bilisis itu nggak pernah mengaku kalah. Nggak pernah itu. Si Bilisis itu tempatnya orang sombong. Gitu. Ibu Risna ada yang mau disampaikan dulu, agak berisik. Silakan Bu. Enggak ya? Oke. Agak berisik Ibu, ada mobil truk lewat gitu. Pak Sudian Sadut sama Ibu Pri dahulu silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Juma. Iya. Mau tanya. Ya. Aku kan sudah mualaf. Terus udah ada
2 minggu yang lalu orang tua meninggal. Sebagai seorang muslim atau sebagai anak, bisa nggak mendoakannya dan bagaimana caranya gitu? Orang tua masih hidup? Meninggal, sudah meninggal Bang Juma. Oh, kalau sudah meninggal, berdoa saja supaya anak-anak daripada orang tua kita itu bisa menjadi orang yang soleh dan soleha, termasuk cucu-cucunya, cicitnya nantinya. Doakan keturunan beliau menjadi orang yang soleh dan soleha. Insya Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Yang terpenting adalah urusan orang yang sudah meninggal itu berurusan dengan pencipta langit dan bumi ketika mereka mati dalam keadaan kafir. Sedangkan tugas kita sebagai anak-anaknya adalah mendoakan keturunannya, mendoakan diri kita untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, dan keturunan kita juga demikian adanya. Dalam arti kata bahwasanya kita menciptakan keadaan di mana keturunan orang tua kita itu menjadi orang yang soleh dan soleha di hadapan Allah. Seperti itu, Uhti Afrida. Ya, terima kasih jawabannya Bang Juma. Sama-sama. Sama Bu. Yang jelas orang yang sudah meninggal itu kan sudah terputus amalannya kecuali 3 bagi orang mukmin kan gitu. Apa itu? Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh. Ya itu aja Bu. Boleh satu lagi nggak bertanya? Boleh. Kan dulu sebelum almarhum Bapak meninggal, saya pernah ngomong sama Bapak bahwa ada adik saya yang paling kecil mau saya ajak jadi muslim nantinya, tapi Bapak tidak mengizinkan. Kalau misalnya Bapak ini kan udah meninggal, udah nggak ada orang tua lagi, itu saya berdosa nggak kalau misalnya Bapak udah pernah bilang nggak boleh, kalau seandainya saya ajak Islam, berdosa nggak Bang Juma? Maksudnya gimana? Sorry, saya tidak fokus tadi. Iya. Ya gimana? Saya kan punya adik yang paling kecil. Sebelum almarhum Bapak meninggal, saya sudah pernah ngomong sama Bapak, kalau seandainya Bapak nanti saya ajak ke Muslim gitu, mau saya ajak jadi Muslim seperti saya, tapi Bapak bilang nggak boleh. Ini kan Bapak sudah meninggal. Berdosa nggak kira-kira kalau seandainya adik saya ini saya ajak untuk menjadi Muslim, Bang Juma? Beliau adiknya masih hidup? Masih. Iya, nggak berdosa, karena kita nggak perlu taat kepada kedua orang tua sekalipun untuk ingkar kepada pencipta langit dan bumi. Tapi untuk hormat kepada mereka dalam hal urusan duniawi wajib kita menjaga dan memperlakukan mereka dengan cara-cara yang ma'ruf, cara yang baik, dengan cara-cara yang hasan, yang baik kepada mereka. Tapi kalau dalam hak kita malah diharamkan untuk mentaati mereka, untuk meninggalkan Allah. Kalau mengajak saudara kita kemudian mengajak siapapun menuju kepada Allah boleh, tapi ya harus dengan kaidah yang betul, tidak boleh dengan cara maksa. Tapi kita hanya menyampaikan, hanya menyeru kepada mereka. Kalau mereka menginginkan diskusi, ajak mereka diskusi dengan baik. Sampaikan Islam ini dengan cara-cara yang baik kepada mereka. Kalau tujuannya memang ingin mengajarkan Islam kepada saudara kita. Lain cerita kalau mereka itu adalah menghujat Islam, berarti dia sudah menjadi musuh Islam itu kalau dia menghujat. Nah, cara menyikapinya sama. Ajak mereka berdiskusi, minta mereka mempertanggungjawabkan apa yang mereka ucapkan, dan kita juga punya kewajiban untuk mempelajari Bibelnya, lantas kita ajarkan mereka dengan Bibel. Diajarkan untuk memahami kekeliruan mereka terhadap apa yang mereka sanggah terhadap akidah Islam itu. Iya. Kalau ngajak kepada kebaikan, ya betul, justru mendatangkan kebaikan, mendatangkan pahala. Selama kita nggak maksa, karena nggak boleh, la ikraha fiddin.
Seperti Tapi itu. nggak masalah kalau misalnya adekku itu dia mau masuk, nggak masalah ya Bang Juma. Oh, Meskipun justru almarhum iya. bapak dulu itu udah berpesan nggak boleh gitu. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak masalah, tidak masalah. Minimal ada generasi beliau, penerus beliau yang kemudian menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan gitu. Daripada keturunannya juga ikut-ikut kufur, begitu Mbak. Boleh, nggak masalah. Justru ajaran sibilisis harus dilawan, Mbak. Nah, inilah Ditinggalkan, betul. Misalkan, inilah yang sering dilakukan kita nih Bang Juma, utamanya 1 kali 24 jam untuk dakwah. Izin sedikit, Gurunda. Banyak Siap. yang nanya ini kaosnya udah tanda tangan Gurunda kan? Ada yang diminta ditandatangani, saya tanda tangan. Yang tidak, enggak. Semua aja Gurunda kalau bisa. Banyak yang minta juga. Nanti dibilang sok ngartis, nggak diminta Wah, ikut emang ditandatangani. emang artis kok, nggak ada pendeta yang sanggup debat sama Gurunda. Emang artis. Ya, lanjut, boleh izin konsultasi sebentar Gurunda? Silakan. Boleh, Pak Haji, boleh. Oke, makasih Bang Andi. Jadi gini, selama ini kan saya alhamdulillah sudah lebih dari 20-an yang saya mualafkan, tapi ini ada satu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, Gurunda. Jadi 4 diantaranya itu wanita, dan satu wanita yang tadi sore saya mualafkan, beliaunya ini bertanya kepada saya. Jadi Pak Haji, saya kan sudah bermualaf, akan tetapi suami saya ini belum bermualaf, masih Katolik gitu. Jadi apabila saya menolak untuk melakukan hubungan HSI gitu kan, itu bagaimana? Nah ini saya masih bingung karena saya masih fakir ilmu dalam hal ini. Karena saya sendiri adalah sebagai mantan oten atau orang yang bermualaf, belum sampai ke sana ilmu saya. Jadi apakah menolak karena mbaknya ini tadi bilang kan sama saja kalau saya sudah bermualaf saya melakukan zina, seperti itu. Mohon untuk petunjuknya, ilmunya Gurunda. Terima kasih. Iya, betul. Sudah benar itu jawabannya si ibu wanita tadi. Nggak bisa lagi berhubungan badan karena itu jatuhnya zina, karena sudah beda akidah. Berzina itu Bang. Karena beliau belum melakukan nikah secara Islam, berzina. Lain cerita kalau dua-duanya jadi mu'alaf. Jadi kalau zina jadinya. Intinya zina kalau mereka masih bersetubuh dan beda akidah, sida itu namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Bang Zuma, salam kenal Bang. Siap, Bang Dari Re. Bandar Lampung Bang, saya mau nyampaikan pesan khusus buat Bang Zuma Bang. Iya. Saya kebetulan masih pamannya vokalis Kangen Band, Andika. Siap. Ya, jadi beliau titip pesan, kira-kira tanggal 24 Mei mendatang Bang Zuma ada posisi di Makassar tidak? Tanggal 24 ya? Hari apa itu ya? Minggu sepertinya. Tunggu. Hari Sabtu. Ya. Beliau ada jadwal manggung di parkir lot Pinisi Point Bang. Oh. Ya. Kalau beliau malam ingin sekali bertemu. Malam? Sepertinya kalau dia konser itu dari sore ke malam gitu ya. Mungkin di sela-sela itu kan dia sebelumnya udah di Makassar itu. Oh ya udah, nanti kalau udah di Makassar kabarin aja Bang. Insyaallah. Saya harus ngubungin ke siapa nih ya? Ya Bang. Ke Bang Handi. Bang Andikanya nanti saya kasih WA-nya Bang Andika lah ya, atau saya WA ke siapa gitu untuk menghubungi Bang Handi Bang. Hubungi saya aja Bang. Ya. Ya oke. Mungkin mereka tanggal 23 sebelumnya itu sudah ada di lokasi gitu ya.
mereka kan harus cek sound, mungkin persiapan manggung. Di sela-sela itu dia ingin sekali bertemu karena dia pengagum berat Bang Zuma. Insya Allah Bang, tanggal itu kita masih ada di Makassar. Cuman mungkin sore atau malam kami berangkat ke gunung biasanya kalau hari Sabtu. Oh begitu. Siap. Oke. Ya, terima kasih Bang Zuma. Izin turun saya sampaikan. Siap. Salam. Makasih, Bang. Salam ya Bang ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, teman-teman Bang Juma nggak konser, justru Andikanya pengen sekali ketemu dengan Bang Juma, gitu loh. Masa Bang Juma mau konser gimana sih Bang? Mau diinjilin mungkin. Ini katanya apaan sih Kristen ya? Apaan sih? Selamat malam. Malam. Diskusi apa nih? Diskusi mengenai siapa nabi palsu Bang. Tadi masalah baju saya dengar. Itu udah nggak ada baju nggak diskusi Bang. Anda mau dagang baju juga? Bukan mau dagang, itu kan harganya ada 299k. Anda mau beli? Boleh. Berapa satu bajunya? Kan ada barusan disebut tadi. Itu per biji, bukan 2 biji. 12 lusin Bang. 12 lusin. Iya. Harganya 229. Iya, 12 lusin harganya 229.000, 12 lusin isinya. Serius? Andi, apaan saya ini Muslim atau Kristen sih? Saya Kristen. Oh, Kristen. Ya udah pakai topik aja diskusi ya. Boleh sih, cuman saya nggak paham Alkitab, ayat-ayatnya saya nggak paham, isinya saya paham. Nggak apa-apa, Anda boleh bertanya aja apa-apa, silakan. Oh, bertanya aja ya. Ya. Apa Anda tahu tentang Yesus? Apa yang Anda tahu tentang Yesus? Silakan Bang Juma. Yesus itu ada dua, ada yang asli, ada yang palsu. Waduh. Nah, ada asli, ada palsu. Kok bisa? Loh kok bisa? Ya iyalah. Yesus yang asli itu manusia. Yesus yang palsu itu yang bukan manusia. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Sedangkan yang dilahirkan oleh Maria adalah manusia. Percaya nggak kalau yang lahir dari Maria itu manusia? Percaya, kalau itu saya percaya. Nah, percaya nggak kalau Yesus yang dilahirkan Maria itu bukan manusia? Bukan. Oh, itu betul. Itu adalah Allah yang turun dari surga. Mana yang betul ini? Dia itu Allah yang turun ke rahim manusia. Jadi Yesus ini melahirkan apa? Gak ada melahirkan. Dia itu Allah yang turun ke rahim Maria maksudku. Maria ini melahirkan Maria apa? Itu manusia. Melahirkan Yesus. Yesus ini manusia. Berarti Maria melahirkan secara dunia dia manusia. Nah, berarti Yesus itu manusia. Betul. Nah, percaya nggak Anda kalau Maria melahirkan bukan manusia? Melahirkan bukan manusia? Iya. Dia melahirkan manusia. Oke, tepuk tangan. Nah, yang datang kepada Paulus itu Yesus juga, tapi bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Terus? Ya, berarti ada dua Yesus. Satu Yesus manusia, satu Yesus bukan manusia. Di mana Paulus mengatakan bahwa Yesus bukan manusia yang datang kepadanya? Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12. Berarti Yesus itu ada dua. Ada Yesus yang bukan manusia dan ada Yesus yang... Saya coba dibacakan di Galatia tadi apa isinya. Oke, baik. Saya bacakan ya. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Tuh. Nomor 11-nya, dia mengatakan begini. Sebab aku menegaskan kepadamu
saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Beda toh? Beda. Yang dilahirkan Maria adalah manusia, yang datang kepada Paulus mengajarkan Injil kepada Paulus bukan manusia, tapi namanya sama. Gitu. Itulah Ajaran yang kami beda. Yesus itu beda. itulah yang Yesus anak Maria katakan, waspadalah kepada Yesus palsu. Iya, maksudnya ya kita kami itu Yesus itu beda dengan cerita yang Bang Juma bilang itu. Maksudnya? Yesus itu datang dari surga, menciptakan Adam dan Hawa. Setelah mereka melakukan dosa, Yesus diturun ke bumi, meninggalkan surga. Mati meja, robek kepala. Maria. Makanya Maksudnya saya bilang, dari semua. Maksud Allah itu bisa jadi manusia, tapi manusia tidak bisa jadi Allah, gitu loh. Maksudnya Yesus ini adalah Tuhannya Yahudi. Yesus itu kalau di dunia dia manusia. Kalau dia di dunia dia manusia. Oh, gitu. Jadi dia bisa berubah-berubah gitu. Bukan dia berubah, dia Allah yang turun ke bumi melalui rahim Maria. Berarti itu sudah tidak ada lagi Bapa di atas. Tidak ada di surga. Ada di bumi. Jadi yang menjaga alam semesta siapa? Yang menjaga surga itulah dia dikenal dengan Lucifer. Maksudnya iblis. Lucifer itu dulunya dia tangan kanannya Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Kanan, gitu kan? Berarti makanya Lucifer itu iblis di kami namanya gitu. Nggak tahu di berarti Tuhanmu jadi manusia. Betul, makanya saya bilang Allah itu jadi manusia. Nah, ketika dia jadi manusia, manusia nggak bisa jadi Allah. Ketika dia jadi manusia, siapa yang bisa membuatnya kembali menjadi Tuhan? Dia sendiri. Oh, enggak bisa. Kenapa? Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena dia manusia. Iya, itu dia makanya. Manusia. Iya, makanya siapa yang bisa membuatnya menjadi Tuhan kembali? Ya dia sendiri, Allah Enggak itu sendiri. bisa. Bagaimana sih orang ini? Allah. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, bagaimana kan mungkin? Yesus kan saya bilang tadi, Yesus itu di dunia ini kan manusia. Dia sudah jadi manusia kan? Sudah jadi manusia kan? Sudah. Dia kan ada ketika rohnya dia Allah. menjadi manusia, apakah dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Semua bisa dibuatnya. Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bisa Bang Juma, makanya Yohanes baca 5 nomor kitabnya 30. dari awal sampai akhir dibaca biar paham. Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gimana Betul, betul. Itu kan Yesus. Iya, lalu Saya yang bilang bisa kan, membuatnya menjadi Tuhan yang Yesus ini yang roh tidak bisa dia berbuat itu apa-apa. kan Allah. Sedangkan orang mati bisa dibangkitkan Yesus dari roh Allah itu. Gimana ceritanya? Tadi katanya makanya ada roh Bapa Yesus itu satu. Hah? Gimana ceritanya? Makanya saya jelaskan tadi Yesus itu yang berbicara, aku tanya dulu, yang berbicara aku tidak dapat berbuat apa-apa ini siapa? Jasadnya atau rohnya? Secara daging itu Yesus, daging di dunia. Bisa tidak ini daging berbicara tanpa roh? Maksudnya? Bisa nggak tanpa roh daging itu berbicara? Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bisa nggak? Rohnya itu kan Allah itu sendiri. Nah, berarti yang berkata di situ adalah Tuhan itu Yesus. sendiri. Kan Yesus, bukan Tuhan. Itu kan Yesus. Loh, gimana ceritanya nih? Makanya yang berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri itu yang berkata makanya, itu roh. Di Alkitab kata-katanya banyak dia meminta kepada Allah karena dia itu Yesus manusia. Iya, sebagai manusia gitu Tuhanmu kan turun, Tuhanmu turun tuh, Tuhanmu turun. Sekarang ibarat kata begini, bom-bom turun berubah menjadi ayam, kan gitu. Nah, ketika bom-bom berubah jadi ayam ini masih bisa main TikTok nggak? Bisa.
Pernah lihat ayam main TikTok? Ayam? Ayam dari mana ayamnya? Bom-bom jadi ayam. Bom-bom itu siapa? Coba Bom-bom itu siapa? Bom-bom itu sahabat saya, seorang yang sangat kurus sekali. Jadi ayam dia. Nah, ketika si bom-bom jadi ayam, apakah si bom-bom ini masih bisa main TikTok? Sekarang tanya, si bom-bom itu manusia atau Allah? Manusia, dia manusia. Manusia nggak bisa jadi ayam. Loh, ini ibarat kawan, ini ibarat. Ya, sekarang ibarat manusia bom-bom ini jadi ayam, apakah sebagai ayam dia masih bisa main TikTok? Kalau dia sebagai ayam tidak bisa karena dia binatang, nggak ada pikirannya, nggak bisa main gitu. Ketika Tuhanmu yang maha kuasa menjadi manusia, apakah dia masih maha kuasa? Gimana? Apakah dia masih maha kuasa ketika dia jadi manusia? Masih. Tapi jadi manusia. Dia masih berkuasa atas dunia ini. Dia apa saja bisa dilakukannya. Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tadi kan dia itu Yesus, sudah saya bilang dia itu manusia. Yang bilang itu Yesus bukan Allah. Dia mengatakan. Kalau Allah yang mengatakan itu baru saya heran. Ini kan Yesus, Yesus kan manusia. Ini yang menjadi manusia ini siapa, Kuclo? Yang menjadi manusia ini siapa? Hah? Yang jadi manusia ini siapa? Allah. Iya, berarti Tuhanmu menjadi manusia kan? Betul. Nah, ketika dia menjadi manusia, apakah dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Bisa. Lah itu mulutnya mengatakan dalam ucapannya Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang ngomong itu siapa? Yesus atau Allah? Nah, saya tanya lagi. Udah kau turun pening kali aku lawan kau. Gila aku nanti lama-lama kau buat. Bukan kau gila, udah turun kau, nanti kuludain mukamu. Udah turun kau. Bang Juma. Udah turun. Binatang turun. Binatang Bahlul turun. Ada tempat gila. Katanya Tuhannya jadi manusia. Setelah jadi manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa itu siapa? Iya manusia, bukan Tuhanku. Kuclu. Sini telingamu biar ku ludain. Yang paling parah di surga, yang menjaga surga sekarang si Bilisis katanya, Lucifer. Itu masih bisa sih. Ini yang lucu ini. Tuhannya jadi manusia. Berarti dia jadi apa? Jadi manusia kan? Nah, setelah dia Tuhannya jadi manusia, dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Apa katanya? Ya itu kan cuma kemanusiaannya, Allahnya tidak. Kuclo, yang jadi manusia tadi siapa ini, Bahlul? Tuhan. Ya Tuhan mulai itu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Masih ada Tuhanmu rupanya yang lain. Ini bikin jengkel aja nih manusia yang kampret semua ini, bodoh. Sebenarnya sih kalau Tuhan menjadi manusia nggak ada lagi Tuhan karena dia jadi manusia. Iya sudah jadi manusia. Tuhanmu jadi manusia, berarti sudah jadi manusia dia. Sebagai manusia yang adalah Tuhanmu itu mengaku dengan mulutnya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mampus, siapa suruh jadi manusia? Masih mau kau datang besok? Terbataslah dia. Terbataslah kau. Siapa suruh kau jadi manusia, para Kang? Diolok-olok lah dia. Diolok-olok lah kau, dibunuhlah kau. Jadilah kau terkutuk. Masih mau kau datang besok? Tapi jangan begitu Bang Juma. Memang programnya begitu untuk menebus dosa manusia. Tuyul, mana ada konsep kayak gitu? Itu Esra Soro itu konsepnya. Jangan datang kalau nggak mau mati. Gitu. Aduh, inilah orang-orang Kristen ini ya. Karena dogma kalian kayak gini jadinya. Imani saja intinya itu Bang. Ya, kata Esra Soro dia. Kalau tidak mau mati jangan datang. Kalau mau datang harus mati. Gitu kata Esra Soro tuh. Oh ya, ini kan jadi ceritanya kan tadi si bom-bom tuh jadi ayam. Berarti sudah tak ada lagi bom-bom, sudah jadi ayam. Nah, sebagai ayam dia tidak bisa main TikTok lagi karena dia bukan bom-bom lagi, dia sudah jadi ayam. Sama seperti Tuhan dia. Si dewa turun menjadi Yesus. Ketika dia menjadi Yesus, si dewa tak bisa berbuat apa-apa lagi dari dirinya sendiri. Pertanyaan saya, si Yesus yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa ini, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan kembali? Itu loh pertanyaan saya. Apa jawabannya? Ya Yesus sendiri. Bagaimana mungkin
Dia sendiri sudah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi bagaimana dia bisa membuat dirinya menjadi Tuhan? Yang menjadi ayam saja tidak bisa, karena sudah jadi manusia. Sebagai manusia dia tidak bisa merubah dirinya menjadi ayam, menjadi kutu, menjadi kucing. Apalagi menjadi Tuhan. Tuhan itu levelnya tinggi kali. Untuk menjadi kecoa aja nggak bisa lagi, apalagi mau menjadi pencipta langit dan bumi. Parah. Mestinya kalau dia pinter membaca Bible bisa, tapi bukan dia yang bisa menjadikan dirinya Tuhan, tapi penulis Nabi palsu itulah yang membuat dia jadi Tuhan. Mestinya kalau pinter jawab gitu dong. Belum lagi kalau kita lihat di dalam Efesus 2. Filipi 2 nomor 6. Mengosongkan diri. Nah, mengosongkan diri. Tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri. Kosong dia. Setelah dia menjadi manusia, bagaimana caranya dia bisa menjadi Tuhan sementara dia sudah kosong? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana caranya dia bisa menjadi Tuhan sementara dia dalam keadaan kosong? Ya sebagai Kalau kosong Tuhan yang itu sama seperti Anda yang nggak bisa. Ya, lah dia sudah jadi kosong. Dia jadi seperti manusia. Tuhan itu dimensinya aja beda dengan manusia. Dia seperti manusia. Filipi 2 nomor 6. Kan seperti. Seperti. Ya, Kalau seperti itu sama enggak? Kalau seperti sama enggak? Iya sama, tetapi sama. ada dimensi lainnya lagi. Gitu. Dari di mana dalilnya ada dimensi lain? Sementara dikatakan Kan mengosongkan diri. Seperti Mengosongkan diri. Mengosongkan diri dan tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa manusia dan sama seperti manusia. Maksudnya apa tuh? Seperti, jadi ibarat begini Bang Cuma ya. Gimana? Jadi ada orang kaya, orang kaya taruhlah siapa ya orang kaya. Kalau kayak pura-pura miskin ini ceritanya. Nah, kalau dia pura-pura miskin. Oh berarti Tuhanmu itu pembohong, pura-pura jadi manusia gitu. Pura-pura itu bohong. Tetapi dia berwenang, berwenang gimana? Dalilnya mana? Dalilnya mana coba? Dalilnya mana? Dalilnya mana? Kebohonganmu ini dalilnya mana? Iya, kalau misalkan ada seorang kaya. Iya, kebohonganmu ini dalilnya mana kalau dia berpura-pura jadi manusia? Bukan siapa yang bilang berpura-pura? Nah, tadi orang kaya kau bilang mau pura-pura jadi miskin. Enggak, kalau begini. Kalau ada seorang kaya, sangat kaya raya, dia punya banyak kendaraan, ada terus? mobil 10 unit, kan? Lalu kemudian dia jalan kaki. Jalan kaki, pergi ke pasar, pakai tampilan yang apa adanya. Terus kita melihat dia seperti orang miskin. Nenek Tapi kan Mukiper. seperti Ketika dia kaya dan ketika dia miskin, dengar, ketika dia kaya dan ketika dia miskin, tetap manusia enggak? tetap manusia gimana? Iya, ini beda tuyul. Ini bukan tetap Tuhan. Tuhanmu dengarkan saya. Kamu harus dengar saya. Tuhan dengan manusia itu sama enggak? Dimensinya itu saja. Dimensinya itu. Saya tanya, Tuhan dengan manusia sama enggak? Fisik. Tuhan dengan manusia sama enggak? Ya beda lah. Beda. Sekarang orang miskin dengan orang kaya sama-sama orang enggak? Iya sama-sama. Iya sama. Terus kenapa kau jadikan itu analogi, kuclu? Lah kok jadikan harusnya kau jadikan analogi orang kaya itu berubah menjadi kecoa, baru cocok. Ini orang kaya tidak berubah-berubah, cuman miskinnya dan kayanya aja yang berubah. Itu pun berpura-pura jalan kaki. Berubah. Kan Kelihatannya berubah. Kelihatannya apa berubah? Itu bukan kelihatannya. Faktanya dalam Biblemu. Filipi 2 nomor 6. Seperti kan dia jadi manusia betulan. Dia dilahirkan manusia. Seperti. Iya, dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ayo, jangan dongeng lah. Artinya apa? Substansinya dia berbeda. Substansinya dia berbeda. Kamu yang menerjemahkan seperti itu. Hei, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pertanyaan saya, apakah masih ada unsur keilahian di situ? Tetap ada. Kenapa emang? Udah kau turun. Kau penipu, caranya, bro, penipu. Turun. Gak ada bisa kau
Jangan kau pansos dengan kebodohanmu di sini ya. Bagaimana seorang Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Datang ente, pelahap babi, pemakan asu, berkata, kamu masih dapat berbuat apa-apa loh dari dirimu. Yang harus saya percaya itu Yesus atau kau, kampret? Hah? Yesus sendiri, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ente mengatakan, enggak loh. Dia masih Bang bisa. Juma ini apaan sana naik lagi katanya udah pinter dia habis minum. Ya udah, gitu. udah Bang Handi. Jangan marah-marah lah Bang. Enggak, saya nggak suka sama orang yang bodoh dan pura-pura pintar. Lebih baik orang bodoh tetap bodoh, mau belajar daripada orang bahlul tapi pura-pura pintar. Gitu. Saya berdebat dengan orang sejuta orang yang bodoh, tapi orang bodoh itu mau belajar, itu lebih saya hargai daripada ya. satu ekor orang goblok bahlul bin tolol tapi pura-pura pintar. Itulah kau. Jadi mending kau cebok pakai air 1 sendok daripada kau naik di sini. Pendetamu aja tadi, ketika dia masih bahlul, mau aku ajarin, berjam-jam pun aku layani. Tapi ketika dia pura-pura pintar, yang faktanya dia bahlul, saya sudah tidak suka orang seperti itu. Karena dia bertabiat seperti setan. Bagi saya itu setan, orang kayak gitu. Mending orang bodoh. Kalau gitu Bang. Mending orang bodoh, saya berdiskusi dengan orang bodoh 1000. Tapi mereka tidak pura-pura pintar. Betul-betul mengakui kebodohannya, mau belajar. Daripada orang bodoh tapi sok pintar kayak ente, pakai helm aja depan lubangnya belakang. Kebalik. Lanjut Bang Adi. Astagfirullah. Yang penting jujur bro kalau naik. Malam. Mau nanya boleh nggak? Bang Kiba ini Muslim Kristen Bang? Pasti Kristen lah. Iya silakan. Mau nanya boleh nggak? Boleh. Boleh. Haram babi dari kapan ya Islamnya? Dari zaman siapa? Sejak Nabi Muhammad mengajarkan kemudian Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3. Jadi nabi-nabi yang dulu nggak ada yang haram. Jadi Allah baru ada zaman Muhammad. Tergantung, karena di dalam Allah baru ada di dalam ajaran dengar, di dalam ajaran Nabi Musa haram makan babi. Dalam ajaran Yesaya Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Ya, orang masing-masing punya syariat. Hanya data aja mana asli. Imamat 11 nomor 7 Bahlul. Gua turunin kalau saya. Yesaya 66 nomor 15 nomor 17 nomor 18. Tapi di agamamu semua yang bisa bergerak itu bisa kau makan. Ada kaki 4. Kaki 4. Itulah kau. Kalau lu bertanya orang menjawab, lu ketawa-ketawa. Berarti kamu nggak punya etika. Artinya orang tuamu tidak mengajari kau. Kembalilah ke rahim ibumu supaya kau dilahirkan menjadi muslim. Nah, begitu keluar langsung berjenggot. Parah. Naik bertanya ya, jangan ketawa-ketawa kalau lagi menjawab. Kan katanya bertanya. Gitu. Jangan sampai kau ludahi gitu loh. Iya, orang Yahudi aja ludahi kalian kok. Kenapa kami tidak? Ya dong. Lupa tadi saya ludahin dulu ya, ada yang lupa gua. Kebetulan habis makan jengkol. Di Silvia silakan, Bu Silvia. Ini Pak Dompel ini Pak Pandi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Follow Pandi Ahmad habis akun. Tapi saya mau menghimbau kepada Batanya Jum, keluarin dong. Tadi kan udah dikasih Al-Maidah ayat 3. Itu kan data gimana kamu? Kamu kupingmu budak ya? Al-Maidah ayat 3. Oh, 1, 2, 3. Kena langsung. Mantap. Sengaja gue naikin, baru aku memang ludahin dia. Kan cuma udah menjawab pertanyaan Al-Maidah 3 tadi. Iya, udah dijawab itu pakai data. Terus dia bilang datanya mana coba? Bayangkan. Imamat 11 nomor 7 udah disampaikan juga. Yesaya 66
Nomor 15, nomor 16, 17, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Kenapa sih kalian itu ini memperbodoh diri? Ini Sylvia diturunin aja kalau ini nggak ngomong. Iya, dia 1 jam tidak makan daging babi, begitu gayanya. Iyalah bang, jadi di Kristen itu dalam tubuhnya itu daging babi. Kata Rizul Lubis, kalau saya nggak makan babi saya nggak bisa KKR. Nah itu. Jadi kita ngobrol dengan orang yang separuh babi. Udah dikasih data, dia bilang mana datanya, ada itu kan aja. fakta, itu kan fakta. Ini Ibu Indre silakan, ada yang mau disampaikan. Indre. Jadi ini Bang Juma, ada kita nih sedang mengalami musibah di Sultra ya, di Sultra adanya Mas Pandi. Teman-teman sebenarnya agak berat sih, saya bilang nanti saya sampaikan. Beliau membutuhkan bantuan kita semua ini kaum muslimin muslimat ya. Sedang mengalami musibah, mau butuh dioperasi di rumah sakit. Butuh uluran tangan buat kita semua teman-teman. Tapi melalui rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Itu sih dari di-share aja Bang Handi, di-share aja nomor rekening buat untuk saudara kita yang membutuhkan itu Bang. Nomor rekeningnya Pak Haji 75 kali 75 kali ditambah 51 ditambah 770. Jadi 7-nya 5 kali ditambah 51 ditambah 770. Banknya Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Iya, jadi teman-teman yang di bawah saudaraku seiman ya, kita harus saling dukung, saling support dan beliaunya ini Bang Pandi itu beliau juga seringkali masuk dan membuat room-room diskusi lintas iman. Ayo kiranya kita yang ada rezeki saling bantu dan saling support, dan saya juga meminta dengan kerendahan hati saya buat untuk 2,7K ini dibantu akun saya, karena akun saya seringkali ke tombak karena seringkalinya masuk ke komal-komal diskusi lintas iman. Yang belum tahu saya perkenalkan bahwa saya ini adalah mantan Oten yang alhamdulillah sudah memualafkan beberapa teman-teman yang dulunya juga satu kampus dan satu jemaat dengan saya. Alhamdulillah saat ini sudah bermualaf. Terima kasih yang tak terhingga yang sudah mendukung dan mengikuti akun saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Anda semua. Semoga kita disatukan, didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan dari orang-orang zalim. Pak Ipan berisik Itu ini ada yang sudah ini typing ini Bang disematkan nomor nomor rekeningnya Bang Limbong ini Bang, disematkan biar teman-teman. Nggak bisa disematkan Bang, kena nanti lengkap langsung kalau menyematkan nomor. Iya makasih. Teman-teman di bawah diketik aja. Nah itu berapapun yang Anda berikan, insya Allah menjadi amal, dan insya Allah Allah akan melipat gandakan rezeki saudara-saudaraku seiman Islam yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan Bang Handi, Gurunda Juma ini, beliau senantiasa selalu sehat, panjang umur yang barokah, dan semoga Allah selalu memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Makasih Bang. Itu sebenarnya sih Mas Pandi bisa nggak sih saya bilang tadi saya yang ngomong gitu kan, cuma berat dia ngomongnya. Iya silakan teman-teman, kita bantu ya saudara kita dalam kemudian menyelesaikan beban beliau, beban yang dihadapi adik beliau dalam keadaan sakit, maka tugas kita untuk membantu. Silakan di nomor rekening Apologet Islam Indonesia. Dan yang ingin memberikan gift langsung ke Dom Palak Cordoba ya. Di Dom Palak Cordoba. Nah, silakan untuk yang mau menginfakkan giftnya untuk beliau.
Itu dompala itu saudara Pandi itu. Masya Allah. Silakan kita doakan adik beliau segera sembuh. Amin. Amin, amin. Menurut berita yang saya terima, Gurunda, Pak Bom Bom juga sakit katanya Gurunda. Itu sakit hati kalau cuma beda. Bang Handi, Gurunda Juma, boleh nggak saya menyampaikan satu saja barangkali? Boleh. Oke. Di sini mungkin barangkali saudara-saudaraku seiman yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ada yang berkenan mau kurban di tanah suci, yang kebetulan ini saya ada titipan teman-teman yang kurban di tanah suci, bisa DM nanti insya Allah juga bisa melalui Bang Handi ya, nanti kita kita siapkan. Dan alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang berkurban di tanah suci, insya Allah amanah, dan nanti akan kita berikan dokumentasi buat untuk teman-teman yang ingin berkurban di tanah suci. Dan berkurban di tanah suci ini insya Allah faedah pahalanya adalah 100.000. Dan mungkin teman-teman yang ada rezeki dan ingin berkurban, dipersilakan untuk DM saya atau ke Bang Handi. Insya Allah nanti akan kita kita berikan dokumentasi di saat penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan. Mungkin seperti itu, Bang. Makasih Pak Haji. Insya Allah. Kita juga nanti di Masjid Nur Maulida, kantor pusat API di Bolangi ya, rumah Obid di Bolangi, Bidang Tanjuma. Kita tiap tahun juga di sana untuk kurban. Alhamdulillah tahun ini insya Allah ya lebih meriah dari tahun sebelumnya. Teman-teman yang ingin berkurban silakan hubungi kami. Itu melalui rekan Yayasan Makassar Molab Center Indonesia. Hubungi saya aja, insya Allah kami amanah. Sudah lumayan ya Bang Juma ya. Sudah ya, mudah-mudahan bisa kita sapi lah minimal 2 ya. Mudah-mudahan bisa tercapai ya Bang Juma ya. Insya Allah. Bang Handi. Sudah ada 1 yang masuk Bang Handi. Iya, sudah bisa itu. Kalau apaan saya ini bisa jadi sapi ya, saya korbankan juga nih apaan saya ini. Saya dia mobil dia. Bisa nggak mobil jadi sapi saya korbankan? Udah siap ceritanya? Ya. Oke, lanjut Bang Juma, lanjut. Masih mau dia. Kenapa dia kurang asam? Lanjutlah ceritanya. Ntar dulu lu diam dulu. Gimana Bang Juma? Yesus tadi kayak mana ceritanya? Manusia. Lu diam dulu situ ah. Sebentar, Wijaya, selamat malam. Wijaya. Oke. Diam dulu di pojokan ntar. Kau di safety dulu di situ. Masuk pedok. Wijaya. Diam baik ah. Bro, apaan sih lu Tuhan lu ada berapa sih? Apa? Tuhan kamu ada berapa? 1. Allah itu 1, Esa. Yesus Tuhan nggak? Hah? Yesus Tuhan nggak? Yesus itu manusia. Berarti bukan Tuhan. Itu 1. Berarti Yesus bukan Tuhan. Di bumi ini itu Yesus itu Tuhan di bumi ini. Dia kan melalui Allah itu kan manusia. Ya, yang mana yang kau sembah? Ya dia 1. Yesus itu ya Allah. Kan manusia dia, anak Maria. Kan saya bilang dari tadi Yesus Allah itu turun ke bumi melalui rahim Maria. Itulah Yesus namanya. Menjadi manusia dia. Iya, menjadi manusia betul. Waktu dia menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Dia tetap Tuhan. Jadi Bunda Maria melahirkan Tuhan. Bisa jadi. Bisa jadi. Terus Tuhannya Maria siapa? Ya Allah. Bukan Yesus. Bukanlah, kan Yesus itu kan manusia di bumi. Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Roh dia yang roh dia kan itu Allah, roh tadi. Oh, rohnya roh Tuhan. Ya, betul. Yesus ya manusia. Badannya bukan Tuhan. Badan itu kan daging. Daging itu ya bukan Tuhan lah, manusia. Oh, berarti daging. Jadi manusia campur daging. Manusia bukan. itu ya bisa dikatakan daging. Ya, Tuhan campur daging. Udah ganti teks lah kita Bang, ganti. Ntar dulu, lu malu ya. Oke. Jadi Tuhan campur daging.
Tuhan campur daging. Iya. Maksud Bener dong. Ya rohnya Tuhan. Dagingnya manusia. roh dan daging itu tidak bisa satu, Bang. Nggak bisa satu. Loh. Roh dan daging bisa satu. Yesus itu jalan itu ya, jalan-jalan gitu. Dia punya roh nggak? Punya. Nah, berarti jadi manusia campur roh, campur Tuhan, gitu ya. Lu ketawa lu. Ya udah terserah Bang Andi lah, terserah yang Sama dengan soto Makassar itu, ada kuahnya. Makanya saya bilang kalau mau belajar Alkitab itu dari dasarnya dari awal. Sama dengan soto Makassar, ada kuah, ada daging, campur dia. Betul? Dari awal baru paham, Bang. Makanya ada yang bilangnya babi haram. Betul, ada juga di Alkitab babi haram. Cuma kita selesaikan sampai terakhir cerita Alkitabnya gitu. Memang nggak apa-apa, kamu tadinya haram kau makan nggak apa-apa toh. Kan boleh, kau kan orang bebas. Kan cerita tadi babi haram, betul haram di Alkitab perjanjian lama. Terus yang mati di tiang salib haram lagi. Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Maksudnya? Yang mati di tiang salib manusia atau Tuhan? Kan tadi bisa bilang itu yang disalibkan itu kan Yesus. Ya jelas manusia. Oh manusia. Yang dikubur siapa? Kan rohnya Allah. Yang dikubur siapa? Yang dikubur Yesus. Jadi pernah jadi mayat. Dia kan bangkit, nggak ada jadi mayat. Siapa yang hidupkan mayat ini? Dia kan Allah, ya ada dia sendiri. Mayat ini kan bukan Tuhan. Mayat bukan Tuhan. Atau mayat itu Tuhan. Yesus itu nggak pernah jadi mayat. Yesus itu bangkit ke surga. Yang dikubur, jadi dikubur hidup-hidup. Dikubur itu kan Yesus, tapi kan dia bangkit ke surga. Iya, waktu dia dikubur itu diperingati hari kebangkitannya, kematian kebangkitan kan ada. Dengerin. Waktu dia dikubur itu, dikubur hidup-hidup atau sudah mati dikubur? Sudah mati lah. Berarti pernah jadi mayat dong. Mayat belum jadi mayat, dia kan cuma meninggal itu kan bukan mayat, itu kan bisa dikatakan mayat kan sudah berapa hari gitu kan. Ya namanya mati ya mayat jadinya bro. Iya betul. Saya tanya berapa hari Tuhanmu jadi mayat? Dia bangkit 3 hari. Berapa hari Tuhanmu jadi mayat? 1 hari di kuburan itu. Bukannya 3 hari? Itu kebangkitannya. Jadi 1 hari doang menjadi mayat? Oke. Siapa yang hidupkan mayat ini kembali? Dia sendiri, Allah itu sendiri. Bagaimana mungkin mayat bisa hidup kembali kalau tidak ada bantuan? Kan tadi bilang roh itu yang hidupkan roh itu Allah, yang ada dalam diri dia itu Allah. Apakah orang mati bisa beraktivitas? Tidak. Apakah waktu Yesus jadi mayat bisa beraktivitas? Tidak. Dia kan siapa yang menghidupkan mayat ini? Dia sendiri, Allah itu sendiri. Kalau tidak bisa apa-apa. Dia kan Allah, rohnya itu Allah. Gimana sih rohnya kan nggak ada itu mayat? Kan Yesus itu manusia daging. Iya kan mayat itu kan mayat itu kan nggak bisa apa-apa. Kata orang Burundi dengerin ya. Mayat itu nggak bisa kedo-kedo. Orang Burundi yang ngomong nggak bisa kedo-kedo dia. Beleng-beleng dia. Gini aja lah Bang, kita jangan bahas itu lagi. Jadi di surga kita ngapain aja di surga kita. Kalau ya udah lo sekarang diskusi sama Mas Aha. Ya, Bang. Perkiraan Yesus datang kapan? Aku nanya dulu dong Bang. Ya ini dulu, lu nanti sama Pansa ini. Perkiraan Yesus datang kapan? Perkiraan 2030 Bang. 2030 Yesus datang tuh. Pansa lu percaya nggak persiapan lu? Datangnya berupa apa Mas? Itu datanya di Lukas 10 angka 35 Bang. Terus di Matius 20 angka 2. Ini kok oten-oten ini sengklek semua ini. Aduh, benar-benar parah. Gak ada yang beres. Kalian punya otak, nggak ada yang beres guys. Yesus itu tidak bisa ditentukan kapan datangnya. Dia hanya yang tahunya dia Yesus sendiri. Kita manusia nggak tahu. Tapi Mas bisa hitung loh berdasarkan data. Nggak bisa lah. Bang Andi udah tahu kan? Berdasarkan 2030 itu kan ya Mas saya. Iya Bang, jadi hari apa turunnya? Turunnya hari apa? Turun ke buminya Mas Aha? Hari apa?
Yesus itu kembali 2000 tahun setelah dia terangkat bang, gitu intinya begitu. Ya, hari apa turunnya, hari apa biar persiapan kita. Jawabnya masa hari Minggu. Harinya belum tahu bang, nggak tahu. Kemungkinan itu bulan Mei bang. Nah itu. Bulan Mei pas ulang tahun saya dong. Aduh, ada aja. Lo masa ini Kristen lah bro? Iya, cuman di Alkitab nggak ada dibilangnya kapan Yesus datang. Sampai datang kedua kali nggak dibilang, nggak ditentukan kapan. Oh kata siapa bang? Ada petunjuknya bang. Ada 4 ayat. Abang gereja apa bang? Hah? Aku di GKI bang, kadang juga di Reform Gri. Nah, ini anak buahnya Stephen Tong ini. Oh ada gereja ODGJ apa? ODGJ apa tadi? Masa? Hah? Apa gereja apa? Gereja Reform Injili. Reform Injili. Kok ODGJ? Stephen Tong ya masa ya? Stephen Tong bang ya. Lu dulu pernah ngomong masa Adam itu sama Yesus itu Adam kedua. Jadi Yesus itu adiknya Adam ya? Adik kakak bang. Iya. Tuh adik kakak apa sih? Adam sama Yesus. Ketawa lu. Aduh kacau. Masih mau komentar besok. Ada ahlinya yang datang. Lu jelasin sama Avansa kalau Adam itu adik kakak sama Yesus, jelasin biar dia paham sa. Yang adiknya siapa, yang kakaknya siapa coba Mas Aha? Ya kan yang lahir duluan Adam bang, berarti kakaknya Adam ya kan? Oh berarti Yesus adiknya Adam gitu. Betul. Berarti tidak ada, berarti bukan anak yang tunggal dong kalau gitu. Abang itu bukan baca Alkitab, baca koran mungkin dia tuh. Kan katanya Yesus itu anak tunggal itu. Gimana sih? Ya. Kacau. Yesus itu dibilang anak tunggal karena kan Adamnya sudah meninggal. Makanya kalau kayak gitu bukan anak tunggal, anak ganda. Nah, bingung kau. Jadi gini loh. Hubungan antara Tuhan, Adam dan Yesus itu sama seperti hubungan Ibrahim, Ismail dan Ishak gitu. Pokoknya terserah lu ya masa, lu terangin aja. Pokoknya bang. Ya Billy, lu Muslim ya Billy? Apa Kristen Billy? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh Muslim. Ya. Mau nanya apa bang? Mau itu ah? Bang pilih. Bang, setahu saya ya Nabi Adam alaihissalam itu nggak punya adik. Kalau Adam yang jualan bakso itu memang ada adiknya. Dia punya saudara. Udah jangan dipelesetin bang, udah itu. Masa ikutin aja. Aku jelasin. Jelasin. Kan nasab itu kan dari bin ya kan, dari bapak kan. Nah Yesus itu siapa bapaknya? Nggak ada. Aku dengar aja lu Bang Andi ya. Bapaknya nggak ada kan, berarti dia nasabnya itu nggak tersambung ke Adam, ya kan? Berarti dia adalah ciptaan baru. Berarti dia adalah satu-satunya orang yang tidak mewarisi dosa waris itu, gitu loh. Karena ya kalau Adam itu ada kakaknya Yesus, berarti Yesus juga ciptaan dong. Iya betul bang, ciptaan. Oh Yesus ciptaan. Bedanya Yesus dengan kita, kalau Yesus itu adalah 100% ciptaan, kalau kita cuma 50%. Oh. Coba ulang masa. Nah gini, Yesus itu 100% ciptaan Tuhan. Kalau kita semua ini adalah 50% ciptaan Tuhan, 50% ciptaan orang tua kita. Iya. Apaan sah? Bagaimana? Setuju? Apaan sah? Ngomong lu. Lu jangan mendengar doang lu. Ngomong. Buka mic-nya. Apaan sah? Gua ganti mobilmu jadi lu. Mobil bakar buka nih. Ngomong. Yesus itu ciptaan 100%. Waalaikumsalam. Gimana? Bang Andi. Saya ingin menyampaikan sedikit sama Bang Zuma. Ya silakan. Assalamualaikum Bang Zuma, idolaku. Salam dari Sabah, Malaysia. Waalaikumsalam. Udah tidur. Sudah tidur kan? Enggak mendengar kok dia, tapi agak menjauh enggak apa-apa. Sampaikan aja. Suaranya. Sorry Bang Andi, saya cuma menyampaikan apa nih? Kamu paham juga kah saya punya bahasa ini? Paham. Awak ngerti bahasa Melayu? Alhamdulillah.
Sebab kami yang dari Sabah Malaysia ini sama yang saya punya kawan-kawan dari sini kan orang-orang Kristen suka sangat dorang dengar ceramah Bang Zuma dan alhamdulillah nasihat-nasihat Bang Zuma masuk juga di dalam akal dorang. Ya. Dan semoga mereka dapat hidayah ya. Ya, alhamdulillah. Amin. Terima kasih buat Bang Zuma dan tim-timnya yang lain. Jangan undur diri, teruskan juga berjuang dan menyampaikan dengan kebenaran tentang agama ini. Semoga Allah permuliakan semua dan dipanjangkan umur. Terima kasih Bang Andi sudah sini. Dan Bang Zuma. Oke. Avanza itu menurut Masaha. Ya, menurut Masaha, Avanza, Yesus itu coba ulang Masaha, kau yang ngomong deh. Masaha kau yang ngomong. Iya, jadi Bang Avanza, Yesus itu bukan Tuhan tapi dituhankan. Nah, yang namanya gitu. Iya ya, memang betul. Yang namanya dituhankan itu bebas orang-orang, itu hak asasi. Orang mau menuhankan patung, orang mau menuhankan pohon. Pantaslah agama Kristen dihina gara-gara kau Kojiro. Nah, makanya dengerin dulu Bang Avanza. Aduh. Dengerin dulu agama Bang kok gak Avanza. ngerti. Ngeri. Dengerin dulu sampai habis Bang Avanza. Nah, aku dengerin. Oke. Nah, tapi kita ini menuhankan Yesus itu dengan alasan yang tepat. Karena kita ini menuhankan Yesus yang menggantikan Tuhan sebagai raja. Karena raja sebelumnya itu disembah, maka raja pengganti juga harus disembah. Begitu logikanya. Nah. Dari mana dapat bahasa kayak gitu, Bang? Alkitab nggak ada cerita kayak gitu. Lurusin dia Masa. Dia nggak percaya kalau Yesus itu ciptaan Tuhan. Aduh, kacau. Memang itu Kristen berbeda-beda, bro. Bukan, Alkitab itu sama. Dia baca Alkitab atau enggak, atau ngarang-ngarang cerita. Coba pakai data Masaha kalau Yesus itu bukan Tuhan. Nah, coba mana? Ya gampang Bang, waktu di Taman Getsemani kan dia berdoa kepada pribadi yang lain, ayo. Aduh. Di taman pada waktu Yesus dibaptis itu ada suara lain kan selain suara Yesus kan. Adalah anakku yang kukasih. Ya berarti kan ada pribadi yang berbeda Bang. Di mana ayatnya? Matius 3 16 sampai 17. Coba buka, coba apa? Enggak usah dibuka, lu paham aja Matius 3 Yesus dibaptis. Bang Andi kalau Al-Qur'an itu hafal semua. Matius 3:16 Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ada Roh Kudus seperti merpati di awan. Ada suara Bapa dari surga. Jadi ada 3 oknum di tempat yang berbeda. Betul nggak Mas? Gimana Bang? Gimana? Betul nggak tuh? Ada 3 oknum di tempat yang berbeda. Betul nggak? Siapa aja tuh Bang? Ya Bapa di surga, Roh Kudus merpati. Yesus dibaptis di bumi. Bukan. Kalau Roh Kudus itu nama lain daripada Bapa. Oke lah, Bapak juga itulah. Dikatakan Yesus itu adalah anak Bapa dan dikatakan juga Yesus itu dikandung dari Roh Kudus. Udah gini aja Bang Andi mau apa sama Bang Kojiro? Aku nanya satu aja. Kita di surga itu ngapain aja Bang Andi? Kamu sama Kojiro dulu ini. Enggak, nanti aku bentar lagi mau kerja Bang Andi. Kau sama-sama Tuhan ini. Kau sama-sama Kristen ini loh, berbeda Tuhan. Iya, betul. Makanya aku bilang aku mau bertanya, kita di surga itu ngapain aja? Ya menikmati yang jerih payah kita di bumi. Jadi kalau kita mabuk bisa? Ya nggak bisa lah. Masa ada haram di surga? Gimana sih kamu? Nggak boleh. Tapi lah. menikmati nggak kita nikmati di dunia. Gimana? Ya kan perintah Tuhan nggak boleh minum alkohol. Gimana sih kamu? Jadi kalau istri boleh nambah istri surga. Ya bersenang-senang lah kita sama istri kita di surga. Oh, hanya istri kita? Iyalah, masa istri tetangga? Gimana sih kamu? Beda sama surgamu nanti. Beda ceritanya sama Bang Paru. Kalau surgamu nanti kan bagaimana? Kalau kami di surga hanya menyembah Yesus, nggak ada lagi kawin mengawinkan. Yesus kawin kok.
Di surga nggak ada lagi kawin mengawinkan. Ada, Wahyu 7, Wahyu 19 nomor 7. Coba baca. Perkawinan anak domba. Itu perkawinan domba itu menyatukan antara bapa dan Ngeles lagi, ada perkawinan kok. Iya Pak, perkawinan itu mengikat antaranya kami anaknya dari bapaknya gitu. Mengikat apa kok dikawini sama Yesus? Coba baca. Marilah kita bersuka cita, perkawinan anak domba telah siap sedia, pengantinnya juga siap. Itu perkawinan coba anak saya domba. tanya, domba itu siapa? Yesus. Kami anaknya. Perkawinan anak domba siapa? Kami dombanya, kami anak dombanya. Terus Yesus anak domba juga. Yesus itulah mempelai prianya, itulah yang menjadi bapa kami. Jadi mempelai pria Yesus, kamu mempelai perempuannya. Kami domba ya betul, kami mempelai prianya. Jadi diikatnya jadi kami jadi bapa dan anak. Jadi kau nanti dikawini sama Yesus. Nah itu di surga itu nggak ada kawin mengawinkan. Ya itu ada perkawinan. Ada. Tidak ada kawin. Wahyu 19 nomor 7 ada perkawinan. Kan udah dibaca tadi itu. Mana ini? Itu ada kata kawin. Tapi sebelum perkawinan anak domba, Bang Andi, mereka di gerbang itu perang dulu. Di Wahyu 12 pasal 7, perang dengan naga. Iya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Kalian paham. Tuh, jadi di gerbang surga aja kalian udah perang sama naga tuh. Kristen gitu loh. Weh, Avanza. Lu kalian itu masih di gerbang aja udah perang sama naga sebelum kawin dengan Yesus. Bukan itu yang ku bilang. Kalian paham Alkitab tapi nggak jadi pindah-pindah ke Kristen. Kenapa? Nggak dibaca dari awal. Ya karena Alkitab itu isinya gabrul, makanya kita nggak masuk ke Kristen. Kalau Alkitab itu benar ya kita masuk. Makanya dibaca dari awal. Masa di surga ada perang naga, gimana sih? Yang dibaca dari kematian Yesus, dari awal siapa Yesus sampai kematian sampai dia terangkat. Yesus Yesus itu di surga itu masih manusia nggak atau bukan lagi manusia? Yesus itu manusia, dibilang manusia. Allah itu ya Allah. Berarti Tuhanmu manusia. Yang kami sembah itu Allah. Jadi Yesus nggak disembah. Kalau dia tubuhnya manusia tidak. Dia kan roh yang kami sembah, dia itu Yesus itu Allah. Sekarang dengerin. Sekarang Yesus di surga ini bentuknya manusia atau sudah berubah? Enggak berubah, dia tetap manusia. Ya, berarti Tuhanmu manusia dong. Allah yang kami sembah rohnya, Allah. Berarti Yesus tidak disembah. Enggak, Allahnya Allah. Yang mana yang maha kuasa di surga, Yesus atau Bapa? Allah. Enggak ada kata Allah, Bapa aja udah. Orang itu satu. Kok satu? Yesus punya badan, Bapa tidak. Dia itu satu, bukan ada Allah Bapa. Apansa. Itu kira-kira Kristen Amerika kenal dengan Allah nggak? Siapa? Kristen Amerika kenal dengan Allah nggak? Coba saya tanya, Allah itu bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Lu kalau nangis. Bahasa Indonesia itu Allah. Itu dilatinkan dari bahasa Arab. Kalau Allah, ya bahasa Arab. Ya itu kamu aja memplesetkan karena kebanyakan makan babi ya keplesetkan. Allah itu bahasa Arab, diartikan bahasa Indonesianya Allah double L. Dari mana ngambilnya itu kata Allah itu? Tengok di kitab kami ada tuh penerjemahannya, di situ ada semua. Terjemahan asli bahasa aslinya apa? Gimana? Bahasa aslinya apa? Bahasa Ibrani. Apa bunyinya? Bunyi apa? Iya kan Allah itu kan bahasa Indonesia menurut kamu terjemahan. Nah, bahasa aslinya apa bunyinya? Ya enggak ayat kalau saya apa bahasa Ibrani Allah. Ya tahu saya Apansa kali bahasa aslinya, bukan? Bukan Apansa bahasa aslinya. Apansa. Tengok Bang Juma tuh udah diam-diam udah tuh. Itu tidur atau diam atau gimana? Halo Bang Juma. Ya sekarang Mas Aha gimana nih Mas Aha? Di surga katanya Yesus perkawinan anak domba Mas Aha. Bang Andi, Bang Jumanya tolong dibangunkan. Diam dulu Mas Aha mau ngomong, Kajiro mau ngomong. Gimana perkawinan anak domba Mas Aha? Aku kalau ngomongin masa depan aku nggak berani Bang. Aku ngomong yang udah terjadi aja lah. Oh yang sudah terjadi aja ya. Tapi prediksi kamu 2030 Yesus turun loh. Ya kalau itu kan ada petunjuknya, ada ayat-ayatnya, dalilnya gitu loh. Itu nanti kalau turun itu kelihatan, bisa dilihat manusia. Iya kayaknya ya bisa Bang, bisa. Menginjakkan kaki di bumi gitu. Nah iyalah Bang. Kan turunnya di Indonesia, di Pulau Jawa apa di Sumatera?
Kan dikatakan Yesus itu akan turun seperti dia terangkat gitu loh. Oh iya juga sih ya. Iya, logikanya dia turun di tempat dia terangkat, yaitu di Bukit Zaitun. Oh, bukan di Bukit Golgota. Bukit Zaitun itu berhadapan dengan Bukit Sion. Oh, gitu. Karena ada dua bukit itu kan. Pakaian apa nanti turun dia? Nggak tahu bang dan soal itu. Belum disiapkan pakaiannya. Nggak tahu bang kalau itu bang. Katanya sih pakainya lagi dijahit sama si Luga. Aduh kacau. Turun nanti di bumi dia tinggal di mana masa? Ya tinggal di Yerusalem lah. Oh, Yerusalem, kota Raja Daud. Yerusalem. itu kan udah tanah orang itu. Apa? Itu tanah negara orang. Wah, masa ngambil negara orang? Aduh, abang nggak tahu ya. Itu kalau tepi barat itu bukan tanah siapa-siapa bang. West Bank itu. Oh, ya. Oh itu dipersiapkan untuk Yesus. Karena itu untuk dipersiapkan untuk Yesus. Oh, pantesan. Ya, ya, ya. Di situ nanti bikin kerajaan. Oh, bukan kerajaan bang. Bukan. Apa? Dikatakan Yesus itu raja segala atas segala raja, berarti bukan kerajaan tapi Iya maksud gua itu nanti kan butuh tempat tidur. Di mana tidurnya? Kan belum ada infrastrukturnya, itu belum ada bangunan. Masa ngontrak? Ya gampang lah, cuman urusan tidur bang. Bisa itu di dekat situ kan ada Marriott Hotel tuh di Yordania. Di hotel. Bisma. Bang Andi, Bang Jumoy di mana? Itu dia mah. Entar dulu. Lu dengerin dulu ini cerita lo, bagus lo ini lo persiapan. Bukan Bang Jumoy di mana? Dia marah atau gimana? Lu diam dulu kau. Gua turunin lo kalau ngoceh. Turun aja kalau Bang Jumoy nggak muncul-muncul. Ya lah turun lah. Jadi di sementara tidur di hotel dulu ya sama saya. Gitu. Ya bisa di mana aja, bisa di rumahnya Benyamin Netanyahu juga. Di Wisma bilang sekalian. Iya. Aduh kacau. Habis itu nanti berapa tahun di bumi masa? 1000 tahun lah. Oh lama banget di bumi tuh. Tahu nggak kenapa 1000 tahun bang? Kenapa? Nah, untuk membuktikan kalau dia sudah mengalahkan maut, karena Adam itu kan hidupnya nggak sampai 1000 tahun. Oh gitu. Gitu. Kalau Bang Andi 1000 tahun dia berkuasa dong di bumi ya? Iya. Disembah nggak dia nanti tuh kalau turun ke bumi, disembah? Ya disembahnya nama raja bang. Oh dia turun ke bumi sebagai Tuhan? Oh enggak, bukan sebagai raja bang, sebagai sesembahan bang, sebagai raja. Jadi orang menyembah dua dong, Bapak di surga disembah, Yesus di bumi disembah juga, sembahan dua. Betul bang, ya betul. Oh sembahan dua lagi ya. Aduh kacau. Lu kenapa sih ketawa lu? Orang lagi ngomong lu. Karena gak sesuai Alkitab loh Bang Andi. Gak sesuai Alkitab katanya. Masa? Gak sesuai Alkitab katanya lu ngarang. Ya nggak apa-apa lah. Kan lo orang punya pemahaman. Kan Benyamin Netanyahu itu nggak menuhankan Yesus, masa? Nah, terpaksa dia. Ya kalau udah ngeliat Yesus turun dari langit ya pasti menuhankan bang. Enggak, setahu saya ya. Jangan sebut namanya Kang, jangan sebut. Pas begitu turun ke dunia itu langsung diludahi sama Yahudi. Kan sekarang aja diludahi sama Yahudi. Lah kan dia belum lihat Yesus turun dari langit. Beda bang. Pakai apa turunnya? Ya nggak tahu bang. Yang pasti nggak naik buruk lah, dan keterangkat nggak naik buruk. Dia waktu dia turun nanti ada nggak dulu pas pantunya pengawas pasukan pengawal Tuhan survei dulu gladi resik di bumi, siapa tahu ada bahaya gitu. Kan aku udah bilang bang. Pas pamtu berarti ya pasukan pengawal Tuhan. Pengawal Tuhan pas pamtu. Ya Yesus itu kan turun seperti dia terangkat ya, waktu terangkat nggak ada pas pamtu ya, turun nggak ada pas pamtu lah. Oh nggak perlu ya, sendiri dia nggak ada pengawal. Boleh nggak ada. Oh. Ini apa? Mas Ada siapa itu Mas Ada? Kenapa Mas Ada? Teman-teman nggak ada Kristen lain, gimana sih? Gini aja dulu capek juga kali. Boleh Mas Ada itu apa? Boleh, Kristen atau Muslim? Siapa? Mas Ada. Halo Bang Andi. Kalian silakan mau ngomong apa?
makanya di Quran Isa akan turun di akhir zaman nggak, Bang? Apa? Oh, suaranya kecil dia. Kan di agamanya Islam, Isa itu akan turun nggak? Iya. Di akhir zaman ya, Bang? Iya, tanda-tanda di akhir zaman. Tanda-tanda turunnya Nabi Isa itu ya tanda-tanda kiamat. Betul, pas. Isa itu nabi ya, Bang ya? Nabi. Terus kok agama Islam bilang nabi terakhir adalah ini Muhammad? Ya memang. Nah, terus yang turun kan Nabi Isa terakhir. Turun dia bukan nabi lagi. Dia pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aduh. Kenapa Bang ketawa, Bang? Ada apa Bang ketawa? Saya jawab kok ketawa. Kan Nabi yang terakhir itu turun kan Nabi Isa Muhammad. Ya, Nabi Isa menurut catatan Islam, Nabi Isa itu Nabi ke-24. Nabi terakhir itu Nabi Muhammad. Dan sekarang Nabi Isa itu belum meninggal, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ketawa, Bang? Kenapa, Bang? Saya turunkan kalau kamu ketawa ya, Bang ya. Kita ini menjawab, lu ketawa yang sama Islam lo. Di mana ditidurkan, Bang? Diwafatkan artinya ditidurkan. Makanya saya tanya, surga itu ada berapa dia, Bang? Ada satu atau berapa? Surga itu satu, tingkatannya banyak. Nah, tingkatannya itu maksudnya. Jadi ini Muhammad ini di tingkatan berapa? Dia paling terbaik lah, is the best. Dia yang pertama kali memegang kunci surga. Dia yang pertama kali masuk. Bukan Nabi Isa. Ya, Nabi Isa belum di surga sekarang, di langit kedua. Aduh, beda berarti ajaran kita. Nabi Isa belum naik ke surga, belum masuk ke surga, Bang. Nunggu Nabi Muhammad dulu. Nunggu kalau setelah Nabi Muhammad masuk ke surga, baru Nabi Isa masuk ke surga nanti, Bang. Betul, ajaran kita itu beda, Bang. Memang beda, Bang. Tuamu itu anak orang, Tuhan kami bukan anak orang. Beda banget, Bang. Kan udah saya bilang Yesus itu bukan orang sebenarnya, aslinya dia bukan orang. Rohnya itu Allah yang turun ke bumi. Masa Yesus katanya bukan orang. Berarti apa, orang-orang sawah? Itu juga betul Bang Avanza belum bilang itu. Karena Yesus kan tadi aku udah bilang. Yesus itu bukan 100% orang, 50% orang, 50% Tuhan gitu. Gitu. Kompak dia nih. Berarti sama kayak Adam dong. 100% Tuhan dong, sama kayak Adam. Ini kian tantang gini. Adam itu juga tadinya sama 50% Tuhan, 50% orang. Setelah makan buah itu jadi 100% orang gitu loh. Kok bisa dirubah gitu? Ada ayatnya nggak? Lah ada, karena kan setelah mana tunjukkan ayatnya, tunjukkan. Iya kan setelah makan jangan buah dipaksa itu, ya. Setelah makan buah itu, ya, Adam itu menjadi mati, gitu loh. Nggak ada, setelah makan langsung mati, nggak ada. Dia masih hidup, setelah makan buah itu dia masih hidup kok. Kan Justru habis makan buah itu turun menjadi khalifah beranak cucu. Pada hari engkau memakannya, Dia dengerin Mas Aha, kalau Nabi Adam, kalau Adam tidak makan buah itu, Tuhan kalian gak lahir loh. Bang, Mazmur 90 angka 4 mengatakan. Nih dengerin dulu Mas. Kalau Rijo, kalau Adam tidak makan buah itu, Tuhan kalian tidak hidup, tidak lahir. Berkat adanya Adam, Tuhan kalian lahir melalui rahim Maria. Iya betul, itu betul. Ya udah. Terus apa Bang? Masalahnya di mana? Masalahnya Adam gak mati setelah makan buah itu. Iya, dia baru mati setelah 930 tahun, Bang. Iya, berarti setelah dia melahirkan beranak cucu, baru dia meninggal 900 tahun. Iya kan? Gini, Adam itu ada dua fase hidup dia, fase kehidupan. Fase pertama pada waktu dia diciptakan sampai dia makan buah itu, kita nggak tahu umur Adam itu berapa, Bang. Udah ribuan tahun. Baru setelah dia makan buah itu sampai dia meninggal itu umurnya 930 tahun. Mazmur 90 angka 4. Satu hari Tuhan sama dengan 1000 tahun. Firman Tuhan, pada hari engkau makannya engkau akan mati. Jadi sebelum sampai 1000 tahun dia akan mati. Ini Adam ini termasuk hitungan Tuhan atau termasuk hitungan manusia?
Ya hitungan Tuhan kan yang berfirman itu Tuhan, berarti hitungan Tuhan dong bang. Dia hidupnya berarti berdampingan dengan Tuhan, bukan di dunia hidupnya. Lah di bumi hidupnya. Ya kalau hidup di bumi berarti hitungan manusia. Lah yang berfirman kan Tuhan. Yang hidup di buminya siapa? Adam, iya. Ya berarti Adam masuknya hitungan Tuhan apa hitungan bumi? Ya kan yang berfirman Tuhan pada hari engkau. Saya hasil firman bukan? Bumi hasil firman bukan? Bang, kalau gini, di bumi sekarang ini satu hari berapa jam? Gini bang, kalau jawab dulu. Gini bang, di bumi ini satu hari berapa jam? 24 jam. 24 jam. Waktu Adam hidup di bumi satu hari berapa jam? 24 jam ya. Sama toh? Sama ya? Oke, lanjut. Sama Kang. Diakui Kang. Udah, saya diam lah. Lah, kalau Donald lu gak tahu selanya sih masa Kang. Ini Bang Andi. Kalau Donald Trump itu mengatakan 10.000, yang dia maksud itu 10.000 dolar, bukan 10.000 rupiah. Kalau Prabowo mengatakan 10.000, yang dimaksud itu 10.000. Ya udah cukup. Sekarang yang menciptakan Adam, Bapak atau Yesus? Ya Bapak lah, Bapaknya Yesus. Sekarang Avanza, yang menciptakan Adam siapa? Allah. Bukan Yesus. Bukan. Oke, baik. Yesus itu ciptaan atau pencipta? Masalah dulu. Ciptaan ya. Ya, oke. Avanza, Yesus itu ciptaan atau pencipta? Yesus itu pencipta atau ciptaan? Dia bukan dicipta, bukan penciptaan juga. Dia itu roh yang turun ke rahim Maria. Berabu-abu dia. Karena dia bukan manusia, karena dia roh yang turun ke rahim Maria. Saya ulang ya. Apakah manusia itu diciptakan? Manusia diciptakan? Apakah manusia itu diciptakan? Kapan saya jawab? Gak ngerti aku. Apakah umat manusia di muka bumi ini ciptaan atau pencipta? Manusia itu ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Apakah Yesus manusia? Yesus itu kalau di bumi ya manusia. Manusia. Apakah manusia Yesus ciptaan? Manusia Yesus? Ciptaan atau bukan? Kan udah gue bilang tadi. Mana Bang Andi ini? Ulang-ulang pertanyaannya. Yesus itu di dunia manusia, tapi roh Allah turun ke rahim Maria. Saya nggak nanya rohnya. Saya nanya, apakah manusia Yesus ciptaan atau pencipta? Dia nggak ada diciptakan. Dia turun dari roh Allah ke rahim Maria. Apakah manusia itu diciptakan? Manusia diciptakan. Apakah Yesus manusia? Kalau dunia dia manusia. Apakah manusia Yesus diciptakan? Itu aja buat pertanyaan balik-balik ke balik. Karena kau nggak jawab. Karena nggak jawab. Pertanyaannya balik ke balik itu aja. Lo diam lagi, lo nggak jujur sih lo. Lo gua kempesin bang. Lo diam. Masa? Oke. Menurut kamu ini jawabannya apaan sih ini gimana, Bu? Hah? Ya kalau menurutku sih ya kurang tepat lah menurut. LOL atau enggak? Apa? Kayaknya LOL ya. LOL. Ya enggak lah, Bang Alfonso itu saudara firmanku loh, enggak ya. Nah ini loh, Masaha nih ya, dengerin. Apakah manusia itu diciptakan, Masaha? Betul, diciptakan. Ya. Apakah Yesus itu manusia? Kan tadi aku udah bilang 50% manusia. Manusia. Apakah manusia Yesus diciptakan? Diciptakan, ya. Oke, Avanza, apakah manusia Yesus diciptakan? Bingung. Berbeda pendapat berdua nih. Bingung. 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 Yang lain lah pertanyaan itu mencoba itu namanya itu, nggak ngerti ya gitu. Bang Andi gantian nanya dong. Gimana? Kok menjebak sih gimana sih? Nah coba Ko Jiro mau bertanya itu Bang. Ya. Apa? Iya. Aku mau nanya ya, kenapa ajaran Islam itu pincang? Yang mana pincangnya di mana? Nah gini, betul mengharamkan babi tapi menghalalkan onta. Betul harus sunat tapi sunatnya kebanyakan. Gimana itu Bang?
Kalau di Al-Quran sudah jelas babi itu haram, onta enggak. Ya, pincangnya di mana? Kan sesuai dengan ayat suci Al-Quran, perintah Tuhan. Yang enggak ada pincangnya. Masalah masalah sunat, dengar dulu. Sunat, ya sunat kan dikerat kelihatannya. Ya sebagaimana mestinya, enggak dipotong semua kan. Cuma dibuka aja helmnya biar kebuka, biar nggak ada tempat terasi mangkal di situ gitu doang. Nggak bisa ngebayangin kalau nggak disunat mangkal terasi di situ. Avanza seharian dapat terasi, sampai di rumah nggak dicuci langsung main sodok, kan kesian istri lu di rumah Avanza masuk terasi. Ketawa dia. Bang, itu sunat itu bagi kami itu kesehatan. Wajib disunat. Tapi kalau menurut Paulus, Galatia 5 nomor 2, kata Paulus nih, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Ah, kau udah disunat belum? Di mana ayatnya? Coba. Galatia 5 nomor 2. Nah, ada pula Alkitab kita kan. Bacain dulu Masa, Galatia 5 nomor 2 Masa. Hah? Galatia 5 nomor 2. Aduh, aku udah PW nih, Bang. Ya, aku baca lu nggak percaya. Coba Kalian baca, coba. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Artinya kalau kamu bersunat, Yesus tidak berguna gitu loh Avanza. Itu Bang, artinya bukan masalah sunat menyunatkan. Itu sunat itu ngomongannya. Sunat itu perilaku dia, kalau dia yang nggak benar. Ngarang lagi lo, nggak bener lu, ngarang melulu sih lu. Mana sih? Lu ngarang melulu sih. Bukan, memang gitu. Di Alkitab itu banyak perumpamaan Bang, bukan yang itu dibaca ya itu bukan. Jadi sunat itu perumpamaan juga. Jadi itu ada dalam kita lagi. Yesus menggendongmu. Jadi Yesus menggendong kita. Gimana? Tapi ini beda. Ini sunat beneran. Iya, di Alkitab itu perumpamaan. Jadi sunat itu perumpamaan. Jadi sunat itu tanya, Yesus menggendong. Jadi gimana Yesus menggendong? Jadi Yesus kalau menggendong kalian katanya. Itu kan perumpamaan. Ya boleh lah itu perumpamaan. Tapi ini sunat bukan perumpamaan. Sunat beneran. Perumpamaan itu Bang, maksudnya sunat itu membuangkan hal kejahatan. Nenek mengkiper lah, mana ada sunat membuang kejahatan. Justru sunat itu membuang daging sebagian. Gimana sih lu? Itu secara kita ini manusia. Itu secara akal. Kalau ngarang dia. Lu mah selalu umpama sih, lu hidup lu umpama melulu. Alkitab itu perumpamaan Bang, bukan hidup gua. Gimana sih? Oh, jadi Yesus itu umpama juga. Bukan. Kata-katanya itu banyak perumpamaan. Jadi disalib, jadi penyaliban. Jadi penyaliban itu perumpamaan juga. Dari awal dulu Bang, awal baca dari awal. Gimana mau baca dari awal kalau nggak punya Bible? Bro, gimana mau baca dari awal sampai akhir, Kejadian sampai Wahyu, kamu nggak punya Bible? Punya, kok nggak punya? Ya, tadi saya baca kamu nggak percaya. Kami namanya bukan Bible Bang, kok Bible, Alkitab. Nggak ada Bible. Alkitab Bible. Alkitab, nggak ada namanya Bible. Yang dibawa oleh Belanda Bible. Yang kami bawa ke gereja itu Alkitab. Ya udah dirubah, nggak dikenal di Roma itu, nggak dikenal. Terserah mau di Roma, yang jelas kami bawa ke gereja itu. Kamu aja orang Indonesia suka nipu-nipu. Terserah lah Bang. Mau kau bilang nipu, yang jelas Alkitab yang bawa. Coba tanya Mas Ha. Alkitab aslinya itu Bible atau Alkitab? Aslinya kalau menurut KBB ya Alkitab lah. Enggak, yang dibawa oleh Belanda. Yang dibawa oleh Belanda pertama kali dibawa ke Indonesia, Alkitab atau Bible? Aku nggak tahu Bang, soalnya Bible itu kan bahasa Inggris Bang, bukan bahasa Belanda. Biblos, bahasa Yunaninya Biblos. Itu bahasa luar, bahasa Indonesianya ya Alkitab. Original teksnya bahasa apa? Mana Bang? Original teksnya bahasa apa? Nah, itu kurang paham kita bahasa luar. Original teksnya bahasa Yunani, artinya Biblos. Alkitab itu bahasa Indonesia. Apa arti Alkitab? Pemberitaan Injil. Nenek mengkiper. Apa arti Biblos? Bang Avanza, harusnya jawabnya begini. Alkitab menurut KBB itu kitab suci orang Kristen. Dari mana?
Nah, lihat KBBI lah. Dari mana? Emang kitab suci. Iya betul, kita Mana ada kitab suci? Cek. Kenapa tahu nggak bang? Ya kenapa? Saya kasih data ya. Saya kasih data nih. Paulus berkata nih, apa yang kukatakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Jadi perkataan Paulus itu bukan firman Tuhan. Paulus yang ngomong loh. Baca loh bang dari awal, jangan hanya. Ya, kau yang baca coba. Coba kau yang baca. Karena aku nggak ada Alkitab di sini. Iya makanya lu jangan bantah gua kalau nggak punya Alkitab. Gimana sih lu? Bang, kalau bacanya dari awal lah, biar dia orang ngerti, jangan sepungul kayak gitu. Ya memang begitu tulisannya kok. Ya jelas itu Alkitab. Bukan. Bang Jumat gimana? Itu katanya ada yang sholat katanya. Rupanya belum. 2 Korintus 11 nomor 17 ya. Nih, saya kasih ya, bacakan ya. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh, yang hidup berkeyakinan. Jadi menurut Paulus, apa yang dia katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Tuh. Jadi Biblemu itu tulisannya Paulus, bukan firman Tuhan, kata Paulus. Paulus itu bang manusia itu bisa salah, bisa benar omongannya. Ya berarti salah Paulus. Jadi salah. Benar semua. Jadi salah. Jadi tulisan Paulus ada yang salah. Pasti ada. Oke, Pak Kajero, masa tulisan Paulus katanya ada yang salah? Ya betul itu, betul. Wih, kompak dia bang, tulisan Paulus ada yang salah. Betul. Jadi kalau Nabi Muhammad nggak ada yang salah bang di Al-Quran tulisannya atau di hadis? Cari aja salahnya. Oh gitu. Tadi tantang tuh, mau cari salahnya. Cari aja salahnya. Oh gitu, ya. Bagaimana kamu mencari salahnya? Baca aja nggak bisa. PR lah ya, enggak. Nanti saya kan tahu ada orang tanya. Sejak Al-Quran turun itu ditantang mencari kesalahannya, nggak ada yang bisa buktikan kesalahannya. Bagaimana Anda dengerin bagaimana cari kesalahan tuh bagaimana Anda mau mencari kesalahan Al-Quran, membaca saja nggak bisa? Gimana ceritanya? Kalau kau mencari kesalahannya Al-Quran, lu belajar ngaji dulu, mulai ikro dulu gitu loh, masuk pesantren dulu, cari tuh kesalahannya. Makanya kita berdiskusi di sini loh, diskusi gitu tentang agama abang dan agamaku. Kesalahan agama masing-masing. Tapi kamu tadi akui tulisan Paulus ada yang salah. Itu kan menurut saya ada yang salah. Kalau ada yang salah masih bisa dikatakan kitab suci kalau ada yang salah. Itu kan kata Paulus, dia kan manusia. Iya, saya tanya kamu berdua. Kalau sudah ada yang salah, apakah masih bisa dikatakan kitab suci? Bisa kan bang. Itu ceritanya kan di Alkitab kan dia manusia. Bukan saya nanya manusia apa enggak. Kalau sudah ada yang salah, nih, jangankan lo, ada namanya pendeta Purnomo, ya, bekerja sama dengan Joshua Tewu. Itu hampir 7.000 kesalahan di dalam terjemahan Bible. Kalau sudah kesalahan terjemahan begitu, kecapean mungkin. Apakah masih bisa dikatakan kitab suci? Masa kalau sudah 7.000 yang salah? Bisa bang. Gimana salah kok kitab suci kok salah? Kenapa? Tahu nggak kenapa bang? Kenapa? Karena perjanjian baru itu lebih tua daripada Quran. Apa hubungannya? Lah, artinya dia lebih bisa dipercaya kitab yang jarak ke 300 tahun ke abad pertama ketimbang 600 tahun ke abad pertama. Gini masa kalau ada yang salah dipercaya atau tidak? Nih yang mana dulu nih bang, kita harus. Tadi kan kamu udah mengatakan tulisan Paulus ada yang salah. Oke. Betul. Nah, yang salah itu kau percaya atau tidak? Ya nggak percaya. Nggak percaya. Nah kalau kitab suci ada yang salah, kalau ada kitab yang salah masih bisa dikatakan kitab suci. Kalau tidak ada Quran tidak bisa dikatakan kitab suci. Kenapa lu bilang ke Quran sih? Saya jangan nyebrang kitabku dulu. Kalau iya betul bang, kan aku udah bilang. Kenapa kalau sih? tidak ada Quran
Kalau Kenapa tidak ada lari ke Quran, situ? Ya karena Kodeks Sinaiticus itu bisa lebih dipercaya daripada Quran, Bang. Ya Karena udah lebih dekat silakan. kepada abad Ya pertama. kalau Anda percaya itu kenapa ada yang salah? Itulah maksudnya. Bisakah salah itu? Bisa nggak salah itu dikatakan kitab suci? Bisa, Bang. Kalau Gimana kalau ceritanya seandainya- kitab suci ada yang salah, masa? Iya. Kalau makanya, salah ya Bang. salah aja. Kalau salah ya bukan kitab suci. Kalau Iya. namanya salah. Kalau tidak ada Quran tidak bisa dikatakan kitab suci. Ini Kenapa bisa lu dikatakan bersandar? kitab suci karena ada Quran gitu loh. Kenapa lu bersandar ke Quran? Lah, iya. Bisa nggak sih hidup lu nggak ada? Bisa nggak hidup lu nggak menyebut Al-Quran gitu? Lu kan nggak, kamu nggak percaya. Lah faktanya kan Quran ada, memang ada gitu. Ya tapi kenapa lu ke Al-Quran? Saya nanya sama lu. Jangan nyebang ke Al-Quran dulu ya. Nih jawab nih Mas nih. Kalau ada yang salah, bisa nggak disebut kitab suci? Tadi kan aku bilang kalau seandainya tidak ada Quran tidak bisa dipercaya, Bang. Kenapa lu lari ke apa hubungannya gitu loh? Karena faktanya memang ada Quran loh, Bang, dalam Iya, sejarah hidup. apa hubungannya sejarah Al-Quran? manusia. Apa hubungannya Al-Quran dengan kitabmu yang salah? Iya, karena jaraknya itu yang kitabku yang dikatakan salah itu lebih dekat ke abad pertama, jadi lebih bisa dipercaya gitu. Iya, Pak. Jadi Anda percaya yang salah gitu? Iya, Bang. Ya udah cukup. Berarti mau salah mau benar tetap kau percaya, tetap kau katakan kitab suci, betul? Nah, kalau nggak ada Quran aku nggak percaya gitu loh. Apa hubungannya Al-Quran dengan yang salah itu? Lah iya, karena yang kitab abad keempat itu lebih bisa dipercaya gitu loh, karena lebih dekat ke abad pertama. Ya terus menurut kamu kitab mana yang benar? Ya yang lebih dekat lah kalau kita menggunakan akal, Bang. Oke, yang mana itu? Apa sebut aja namanya? Ya, Kodeks Sinaiticus perjanjian. Oke, ke perjanjian baru ada yang salah nggak? Perjanjian baru ada yang salah nggak? Ya ajaran Paulus ada yang salah kok. Nah, kalau ada yang salah, itu masih kau percaya? Ya, yang salah nggak dipercaya lah, Bang. Ya, oke. Yang salah nggak? Yang salah diam dulu. Yang salah nggak dipercaya. Yang salah itu kitab suci atau bukan? Kitab suci juga, Bang. Kitab suci. Oke, jadi kitab suci boleh, kitabmu boleh salah, tetap dikatakan kitab suci begitu ya? Gimana sih lu? Muter-muter jadinya nih. Ya lu salah, lu akui ada yang salah, tapi kau nggak akui yang salah itu bukan kitab suci. Mestinya begitu. Ya, gini loh, itu tetap dikatakan kitab suci karena ada yang benar gitu loh. Walaupun Sekarang gini loh ya, saya kasih analogi. Lu ambil air bersih, masukin di gelas. Itu bersih itu air ya. Iya. Terus lu masukin 1 titik noda. Pertanyaan, air yang dalam gelas ini masih suci atau ternoda? Ternoda. Bible-mu itu, gitu ya, ada isinya salah. Apakah ternoda? Dengerin dulu pertanyaannya. Kalau sudah ada yang salah sedikit, oke, sedikit atau banyak, itu ternoda atau tidak? Ternoda. Ya ternoda. Kalau udah ternoda itu, dengerin dulu. Kalau udah ternoda, masih bisa dikatakan suci? Analoginya nggak ke situ, Bang. Nggak, terserah lu lah. Ya, monggo lah, terserah lu. Gini, Yesus itu pernah menerangkan satu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Gitu. Kalau lalang itu dicabut, enak banget minum susu masa. Gitu. Kalau lalangnya itu dicabut, gandumnya ikut mati. Lalang itu simbol daripada ajaran yang salah itu. Kenapa ajaran Paulus lu bilang ada yang salah? Kenapa masa? Contoh mengenai sunat, Bang ya, mengenai sunat. Keluaran 12 angka 48 mengatakan. Enggak. Keluaran bukan Paulus.
Lah, iya, Kenapa ini lu makanya langsung aja ke tulisan Paulus, kenapa lu bilang ada yang salah? Makanya aku mau nunjukin mengenai sunat itu Paulus salah. Kenapa? Karena di Keluaran 12 angka 40 jelas dikatakan bangsa-bangsa lain yang ingin mengikuti perayaan Paskah harus disunat, tapi sunatnya jangan ke orang Islam. Apa hubungannya itu ke orang Islam? Lah iya, betul harus disunat, tapi jangan sunatnya kayak orang Islam yang kebanyakan itu yang kulitnya Ya, terus maunya disunat seperti apa? Lah, kelebihan kulit sedikit aja Bang di depan itu loh. Jadi kulitnya masih ada gitu loh. Oh, ya tetap ada pakai Itu helm. yang benar. Tetap pakai helm, tetap pakai helm. Oh ya, helmnya tetap ada. Cuman berarti kulit yang kayak pantat balon itu loh Bang. Nah, berarti masih ada tempat berlindung terasi. Masih ada ya? Iya, abang. Iya, masih ada. Gini loh. Tempat Gini, Bang Andi, di ajaran Abang di mana diajarkan sunat? Coba baca. Ada Nahl 123 ada. Coba dibacakan, Bang. Millata Ibrahim Hanifah. Ikutilah milah Ibrahim, Ibrahim sunat, kami sunat. Nabi kami juga sunat, kami sunat. Jelas kalau Islam itu ada datanya. Kenapa lagi Kajiro? Lu diam dulu sama Kajiro. Udah, saya jawab. Kewajiban. Wajib hukumnya sunat. Tapi Nabi kami tadi bacanya. Iya kan wajib hukumnya sunat itu. Nggak ada tadi wajib, Abang bilang ikut katanya itu situ. Iya kan sunat itu wajib, Abraham wajib juga hukumnya. Kau itu. Coba Abang baca ulang, coba Abang baca. Udah diam, saya udah baca, diam. Nabi kami sunat, kami juga sunat. Tadi kenapa masa sunatnya dikit dong? Iya Bang, yang di ujung itu yang kayak pantat balon itu loh Bang, kelebihan kulit sedikit itu. Jadi kulitnya tetap ada. Jangan dibuang. Karena yang abang bilang itu apa terasi-terasi itu ada yang bilang juga itu adalah lubrikasi alami. Wis mantap. Itu loh. Jadi bau-bau sangit-sangit dikit itu bau itu masih enak di lu cium-cium ya. Iya, ada yang bilang itu lubrikasi. Kalau kulupnya dibuang, kalau kulupnya itu dibuang, ya. Berarti sejak awal Tuhan itu menciptakan manusia salah. Udah jangan ke situ dulu. Coba apa sih? Coba lu praktekin. Lu buka terus lu cium coba bau apa? Coba kau masa praktekin bau apa coba? Coba cium. Iya, kalau gua kan disunat Bang, tapi sunatnya salah Bang. Salah. Sunat itu salah. Iya, yang kenapa salah? Dibuang, yang kulitnya dibuang itu. Oh, berarti kamu jadi nggak ada penyimpanan terasi di situ? Iya, nggak ada lubrikasi alaminya lagi. Oh, berarti gimana dong salah lo? Saya sarankan gini, daripada salah terus Paulus juga berkata Yesus tidak berguna. Mending kamu nyari daging ayam, paha ayam, sambung. Tapi jangan salahkan saya kalau tumbuh bulu ayam. Gimana ceritanya nyambungnya itu? Salah sunat lo. Waduh. Salah loh Bang. Lah kalau kulupnya itu dibuang berarti Tuhan salah dong menciptakan dari awal. Jadi Yesus disunat itu bagaimana? Dikit doang? Lah iya sedikit aja, kelebihan kulit aja. Iya kayak lu emaknya aja ikut sunat ini. Bang. Gini loh Bang. Itu kalau dikatakan hukum Taurat itu kan umur 8 hari. Nah, umur 8 hari itu kulupnya masih menempel dengan daging Bang. Jadi tidak mungkin itu dibuang. Oh, berarti Yesus menurut kamu ya Yesus disunat itu dikit doang ujungnya masih ada kulitnya. Masih ada kulitnya. Masih ada, iya. Masih ada tempatnya terasi nebeng di situ nongkrong gitu ya. Ya, masih ada tempat lubrikasi alami itu. Apa lubrikasi. Oh, lubrikasi. Oh iya ya lubrikasi. Benar tempat nempel virus terasi itu ya. Yang bau-bau hangat kuku gitu ya. Yang bau terasi itu cuma Bang Andi itu. Enggak ada. Ya kamu gua enggak ada gua disunat, enggak ada tempat nongkrong. Oh iya enggak ada. Enggak ada. Apaan satu? Masih ada kulupnya tuh. Coba lu cium apaan sih? Bau, lu coba satu hari lu keluar ya, gak cuci pulang. Bau apa sih? Lu jujur sama gua, awas lu. Lu nggak jujur. Sama aja Abang kok nggak mandi satu hari coba gimana? Oh bau terasi. Sama. Kampret lu. Aku mau nanya ini, di ajaran Abang boleh poligami Bang? Boleh. Kok beda sama ajaran yang lain? Kemarin katanya nggak boleh katanya. Boleh lah kamu boleh. Biar aku hadapin ya nih, Bang Avanza biar aku hadapin ya.
Poligami itu boleh, yang penting kamu bisa adil. Tapi di ujung ayatnya, kalau kamu tidak sanggup adil, cukup satu saja. Begitu. Makanya saya bilang Bang, nggak mungkin bisa adil. Ya makanya saya nggak poligami karena saya nggak sanggup adil. Ya betul, makanya saya bilang. Tapi nggak akan boleh. bisa adil. Tapi hukumnya boleh, yang penting bisa adil, seadil-adilnya. Makanya poligami itu berat. Intinya bro, kalau nggak ada poligami kamu nggak punya Tuhan. Bener nggak? Di mana itu? Daud poligami nggak? Ya. Dari istri mana Daud keturunannya Maria? Ya pokoknya itulah Daud poligami. Artinya kalau nggak ada poligami kamu nggak punya Tuhan. Jadi kamu nggak boleh salahkan poligami. Maksudnya gimana? Poligami maksudnya? Daud kan poligami. Ya, kemudian betul. dari istri-istrinya Daud melahirkanlah keturunannya sampai ke Maria. Maria punya anak namanya Yesus yang kau tuhankan. Jadi Yesus ini hasil dari poligami, betul? Maria itu melahirkan Yesus itu bukan dari hasil hubungan badan. Iya, tapi Maria kan yang mengandung. Itu kan dari roh turun dari roh Allah. Oke, misalnya Daud cuma punya istri satu. Maria nggak ada. Kamu punya Tuhan nggak? Mungkin dicari Tuhan lagi yang Bunda Maria yang suci. Gitu. Ya betul. Nyari Dani lain ya. Kalau ada wanita yang suci lain mungkin ke situ dia perginya. Tapi kenyataannya adalah Daud poligami. Keturunannya sampai ke Maria. Maria mengandung Yesus, jadilah kau. Artinya Maria ini hasil poligami Nabi Daud, betul? Betul Maria. Artinya kamu, Yesus bukan dari hubungan badan. Iya, tetap Maria kan mengandung dia. Gitu. Misalnya pun kalau Maria tidak ada wanita lain yang suci, hamba Tuhan, pasti ke situ juga pergi. Jadi kalau nggak ada Maria, dia pilih ini. Siapa namanya? Bukan masalahnya Marianya sekarang. Dia turun ke bumi itu karena manusia sudah melakukan kejahatan, dia turun ke bumi melalui perawan Maria gitu loh. Kalau nggak ada Maria, dia pilih yang lain, gitu ya? Yang suci hatinya seperti Maria juga gitu. Kalau misalnya tidak ada Maria gitu, mungkin kan Allah menengok Maria ini kan baik orangnya, suci dia, bagus gitu, makanya dia di situ dia gitu loh. Jadi menurut kamu poligami itu nggak penting? Tidak. Di kami diharamkan, bukan diharamkan. Ya, kalau ada Kristen istrinya banyak, gimana? Nah itu oknum. Enggak, masuk neraka bisa. Melanggar nggak itu? Melanggar. Bagai Kristen itu boleh bercerai nggak? Tidak boleh, kecuali kematian. Yakin? Wahyu 19 nomor 9. Apa dikatakan? Boleh bercerai kecuali zina. Gimana? Bukan Wahyu, Matius, sorry ya, Matius, bukan oknum, Matius 19 nomor 9. Kalau dia berzina kan dia oknum, dia dengarkan dulu. Bukan ajarannya. Dengarkan dulu. Matius 19 nomor 6. Orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Betul. Artinya nggak boleh cerai. Tapi di nomor 9-nya boleh bercerai kecuali zina. Betul, itu oknum. Oke, saya kasih contoh ya. Nggak boleh cerai ya, betul ya? Apapun alasannya nggak boleh cerai ya? Iya, betul. Oke, kamu punya anak perempuan nggak? Gadis misalnya ya. Terus bersuami. Anggaplah anakmu namanya siapa ya? Kristen ya. Anggap anakmu namanya Kristen gitu ya. Terus punya suami namanya Alek. Mantumu namanya Alek gitu ya. Iya. Oke. Kawinlah dia berdua. Seiring dengan waktu ternyata Alek ini tidak ada kerjanya, suka mabok, suka mukul anakmu. Apa yang kau lakukan terhadap fenomena ini? Saya sebagai bapaknya. Saya ajarin dulu lah. Oke, diajarin. Dididik. Terus kalau Alek baru binasakan. Diapain? Diapain? Hah? Diapain? Diajarin, dididik. Kalau udah diajarin nggak ada perubahan? Ya itu jalan satu-satunya. Gimana lagi kalau daripada anak kita mati, ya diceraikan. Kan nggak boleh cerai katanya.
Ya nama juga udah keadaan. Katanya tadi nggak boleh cerai, gimana sih lu? Tadi dari awal ngomong apapun alasannya tidak boleh cerai. Kan udah Kamu saya kok- bilang loh. gimana sih kamu? Oknum. Ini kasuistik, ini banyak yang terjadi. Kalau Dengerin dulu. ajarannya itu tidak boleh. Dengerin dulu ya. Menurut hukumnya, ya menurut hukum yang ada di Bible itu, dengerin ya. Kristen itu yang sudah kawin tidak boleh bercerai apapun alasannya. Menurut kamu tadi betul? Menurut Alkitab, bukan menurut saya. Iya, menurut Bible lah, oke? Oke. Nah ini ada kasus banyak. Anak yang kau paling kasihi namanya Christine, punya suami namanya Alex, suka mukulin anakmu, nggak ada perubahan bertahun-tahun, bonyok-bonyok anakmu. Apa yang kau lakukan? Dinasihati, sebelum bonyok-bonyok dinasihati. Nah, nggak bisa mendengarkan, terus dilakukan bagaimana? Cerai kan? Kan nggak boleh cerai. Itu kan oknum, ajarannya nggak Kan nggak boleh cerai, gimana sih? Kamu ini kok melanggar. Kayak tadi yang poligami kan. Gitu. Kamu ini juga. Kamu ini gimana sih, katanya nggak boleh cerai. Namanya juga manusia, Bang, manusia. Ngomong dong, kau harus jujur. Dengerin. Sebelum kita tutup saya ngantuk nih. Menurut Bible-mu, apapun yang terjadi tidak boleh cerai. Biarkan saja anakmu menderita digebuk tiap hari oleh suaminya, karena hukumnya di Bible nggak boleh cerai. Jujur dong. Makanya kita Bang Kristen itu diajarkan bijak dan pintar. Gitu loh, Bang. Ya, jadi jujur ya, Masa artinya dipukul sampai penyok-penyok dibiarin. berarti kan nggak boleh cerai menurut hukum Bible. Itu makanya saya bilang oknum. Ya oknum mau oke lah, anakmu itu bagaimana itu? Sama kayak poligami tadi. Dia nggak ada hubungannya sama poligami ya. Artinya kalau ajarannya nggak boleh. Artinya tidak boleh bercerai di Bible itu hanya pajangan. Ternyata banyak yang langgar, betul? Bukan banyak, sebagian kecil. Banyak. Sebagian kecil. Saya menangani kasus yang begini-beginian banyak. Lu nggak usah ngomongin gua kayak dari gitu. 100 orang, Bang, 100 orang paling yang kayak gitu paling ada berapa? 5, paling Ya, banyak 10. ya tapi kan melanggar Bible kalau dia cerai. Ya iya betul, melanggar. Nah, orang melanggar Bible bagaimana nasibnya? Ya melanggar dia berdosa. Ya ada neraka. Bukan neraka, berdosa. Jadi- tapi kan masih ada pengampunan sama Itu dia. pengampunan apa? Itu hukum loh, itu hukum wajib loh, itu dilanggar. Nah, saya kasih solusi, bro, dengerin sebelum saya tutup ya. jadi dengerin, gini, Bang. dengerin, saya kasih solusi. Solusinya ada di Matius 19 nomor 9. Boleh bercerai, harus ada yang salah satunya bersinah. Pancing aja ini si Alek, kasih perempuan suruh bersinah. Bisa lah cerai itu, gitu. Ada solusinya nomor 9. Kau jarang baca Bible sih lu. Itu bukan solusi namanya, Bang. Solusi. Masa berzina dia bercerai kan itu. Salah satu syarat Kristen boleh cerai itu kecuali zina. Nggak ada lain. Mau digebukin kek, mau diapain kek, kagak boleh cerai kecuali zina. Makanya Kristen itu perlu bijak dan pintar, Bang. Bijak apa? Kalau udah bijak pasti pintar. Pintar itu belum tentu. Mana ajaran kasihnya hilang loh di situ. Ada di Alkitab, jadilah bijak. Bijak apa? Orang nggak ada solusi kok. Tulislah seperti merpati, cerdiklah seperti ular, kata. Nah, itu namanya ajaran bengkok. Itu Abang nggak ngerti. Coba apalah maksud dari situ, Bang? Coba. Tulis Ular seperti ini- merpati, cerdik seperti ular. Iya kelihatannya merpati, pak dia licik. Merpati nggak ada yang licik, tulus. Iya tulus merpati, tapi di dalamnya licik kayak ular kayak lu. Lu ini kayak merpati nih, tapi sebenarnya lu licik. Gimana sih lu? Kena juga lu itu. Ajaran Kristen kayak lu ini, ibarat kata itu, ibarat domba, kelihatan Tulus domba, itu tapi katanya dengerin seperti dulu. merpati, licik seperti ular. Jangan pula Iya. bodoh. Udah digubukin anaknya, dibiarin kan bodoh. itu Iya kayak namanya, lu Bang. lah ini, ibarat kamu ini tampilannya merpati, padahal licik sebenarnya. Gitu Makanya loh. aku bilang, Abang baca kita itu jangan dari tengah, dari awal baru Lu, ngerti siapa lu sendiri nggak punya Bible kok. Ada di rumah, ada di rumah. Saya lebih paham Bible dari lu. Bertahun-tahun Ya, aku Abang baca pelajari. dari separuh-separuh, ambil kesalahan. Ya kan tergantung poinnya.
Bukan Kan poinnya masa- dari, mas- dari masa- awal. dengerin. Abang baca Dengerin. buku nih buku. Dengarin Baca dulu. caranya. Apa nyambung? Bible itu tidak tersusun seperti itu. Masing-masing ada perikop-perikopnya, bagian-bagiannya. Ada, cuman kita baca dari awal, dari kejadian. Jadi kalau emang di gereja itu kalau misalnya membahas mengenai ajaran kasih, ya emang semuanya dibaca kejadian sampai wahyu di gereja. Ya enggak. Ya enggak. Ada perikop-perikopnya masalah kasih, ada ayat-ayatnya. Ya makanya poin-poinnya gitu loh. Iya betul poinnya. Ya kenapa lu bilang nggak boleh saya poin-poin? Tapi abang kan belum paham Alkitab, Ya, maka saya. dari Saya bisa- awal bacanya dari kejadian. Coba lu buka gereja deh, panggil gue yang ngajarin lu di gereja. Hari Minggu gue datang Ngapain dia ngajarin datang lu. ke dunia? Jadi aku tanya nih bang, kita ciptakan Tuhan untuk apa coba manusia? Ya untuk mengabdi kepadanya. Nah betul. Makanya Ya, aku bilang kamu- kita di surga itu bukan menikmati apa yang kita di dunia. Kita di sana itu mengabdi, menyembah Ya Tuhan. udah, nyembah terus tiap hari di sana lu. Iya betul. Ada jam tiap hari nyembah. Di sana itu nggak ada lagi keributan, nggak ada lagi damai, sejahtera. Di mana tertulis begitu? Di surgamu Di ada Alkitab pranaga ada kok. semua tuh bang, di Alkitab. Di surgamu sekarang ada pesundal, ada pranaga. Di mana coba ayatnya bang? Tadi kan udah dijelasin di Wahyu ada perang naga. Ada juga wanita, sesungguhnya Yesus berkata, aku Yesus berkata kepadamu. Ya, Yesus ini berkata nih, perempuan-perempuan sendal dan pemungut cukai mendahului kamu masuk kerajaan Tuhan. Makanya Jadi dibilang baca dari awal. di sana itu yang menunggu kamu itu pesundal nungguin kamu. Makanya nanti kalau kamu Makanya mati, gue bilang baca dengerin dari dulu. awal. Kenapa Dengerin disuruh dulu. perempuan sundal? Makanya Karena dia udah bertobat. Orang bertobat dengerin, itu nggak ada bertobat. udah Makanya bisa nanti masuk kalau kamu surga. mati itu, Memang status kamu dia harus sundal. pakai jas baru, sepatu baru, pakai dasi kupu-kupu, dikasih uang saku supaya di sana Aku follow kamu. lah bang dulu, nanti kita cerita-cerita lagi tuh. Tuh Ya udah. Wallback Di sana- lah bang. Ya udah ya. Oke. Maaf ya bang ya kalau ada kata-kata salah ya. Iya bang, sama-sama bang. Bang Ya, Bang. semuanya gimana bang? Tidur atau gimana bang? Ya istirahat lah beliau itu. Ada waktunya. Tadi siang juga udah naik, cuman Tapi besok-besok kalau naik lagi lo harus bawa Bible. Enggak boleh, harus bawa Bible jadi lu buka. saya bukan pendeta loh bang. Kalau pendeta ya saya bawa terus itu bibelnya. Ya makanya taruh di kepala dong, dihafal kayak gua. Emang abang Al-Quran hafal semua, dari hadis sampai Al-Quran hafal semua. Ya alhamdulillah bisa baca, poinnya paham. Tidak hafal semua. Saya kan bukan juga hafal semua, tapi poin-poinnya yang kau tanya tadi saya hafal. Itu maka saya bilang bang, saya ayat-ayatnya nggak hafal, tapi kalau isinya intinya saya dapat gitu, saya hafal. Enggak lah, enggak. Tadi enggak. Semua yang saya bacain kau bantah. Ya iya, karena yang aku bilang itu betul, sesuai Alkitab. Terakhir nih. Nah, terakhir ya. Ya. Menurut kamu salib itu berkat atau kutuk? Kalau dia manusia, dia kutuk. Kalau dia sebagai Allah itu berkat. Bukan, saya nggak tanya itu Karena loh. itu Dengerin. firman Tuhan digenapi Lambang salib, ya, lambang salib. Salib asli itu atau lambang salib yang kau jadikan kalung itu lambang berkat atau lambang kutuk? Itu lambang berkat. Kalau salib itu. Oke, salib itu gini, Bang, aku tanya dulu, udah diam dulu. Salib aku tanya dulu satu nih tentang salib. Yang disalib itu ada berapa orang? Waktu itu. Ya di Bible 3 orang sama Yesus. Yang di kiri kanan itu orang baik atau enggak? Orang jahat lah. Itu bang yang saya bilang. Ya, semua orang yang disalib itu semua orang jahat. Emang Yesus itu abang anggap jahat? Yesus palsu itu yang disalib, bukan Yesus asli. Kok palsu? Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Membunuh? Tidak lah. Yesus punya salah nggak? Tidak. Boleh nggak membunuh Yesus? Kena. Tidak boleh. Tidak boleh. Terus yang mati di tiang salib siapa? Yesus. Katanya nggak boleh dibunuh. Kan saya bilang itu untuk kena lagi. Udahlah, cukup tidur. Jadi salib itu yang kau pakai itu tempatnya orang dikutuk. Artinya lambang kutuk itu salib. Betul. Ya, oke, cukup ya. Udah akui. Jadi jangan pakai lagi. Ketemu sama gua lu pakai pakai lambang Yesus kutuk. itu kan bukan ada salahnya.
Gitu. Kalau nggak ada salahnya nggak boleh dikutuk dong. Ya Bang bilang bukan Yesus disalib katanya. Jadi siapa yang disalib? Iya, yang disalib itu orang fasik, orang yang pengkhianat, pemakan suap. Makanya saya bilang Bang, Alkitab. Makanya di Galatia, makanya Paulus berkata di Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Artinya Yesus terkutuk di tiang salib. Tapi mau bilang Yesus tadi. Yesus palsu. Itu. Yesus palsu yang dikutuk. Abang bilang tadi bukan Yesus yang dikutuk. Bukan Anak Maria, tapi ada Yesus palsu. Kan Yesus berkata waspadalah terhadap Kristus palsu. Kalau kamu ada orang mengatakan ketemu Yesus di sana, ketemu Yesus di sini, jangan kau percaya. Waduh, pelanggaran. Terima kasih, pelanggaran. Ya kayak cukup ya, ada yang pelanggaran nih sebelum akun saya kena. Terima kasih buat semuanya teman-teman. Oke Bang. Saya sudah juga, ini udah salah kata maaf ya Bang ya. Oke, makasih ya. Oke Bang ya. Oke, yang ada di YouTube juga terima kasih buat semuanya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Atau ada yang mau naik ngobrol-ngobrol sama saya? Tapi capek deh gua. Ngantuk gua Bang, benar. Udah malam Bang, udah malam. Ada kegiatan. Oke. Ke Bang. Belajar lagi ya. Bukan belajar Bang, saya udah paham Alkitab Bang. Belajar lah, lu gak ngerti bahasa Indonesia. Saya udah paham Alkitab Bang. Enggak paham. Paham, cuman ayatnya saya nggak bisa hafal sebanyak itu. Buktinya tadi Yesus itu Maria itu nggak boleh disalib karena dia nggak punya salah, nggak boleh dibunuh. Yang dibunuh itu orang fasik. Yesus itu disalibkan, dia bilang. Dia nggak punya salah, cuman untuk menggenapi firman-Nya dia disalibkan. Kan tadi udah lu jawab, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Lu bilang tidak boleh. Yesus punya salah nggak? Berarti Yesus tidak disalib. Gimana sih lu kamu? Yesus itu nggak bersalah. Ya boleh nggak membunuh orang tidak bersalah? Tidak boleh. Berarti terus yang mati di tiang salib siapa? Cuman kan Raja Pilatus itu salah. Gimana sih kamu ini? Udahlah. Disalib. Ya udah diam. Oke lah Bang. Ya udah ya. Jumpa lagi Bang. Yuk. Oke, yuk. Belajar bahasa Indonesia lagi. Gitu aja kok susah banget nih orang ini. Kita cukup dulu ya teman-teman ya. Saya mau istirahat. Cukup dulu ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Begitu juga yang ada di YouTube ya. Jam berapa sih sekarang? Ya, terima kasih buat semuanya ya. Tuh yang ada di YouTube. Nyambung lagi kemana? Bentar dulu ya, tunggu ya.